memiliki hubungan maupun keterlibatan dalam perkara tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Don Rito tidak memiliki kaitan apapun dengan perkara dugaan korupsi suplai batubara di PLN maupun perkara piutang anak usaha Krakatau Steel. Karena itu pihaknya mengaku heran mengapa kliennya justru dikaitkan dengan 3 perkara korupsi tersebut hingga disangkakan melakukan tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut, Handika menyebut uang puluhan miliar rupiah yang ditemukan penyidik bukan berasal dari hasil tindak pidana. Menurutnya, uang tersebut berkaitan dengan kerjasama bisnis yang dijalankan Don Rito bersama seorang pengusaha untuk pembangunan proyek pelabuhan di Kalimantan Timur. Meski demikian, Handika tidak mengungkap identitas pengusaha yang dimaksud maupun rincian proyek yang menjadi dasar kerjasama tersebut. Pak, posisi Pak Don ini dalam kasus ini seperti apa sih Pak? Duduk perkaranya Pak? Begini, posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antar dua lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan. Lalu aset yang disita Pak, yang di The Clan dan di Coin Money, terus di rumahnya Pak Don itu uang siapa Pak? Begini, kami coba konstruksikan apakah uang yang ditemukan di kafe The Clan, kemudian di rumah dan di tempat money changer itu apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan. Pertama terkait dengan perkara penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tankian. Terkait perkara itu Pak Idon pasif, dia tidak kenal Pak Tankian dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Barreskrim, oleh Portas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batu bara ke PLN. Yang ketiga terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI, anak usaha Krakatau Steel. Itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu. Ngerti aja tidak? Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Portas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada hubungan. Secara hukum pembuktian itu pasti tertolak. Pasti tertolak itu. Sudah. Kalau ditanya itu uang dari mana, uang siapa? Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya siapa pengusaha? Hari ini kami tidak berani menyebut. Monggo teman-teman media menanyakan kepada pihak Portas maupun Polda, siapa itu pengusaha? Sosok Don Rito mulai terungkap setelah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara PT Asabri, suplai batubara PT PLN, serta piutang anak usaha Krakatau Steel. Nama Don Rito menjadi perhatian setelah polisi menggeledah 2 lokasi usahanya dan menemukan uang tunai puluhan miliar rupiah. Don Rito diketahui merupakan pemilik kafe The Clan Signature dan Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Kedua lokasi tersebut digeledah oleh tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipikor Polri pada Rabu 8 Juli lalu.
Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan uang tunai dalam pecahan rupiah maupun berbagai mata uang asing dengan total nilai mencapai 67,2 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas. Kuasa hukum Don Rito, Handika Hanggowongso, mengungkapkan bahwa kliennya memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Menurutnya, Don Rito sebelumnya mengelola kafe Gontran Carrier bersama seorang pengusaha bernama Ferianto alias Ferry Boboho. Namun usaha tersebut mengalami kebangkrutan sehingga Ferry memutuskan mundur dari kepemilikan. Setelah itu, Don Rito melanjutkan pengelolaan usaha tersebut secara mandiri hingga akhirnya berganti nama menjadi Cafe The Clan Signature. Handika juga membenarkan bahwa kliennya mengenal mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun ia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai hubungan keduanya dengan alasan perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan. Sementara itu, Koordinator Komsak Ronald Lobly menyebut Don Rito merupakan teman dekat Febri Adriansyah. Menurut Ronald, keduanya merupakan alumni Universitas Jambi. Ronald juga menyatakan Don Rito berprofesi sebagai pengacara dan disebut beberapa kali direkomendasikan oleh Febri kepada sejumlah tersangka perkara korupsi. Dugaan kedekatan itulah yang kini turut menjadi perhatian dalam proses penyidikan yang masih berjalan. Pak Don ini kenal nggak sih dengan Pak Febri, Pak? Dan apa hubungannya, Pak? Kalau ditanya kenal. Kalau ditanya hubungan bagaimana, itu bagian yang sedang didalami, kami belum bisa memberikan penjelasan lebih detail. Itu poinnya di situ. Kalau untuk rencana pemindahan, setahu kami pihak penyidik sedang menyiapkan satu, administrasi penyidikan termasuk surat seprindik. Dua, menyiapkan semua berita acara saksi. Ketiga, menyiapkan semua bukti rekaman. Keempat, menyiapkan semua barang bukti sitaan. Kelima, lain-lain. Itu perlu proses sepertinya. Terlebih kami dengar tadi, pihak penyidik juga ada meminta bantuan dari FBI dan servis dari Amerika untuk mengecek itu semua alat bukti atau barang bukti. Pemilik kafe The Clan yang sempat digeledah penyidik Polri dalam perkara dugaan mega korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah akhirnya buka suara. Sebelumnya polisi menemukan uang tunai senilai 67 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas tersembunyi di kafe The Clan dan koin money changer kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Melalui kuasa hukumnya Handika Hanggowongso, tersangka Don Rito membenarkan bahwa Cafe The Clan dan koin money changer merupakan dua lini bisnis milik kliennya. Namun Handika membantah uang yang ditemukan penyidik berkaitan dengan 3 perkara dugaan korupsi yang saat ini sedang diusut Polri. Handika menjelaskan dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri, nama Don Rito dikaitkan dengan Taipan Property Tan Kian. Namun menurutnya, kliennya sama sekali tidak mengenal Tan Kian, bahkan tidak memiliki hubungan maupun keterlibatan dalam perkara tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Don Rito tidak memiliki kaitan apapun dengan perkara dugaan korupsi suplai batubara di PLN maupun perkara piutang anak usaha Krakatau Steel. Karena itu pihaknya mengaku heran mengapa kliennya justru dikaitkan dengan 3 perkara korupsi tersebut hingga disangkakan melakukan tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut, Handika menyebut uang puluhan miliar rupiah yang ditemukan penyidik bukan berasal dari hasil tindak pidana. Menurutnya uang tersebut berkaitan dengan kerjasama bisnis yang dijalankan Don Rito bersama seorang pengusaha untuk pembangunan proyek pelabuhan di Kalimantan Timur.
Meski demikian, Handika tidak mengungkap identitas pengusaha yang dimaksud maupun rincian proyek yang menjadi dasar kerjasama tersebut. Pak, posisi Pak Don ini dalam kasus ini seperti apa sih Pak? Duduk perkaranya Pak? Begini, posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antar dua lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan. Lalu aset yang disita Pak, yang di Declan dan di Coin Money, terus di rumahnya Pak Don itu uang siapa Pak? Begini, kami coba konstruksikan apakah uang yang ditemukan di kafe dan kemudian di rumah dan di tempat money changer itu apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan. Pertama terkait dengan penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tankian. Terkait perkara itu Pak Idon pasif, dia tidak kenal Pak Tankian dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan, Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Barreskrim, oleh Kortas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batu bara ke PLN. Yang ketiga terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI, anak usaha Krakatau Steel, itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu, ngerti aja tidak. Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Kortas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada hubungan. Secara hukum pembuktian itu pasti tertolak. Pasti tertolak itu. Tidak. Kalau ditanya itu uang dari mana, uang siapa? Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya siapa pengusaha? Hari ini kami tidak berani menyebut. Monggo teman-teman media menanyakan kepada pihak Kortas maupun Polda, siapa itu pengusaha? Sosok Don Rito mulai terungkap setelah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara PT Asabri, suplai batubara PT PLN, serta piutang anak usaha Krakatau Steel. Nama Don Rito menjadi perhatian setelah polisi menggeledah dua lokasi usahanya dan menemukan uang tunai puluhan miliar rupiah. Don Rito diketahui merupakan pemilik kafe The Clan Signature dan Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Kedua lokasi tersebut digeledah oleh tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipikor Polri pada Rabu 8 Juli lalu. Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan uang tunai dalam pecahan rupiah maupun berbagai mata uang asing dengan total nilai mencapai 67,2 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas. Kuasa hukum Don Rito, Handika Hanggowongso, mengungkapkan bahwa kliennya memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Menurutnya, Don Rito sebelumnya mengelola kafe Gontran Carrier bersama seorang pengusaha bernama Ferianto alias Ferry Boboho. Namun usaha tersebut mengalami kebangkrutan sehingga Ferry memutuskan mundur dari kepemilikan. Setelah itu, Don Rito melanjutkan pengelolaan usaha tersebut secara mandiri hingga akhirnya berganti nama menjadi Cafe The Clan Signature.
Handika juga membenarkan bahwa kliennya mengenal mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun ia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai hubungan keduanya dengan alasan perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan. Sementara itu, Koordinator Komsak Ronald Lobli menyebut Don Rito merupakan teman dekat Febri Adriansyah. Menurut Ronald, keduanya merupakan alumni Universitas Jambi. Ronald juga menyatakan Don Rito berprofesi sebagai pengacara dan disebut beberapa kali direkomendasikan oleh Febri kepada sejumlah tersangka perkara korupsi. Dugaan kedekatan itulah yang kini turut menjadi perhatian dalam proses penyidikan yang masih berjalan. Pak Don ini kenal nggak sih dengan Pak Febri, Pak? Dan apa hubungannya, Pak? Kalau ditanya kenal. Kalau ditanya hubungan bagaimana, itu bagian yang sedang didalami, kami belum bisa memberikan penjelasan lebih detail. Itu poinnya di situ. Kalau untuk rencana pemindahan, setahu kami pihak penyidik sedang menyiapkan satu, administrasi penyidikan termasuk surat seprindik. Dua, menyiapkan semua berita acara saksi. Ketiga, menyiapkan semua bukti rekaman. Keempat, menyiapkan semua barang bukti sitaan. Kelima, lain-lain. Itu perlu proses sepertinya. Terlebih kami dengar tadi pihak penyidik juga ada meminta bantuan dari FBI dan servis dari Amerika untuk mengecek itu semua alat bukti atau barang bukti. Pemilik kafe The Clan yang sempat digeledah penyidik Polri dalam perkara dugaan mega korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah akhirnya buka suara. Sebelumnya polisi menemukan uang tunai senilai 67 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas tersembunyi di kafe The Clan dan koin money changer kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Melalui kuasa hukumnya Handika Hanggowongso, tersangka Don Rito membenarkan bahwa Cafe The Clan dan koin money changer merupakan dua lini bisnis milik kliennya. Namun Handika membantah uang yang ditemukan penyidik berkaitan dengan 3 perkara dugaan korupsi yang saat ini sedang diusut Polri. Handika menjelaskan dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri, nama Don Rito dikaitkan dengan Taipan Property Tan Kian. Namun menurutnya, kliennya sama sekali tidak mengenal Tan Kian, bahkan tidak memiliki hubungan maupun keterlibatan dalam perkara tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Don Rito tidak memiliki kaitan apapun dengan perkara dugaan korupsi suplai batubara di PLN maupun perkara piutang anak usaha Krakatau Steel. Karena itu pihaknya mengaku heran mengapa kliennya justru dikaitkan dengan 3 perkara korupsi tersebut hingga disangkakan melakukan tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut, Handika menyebut uang puluhan miliar rupiah yang ditemukan penyidik bukan berasal dari hasil tindak pidana. Menurutnya uang tersebut berkaitan dengan kerjasama bisnis yang dijalankan Don Rito bersama seorang pengusaha untuk pembangunan proyek pelabuhan di Kalimantan Timur. Meski demikian, Handika tidak mengungkap identitas pengusaha yang dimaksud maupun rincian proyek yang menjadi dasar kerjasama tersebut. Pak, posisi Pak Don ini dalam kasus ini seperti apa sih Pak? Duduk perkaranya Pak? Begini, posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antara 2 lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan.
Lalu aset yang disita Pak, yang di Deklen dan di Koin Money, terus di rumahnya Pak Don itu uang siapa Pak? Begini, kami coba konstruksikan apakah uang yang ditemukan di kafe Deklen, kemudian di rumah dan di tempat money changer itu apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan. Pertama terkait dengan penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tankian. Terkait perkara itu Pak Idon pasif, dia tidak kenal Pak Tankian dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan, Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Barreskrim, oleh Portas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batu bara ke PLN. Yang ketiga terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI, anak usaha Krakatau Steel, itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu, ngerti aja tidak. Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Portas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada hubungan. Secara hukum pembuktian itu pasti tertolak. Pasti tertolak itu. Nah, kalau ditanya itu uang dari mana, uang siapa? Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya siapa pengusaha? Hari ini kami tidak berani menyebut. Monggo teman-teman media menanyakan kepada pihak Portas maupun Polda, siapa itu pengusaha? Sosok Don Rito mulai terungkap setelah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara PT Asabri, suplai batubara PT PLN, serta piutang anak usaha Krakatau Steel. Nama Don Rito menjadi perhatian setelah polisi menggeledah dua lokasi usahanya dan menemukan uang tunai puluhan miliar rupiah. Don Rito diketahui merupakan pemilik kafe Deklen Signature dan Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Kedua lokasi tersebut digeledah oleh tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipikor Polri pada Rabu 8 Juli lalu. Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan uang tunai dalam pecahan rupiah maupun berbagai mata uang asing dengan total nilai mencapai 67,2 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas. Kuasa hukum Don Rito, Handika Hanggowongso, mengungkapkan bahwa kliennya memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Menurutnya, Don Rito sebelumnya mengelola kafe Gontran Carrier bersama seorang pengusaha bernama Ferianto alias Ferry Boboho. Namun usaha tersebut mengalami kebangkrutan sehingga Ferry memutuskan mundur dari kepemilikan. Setelah itu, Don Rito melanjutkan pengelolaan usaha tersebut secara mandiri hingga akhirnya berganti nama menjadi Cafe Deklen Signature. Handika juga membenarkan bahwa kliennya mengenal mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun ia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai hubungan keduanya dengan alasan perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan. Sementara itu, Koordinator Komsak Ronald Lobli menyebut Don Rito merupakan teman dekat Febri Adriansyah. Menurut Ronald, keduanya merupakan alumni Universitas Jambi. Ronald juga menyatakan Don Rito berprofesi sebagai pengacara dan disebut beberapa kali direkomendasikan oleh Febri kepada sejumlah tersangka perkara korupsi. Dugaan kedekatan itulah yang kini turut menjadi perhatian dalam proses penyidikan yang masih berjalan. Pak Don ini kenal nggak sih dengan Pak Febri Pak, dan apa hubungannya Pak?
Kalau ditanya kenal, kalau ditanya hubungan bagaimana, itu bagian yang sedang didalami, kami belum bisa memberikan penjelasan lebih detail. Itu poinnya di situ. Kalau untuk rencana pemindahan, setahu kami pihak penyidik sedang menyiapkan satu, administrasi penyidikan termasuk surat penyidik, dua, menyiapkan semua berita acara saksi, ketiga menyiapkan semua bukti rekaman, keempat menyiapkan semua barang bukti sitaan, kelima lain-lain. Itu perlu proses sepertinya. Terlebih kami dengar tadi pihak penyidik juga ada meminta bantuan dari FBI dan servis dari Amerika untuk mengecek itu semua alat bukti atau barang bukti. Pemilik kafe The Clan yang sempat digeledah penyidik Polri dalam perkara dugaan mega korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah akhirnya buka suara. Sebelumnya polisi menemukan uang tunai senilai 67 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas tersembunyi di kafe The Clan dan koin money changer kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Melalui kuasa hukumnya Handika Hanggowongso, tersangka Don Rito membenarkan bahwa Cafe The Clan dan koin money changer merupakan dua lini bisnis milik kliennya. Namun Handika membantah uang yang ditemukan penyidik berkaitan dengan 3 perkara dugaan korupsi yang saat ini sedang diusut Polri. Handika menjelaskan dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri, nama Don Rito dikaitkan dengan Taipan Property Tan Kian. Namun menurutnya, kliennya sama sekali tidak mengenal Tan Kian, bahkan tidak memiliki hubungan maupun keterlibatan dalam perkara tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Don Rito tidak memiliki kaitan apapun dengan perkara dugaan korupsi suplai batubara di PLN maupun perkara piutang anak usaha Krakatau Steel. Karena itu pihaknya mengaku heran mengapa kliennya justru dikaitkan dengan 3 perkara korupsi tersebut hingga disangkakan melakukan tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut, Handika menyebut uang puluhan miliar rupiah yang ditemukan penyidik bukan berasal dari hasil tindak pidana. Menurutnya uang tersebut berkaitan dengan kerjasama bisnis yang dijalankan Don Rito bersama seorang pengusaha untuk pembangunan proyek pelabuhan di Kalimantan Timur. Meski demikian, Handika tidak mengungkap identitas pengusaha yang dimaksud maupun rincian proyek yang menjadi dasar kerjasama tersebut. Pak, posisi Pak Don ini dalam kasus ini seperti apa sih Pak? Duduk perkaranya Pak? Begini, posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antara 2 lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan. Lalu aset yang disita Pak, yang di The Clan dan di koin money, terus di rumahnya Pak Don itu uang siapa Pak? Begini, kami coba konstruksikan apakah uang yang ditemukan di kafe dengan kemudian di rumah dan di tempat money changer itu apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan. Pertama terkait dengan penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tan Kian. Terkait perkara itu, Pak Idon pasif. Dia tidak kenal Pak Tan Kian dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial.
Terus kedua terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan, Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Pak Eskrim, oleh Kortas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batu bara ke PLN. Yang ketiga terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI, anak usaha Krakatau Steel, itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu, ngerti aja tidak. Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Kortas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada hubungan. Secara hukum pembuktian itu pasti tertolak. Pasti tertolak itu. Nah, kalau ditanya itu uang dari mana, uang siapa? Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya siapa pengusaha? Hari ini kami tidak berani menyebut. Monggo teman-teman media menanyakan kepada pihak Kortas maupun Polda, siapa itu pengusaha? Sosok Don Rito mulai terungkap setelah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara PT Asabri, suplai batubara PT PLN, serta piutang anak usaha Krakatau Steel. Nama Don Rito menjadi perhatian setelah polisi menggeledah 2 lokasi usahanya dan menemukan uang tunai puluhan miliar rupiah. Don Rito diketahui merupakan pemilik kafe The Clan Signature dan Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Kedua lokasi tersebut digeledah oleh tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipikor Polri pada Rabu 8 Juli lalu. Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan uang tunai dalam pecahan rupiah maupun berbagai mata uang asing dengan total nilai mencapai 67,2 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas. Kuasa hukum Don Rito, Handika Hanggowongso, mengungkapkan bahwa kliennya memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Menurutnya, Don Rito sebelumnya mengelola kafe Gontran Carrier bersama seorang pengusaha bernama Ferianto alias Ferry Boboho. Namun usaha tersebut mengalami kebangkrutan sehingga Ferry memutuskan mundur dari kepemilikan. Setelah itu, Don Rito melanjutkan pengelolaan usaha tersebut secara mandiri hingga akhirnya berganti nama menjadi Cafe The Clan Signature. Handika juga membenarkan bahwa kliennya mengenal mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun ia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai hubungan keduanya dengan alasan perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan. Sementara itu, Koordinator Komsak Ronald Lobli menyebut Don Rito merupakan teman dekat Febri Adriansyah. Menurut Ronald, keduanya merupakan alumni Universitas Jambi. Ronald juga menyatakan Don Rito berprofesi sebagai pengacara dan disebut beberapa kali direkomendasikan oleh Febri kepada sejumlah tersangka perkara korupsi. Dugaan kedekatan itulah yang kini turut menjadi perhatian dalam proses penyidikan yang masih berjalan. Pak Don ini kenal nggak sih dengan Pak Febri, Pak? Dan apa hubungannya, Pak? Kalau ditanya kenal. Kalau ditanya hubungan bagaimana, itu bagian yang sedang didalami, kami belum bisa memberikan penjelasan lebih detail. Itu poinnya di situ. Kalau untuk rencana pemindahan, setahu kami pihak penyidik sedang menyiapkan 1. Administrasi penyidikan, termasuk surat seprindik. 2. Menyiapkan semua berita acara saksi. 3. Menyiapkan semua bukti rekaman. 4. Menyiapkan semua barang bukti sitaan. 5. Lain-lain. Itu perlu proses sepertinya. Terlebih kami dengar tadi pihak penyidik juga ada meminta bantuan dari FBI dan servis dari Amerika untuk mengecek itu semua alat bukti atau barang bukti.
Pemilik kafe The Clan yang sempat digeledah penyidik Polri dalam perkara dugaan mega korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah akhirnya buka suara. Sebelumnya polisi menemukan uang tunai senilai 67 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas tersembunyi di kafe The Clan dan koin money changer kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Melalui kuasa hukumnya Handika Hanggowongso, tersangka Don Rito membenarkan bahwa Cafe The Clan dan koin money changer merupakan dua lini bisnis milik kliennya. Namun Handika membantah uang yang ditemukan penyidik berkaitan dengan 3 perkara dugaan korupsi yang saat ini sedang diusut Polri. Handika menjelaskan dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri, nama Don Rito dikaitkan dengan Taipan Property Tan Kian. Namun menurutnya, kliennya sama sekali tidak mengenal Tan Kian, bahkan tidak memiliki hubungan maupun keterlibatan dalam perkara tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Don Rito tidak memiliki kaitan apapun dengan perkara dugaan korupsi suplai batubara di PLN maupun perkara piutang anak usaha Krakatau Steel. Karena itu pihaknya mengaku heran mengapa kliennya justru dikaitkan dengan 3 perkara korupsi tersebut hingga disangkakan melakukan tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut, Handika menyebut uang puluhan miliar rupiah yang ditemukan penyidik bukan berasal dari hasil tindak pidana. Menurutnya uang tersebut berkaitan dengan kerjasama bisnis yang dijalankan Don Rito bersama seorang pengusaha untuk pembangunan proyek pelabuhan di Kalimantan Timur. Meski demikian, Handika tidak mengungkap identitas pengusaha yang dimaksud maupun rincian proyek yang menjadi dasar kerjasama tersebut. Pak, posisi Pak Don ini dalam kasus ini seperti apa sih Pak? Duduk perkaranya Pak? Begini, posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digenjat habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antar 2 lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan. Lalu aset yang disita Pak, yang di The Clan dan di koin money, terus di rumahnya Pak Don itu uang siapa Pak? Begini, kami coba konstruksikan apakah uang yang ditemukan di kafe dan kemudian di rumah dan di tempat money changer itu apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan. Pertama terkait dengan perkara penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tan Kian. Terkait perkara itu, Pak Idon pasif. Dia tidak kenal Pak Tan Kian dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan, Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Baris Krim, oleh Kortas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batubara ke PLN. Yang ketiga terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI, anak usaha Krakatau Steel, itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu, ngerti aja tidak. Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Kortas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada hubungan. Secara hukum pembuktian itu pasti tertolak. Pasti tertolak itu. Nah, kalau ditanya itu uang dari mana, uang siapa? Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya siapa pengusaha? Hari ini kami tidak berani menyebut. Monggo teman-teman media menanyakan kepada pihak Kortas maupun Polda, siapa itu pengusaha?
Sosok Don Rito mulai terungkap setelah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara PT Asabri, suplai batubara PT PLN, serta piutang anak usaha Krakatau Steel. Nama Don Rito menjadi perhatian setelah polisi menggeledah 2 lokasi usahanya dan menemukan uang tunai puluhan miliar rupiah. Don Rito diketahui merupakan pemilik kafe The Clan Signature dan Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Kedua lokasi tersebut digeledah oleh tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipikor Polri pada Rabu 8 Juli lalu. Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan uang tunai dalam pecahan rupiah maupun berbagai mata uang asing dengan total nilai mencapai 67,2 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas. Kuasa hukum Don Rito, Handika Hanggowongso, mengungkapkan bahwa kliennya memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Menurutnya, Don Rito sebelumnya mengelola kafe Gontran Carrier bersama seorang pengusaha bernama Ferianto alias Ferry Boboho. Namun usaha tersebut mengalami kebangkrutan sehingga Ferry memutuskan mundur dari kepemilikan. Setelah itu, Don Rito melanjutkan pengelolaan usaha tersebut secara mandiri hingga akhirnya berganti nama menjadi Cafe The Clan Signature. Handika juga membenarkan bahwa kliennya mengenal mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun ia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai hubungan keduanya dengan alasan perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan. Sementara itu, Koordinator Komsak Ronald Lobly menyebut Don Rito merupakan teman dekat Febri Adriansyah. Menurut Ronald, keduanya merupakan alumni Universitas Jambi. Ronald juga menyatakan Don Rito berprofesi sebagai pengacara dan disebut beberapa kali direkomendasikan oleh Febri kepada sejumlah tersangka perkara korupsi. Dugaan kedekatan itulah yang kini turut menjadi perhatian dalam proses penyidikan yang masih berjalan. Pak Don ini kenal nggak sih dengan Pak Febri, Pak? Dan apa hubungannya, Pak? Kalau ditanya kenal, kenal. Kalau ditanya hubungan bagaimana, itu bagian yang sedang didalami, kami belum bisa memberikan penjelasan lebih detail. Itu poinnya di situ. Kalau untuk rencana pemindahan, setahu kami, pihak penyidik sedang menyiapkan 1. Administrasi penyidikan, termasuk surat seprindik. 2. Menyiapkan semua berita acara, saksi. 3. Menyiapkan semua bukti rekaman. 4. Menyiapkan semua barang bukti sitaan. 5. Lain-lain. Itu perlu proses sepertinya. Terlebih kami dengar tadi pihak penyidik juga ada meminta bantuan dari FBI dan servis dari Amerika untuk mengecek itu semua alat bukti atau barang bukti. Pemilik kafe The Clan yang sempat digeledah penyidik Polri dalam perkara dugaan mega korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah akhirnya buka suara. Sebelumnya polisi menemukan uang tunai senilai 67 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas tersembunyi di kafe The Clan dan koin Money Changer kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Melalui kuasa hukumnya Handika Hanggowongso, tersangka Don Rito membenarkan bahwa Cafe The Clan dan koin Money Changer merupakan 2 lini bisnis milik kliennya. Namun Handika membantah uang yang ditemukan penyidik berkaitan dengan 3 perkara dugaan korupsi yang saat ini sedang diusut Polri.
Handika menjelaskan dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri, nama Don Rito dikaitkan dengan Taipan Property Tan Kian. Namun menurutnya, kliennya sama sekali tidak mengenal Tan Kian, bahkan tidak memiliki hubungan maupun keterlibatan dalam perkara tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Don Rito tidak memiliki kaitan apapun dengan perkara dugaan korupsi suplai batubara di PLN maupun perkara piutang anak usaha Krakatau Steel. Karena itu pihaknya mengaku heran mengapa kliennya justru dikaitkan dengan 3 perkara korupsi tersebut hingga disangkakan melakukan tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut, Handika menyebut uang puluhan miliar rupiah yang ditemukan penyidik bukan berasal dari hasil tindak pidana. Menurutnya uang tersebut berkaitan dengan kerjasama bisnis yang dijalankan Don Rito bersama seorang pengusaha untuk pembangunan proyek pelabuhan di Kalimantan Timur. Meski demikian, Handika tidak mengungkap identitas pengusaha yang dimaksud maupun rincian proyek yang menjadi dasar kerjasama tersebut. Pak, posisi Pak Don ini dalam kasus ini seperti apa sih Pak? Duduk perkaranya Pak? Begini, posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antara 2 lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan. Lalu aset yang disita Pak, yang di decline dan di coin money, terus di rumahnya Pak Don itu uang siapa Pak? Begini, kami coba konstruksikan apakah uang yang ditemukan di kafe dan kemudian di rumah dan di tempat money changer itu apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan. Pertama terkait dengan penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tan Kian. Terkait perkara itu, Pak Idon pasif. Dia tidak kenal Pak Tan Kian dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan, Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Baris oleh Kortas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batubara ke PLN. Yang ketiga terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI anak usaha Krakatau Steel itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu, ngerti aja tidak. Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Kortas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada hubungan. Secara hukum pembuktian itu pasti tertolak. Pasti tertolak itu. Nah, kalau ditanya itu uang dari mana, uang siapa? Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya siapa pengusaha? Hari ini kami tidak berani menyebut. Monggo teman-teman media menanyakan kepada pihak Kortas maupun Polda, siapa itu pengusaha? Sosok Don Rito mulai terungkap setelah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara PT Asabri, suplai batubara PT PLN, serta piutang anak usaha Krakatau Steel. Nama Don Rito menjadi perhatian setelah polisi menggeledah 2 lokasi usahanya dan menemukan uang tunai puluhan miliar rupiah. Don Rito diketahui merupakan pemilik kafe The Clan Signature dan Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.
Kedua lokasi tersebut digeledah oleh tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipikor Polri pada Rabu 8 Juli lalu. Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan uang tunai dalam pecahan rupiah maupun berbagai mata uang asing dengan total nilai mencapai 67,2 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas. Kuasa hukum Don Rito, Handika Hanggowongso, mengungkapkan bahwa kliennya memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Menurutnya, Don Rito sebelumnya mengelola kafe Gontran Carrier bersama seorang pengusaha bernama Ferianto alias Ferry Boboho. Namun usaha tersebut mengalami kebangkrutan sehingga Ferry memutuskan mundur dari kepemilikan. Setelah itu, Don Rito melanjutkan pengelolaan usaha tersebut secara mandiri hingga akhirnya berganti nama menjadi Cafe The Clan Signature. Handika juga membenarkan bahwa kliennya mengenal mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun ia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai hubungan keduanya dengan alasan perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan. Sementara itu, Koordinator Komsak Ronald Lobli menyebut Don Rito merupakan teman dekat Febri Adriansyah. Menurut Ronald, keduanya merupakan alumni Universitas Jambi. Ronald juga menyatakan Don Rito berprofesi sebagai pengacara dan disebut beberapa kali direkomendasikan oleh Febri kepada sejumlah tersangka perkara korupsi. Dugaan kedekatan itulah yang kini turut menjadi perhatian dalam proses penyidikan yang masih berjalan. Pak Don ini kenal nggak sih dengan Pak Febri, Pak? Dan apa hubungannya, Pak? Kalau ditanya kenal. Kalau ditanya hubungan bagaimana, itu bagian yang sedang didalami, kami belum bisa memberikan penjelasan lebih detail. Itu poinnya di situ. Kalau untuk rencana pemindahan, setahu kami pihak penyidik sedang menyiapkan satu, administrasi penyidikan termasuk surat seprindik. Dua, menyiapkan semua berita acara saksi. Ketiga, menyiapkan semua bukti rekaman. Keempat, menyiapkan semua barang bukti sitaan. Kelima, lain-lain. Itu perlu proses sepertinya. Terlebih kami dengar tadi, pihak penyidik juga ada meminta bantuan dari FBI dan servis dari Amerika untuk mengecek itu semua alat bukti atau barang bukti. Pemilik kafe The Clan yang sempat digeledah penyidik Polri dalam perkara dugaan mega korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah akhirnya buka suara. Sebelumnya polisi menemukan uang tunai senilai 67 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas tersembunyi di kafe The Clan dan koin money changer kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Melalui kuasa hukumnya Handika Hanggowongso, tersangka Don Rito membenarkan bahwa Cafe The Clan dan koin money changer merupakan dua lini bisnis milik kliennya. Namun Handika membantah uang yang ditemukan penyidik berkaitan dengan 3 perkara dugaan korupsi yang saat ini sedang diusut Polri. Handika menjelaskan dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri, nama Don Rito dikaitkan dengan Taipan Property Tan Kian. Namun menurutnya, kliennya sama sekali tidak mengenal Tan Kian, bahkan tidak memiliki hubungan maupun keterlibatan dalam perkara tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Don Rito tidak memiliki kaitan apapun dengan perkara dugaan korupsi suplai batubara di PLN maupun perkara piutang anak usaha Krakatau Steel. Karena itu pihaknya mengaku heran mengapa kliennya justru dikaitkan dengan 3 perkara korupsi tersebut hingga disangkakan melakukan tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut, Handika menyebut uang puluhan miliar rupiah yang ditemukan penyidik bukan berasal dari hasil tindak pidana.
Menurutnya, uang tersebut berkaitan dengan kerjasama bisnis yang dijalankan Don Rito bersama seorang pengusaha untuk pembangunan proyek pelabuhan di Kalimantan Timur. Meski demikian, Handika tidak mengungkap identitas pengusaha yang dimaksud maupun rincian proyek yang menjadi dasar kerjasama tersebut. Pak, posisi Pak Don ini dalam kasus ini seperti apa sih Pak? Duduk perkaranya Pak? Begini, posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antara dua lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan. Lalu aset yang disita Pak, yang di Declan dan di Coin Money, terus di rumahnya Pak Don itu uang siapa Pak? Begini, kami coba konstruksikan apakah uang yang ditemukan di kafe dan kemudian di rumah dan di tempat money changer itu apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan. Pertama terkait dengan penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tankian. Terkait perkara itu Pak Idon pasif, dia tidak kenal Pak Tankian dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Barreskrim, oleh Portas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batu bara ke PLN. Yang ketiga terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI, anak usaha Krakatau Steel, itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu, ngerti aja tidak. Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Portas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada hubungan. Secara hukum pembuktian itu pasti tertolak itu. Ya, kalau ditanya itu uang dari mana, uang siapa, itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya siapa pengusaha? Hari ini kami tidak berani menyebut. Monggo teman-teman media menanyakan kepada pihak Portas maupun Polda, siapa itu pengusaha? Sosok Don Rito mulai terungkap setelah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara PT Asabri, suplai batubara PT PLN, serta piutang anak usaha Krakatau Steel. Nama Don Rito menjadi perhatian setelah polisi menggeledah dua lokasi usahanya dan menemukan uang tunai puluhan miliar rupiah. Don Rito diketahui merupakan pemilik kafe The Clan Signature dan Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Kedua lokasi tersebut digeledah oleh tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipikor Polri pada Rabu 8 Juli lalu. Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan uang tunai dalam pecahan rupiah maupun berbagai mata uang asing dengan total nilai mencapai 67,2 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas.
Kuasa hukum Don Rito, Handika Hanggowongso, mengungkapkan bahwa kliennya memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Menurutnya, Don Rito sebelumnya mengelola kafe Gontran Carrier bersama seorang pengusaha bernama Ferianto alias Ferry Boboho. Namun usaha tersebut mengalami kebangkrutan sehingga Ferry memutuskan mundur dari kepemilikan. Setelah itu, Don Rito melanjutkan pengelolaan usaha tersebut secara mandiri hingga akhirnya berganti nama menjadi Cafe The Clan Signature. Handika juga membenarkan bahwa kliennya mengenal mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun ia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai hubungan keduanya dengan alasan perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan. Sementara itu, Koordinator Komsak Ronald Lobly menyebut Don Rito merupakan teman dekat Febri Adriansyah. Menurut Ronald, keduanya merupakan alumni Universitas Jambi. Ronald juga menyatakan Don Rito berprofesi sebagai pengacara dan disebut beberapa kali direkomendasikan oleh Febri kepada sejumlah tersangka perkara korupsi. Dugaan kedekatan itulah yang kini turut menjadi perhatian dalam proses penyidikan yang masih berjalan. Pak Don ini kenal nggak sih dengan Pak Febri, Pak? Dan apa hubungannya, Pak? Kalau ditanya kenal. Kalau ditanya hubungan bagaimana, itu bagian yang sedang didalami, kami belum bisa memberikan penjelasan lebih detail. Itu poinnya di situ. Kalau untuk rencana pemindahan, setahu kami pihak penyidik sedang menyiapkan satu, administrasi penyidikan termasuk surat seprindik. Dua, menyiapkan semua berita acara saksi. Ketiga, menyiapkan semua bukti rekaman. Keempat, menyiapkan semua barang bukti sitaan. Kelima, lain-lain. Itu perlu proses sepertinya. Terlebih kami dengar tadi, pihak penyidik juga ada meminta bantuan dari FBI dan servis dari Amerika untuk mengecek itu semua alat bukti atau barang bukti. Pemilik kafe The Clan yang sempat digeledah penyidik Polri dalam perkara dugaan mega korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah akhirnya buka suara. Sebelumnya polisi menemukan uang tunai senilai 67 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas tersembunyi di kafe The Clan dan koin money changer kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Melalui kuasa hukumnya Handika Hanggowongso, tersangka Don Rito membenarkan bahwa Cafe The Clan dan koin money changer merupakan dua lini bisnis milik kliennya. Namun Handika membantah uang yang ditemukan penyidik berkaitan dengan 3 perkara dugaan korupsi yang saat ini sedang diusut Polri. Handika menjelaskan dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri, nama Don Rito dikaitkan dengan Taipan Property Tan Kian. Namun menurutnya, kliennya sama sekali tidak mengenal Tan Kian, bahkan tidak memiliki hubungan maupun keterlibatan dalam perkara tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Don Rito tidak memiliki kaitan apapun dengan perkara dugaan korupsi suplai batubara di PLN maupun perkara piutang anak usaha Krakatau Steel. Karena itu pihaknya mengaku heran mengapa kliennya justru dikaitkan dengan 3 perkara korupsi tersebut hingga disangkakan melakukan tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut, Handika menyebut uang puluhan miliar rupiah yang ditemukan penyidik bukan berasal dari hasil tindak pidana. Menurutnya uang tersebut berkaitan dengan kerjasama bisnis yang dijalankan Don Rito bersama seorang pengusaha untuk pembangunan proyek pelabuhan di Kalimantan Timur. Meski demikian, Handika tidak mengungkap identitas pengusaha yang dimaksud maupun rincian proyek yang menjadi dasar kerjasama tersebut.
Pak, posisi Pak Don ini dalam kasus ini seperti apa sih Pak? Duduk perkaranya Pak? Begini, posisi Pak lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan. Lalu aset yang disita Pak, yang di decline dan di coin money, terus di rumahnya Pak Don itu uang siapa Pak? Begini, kami coba konstruksikan apakah uang yang ditemukan di kafe dengan kemudian di rumah dan di tempat money changer itu apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan. Pertama terkait dengan penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tankian. Terkait perkara itu Pak Idon pasif, dia tidak kenal Pak Tankian dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Baris Krim, oleh Kortas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batubara ke PLN. Yang ketiga terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI, anak usaha Krakatau Steel, itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu, ngerti aja tidak. Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Kortas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada hubungan. Secara hukum pembuktian itu pasti tertolak. Pasti tertolak itu. Nah, kalau ditanya itu uang dari mana, uang siapa? Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya siapa pengusaha? Hari ini kami tidak berani menyebut. Monggo teman-teman media menanyakan kepada pihak Kortas maupun Polda, siapa itu pengusaha? Sosok Don Rito mulai terungkap setelah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara PT Asabri, suplai batubara PT PLN, serta piutang anak usaha Krakatau Steel. Nama Don Rito menjadi perhatian setelah polisi menggeledah dua lokasi usahanya dan menemukan uang tunai puluhan miliar rupiah. Don Rito diketahui merupakan pemilik kafe The Clan Signature dan Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Kedua lokasi tersebut digeledah oleh tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipikor Polri pada Rabu 8 Juli lalu. Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan uang tunai dalam pecahan rupiah maupun berbagai mata uang asing dengan total nilai mencapai 67,2 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas. Kuasa hukum Don Rito, Handika Hanggowongso, mengungkapkan bahwa kliennya memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Menurutnya, Don Rito sebelumnya mengelola kafe Gontran Carrier bersama seorang pengusaha bernama Ferianto alias Ferry Boboho. Namun usaha tersebut mengalami kebangkrutan sehingga Ferry memutuskan mundur dari kepemilikan. Setelah itu, Don Rito melanjutkan pengelolaan usaha tersebut secara mandiri hingga akhirnya berganti nama menjadi Cafe The Clan Signature. Handika juga membenarkan bahwa kliennya mengenal mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun ia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai hubungan keduanya dengan alasan perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan. Sementara itu, Koordinator Komsak Ronald
Lobly menyebut Don Rito merupakan teman dekat Febri Adriansyah. Menurut Ronald, keduanya merupakan alumni Universitas Jambi. Ronald juga menyatakan Don Rito berprofesi sebagai pengacara dan disebut beberapa kali direkomendasikan oleh Febri kepada sejumlah tersangka perkara korupsi. Dugaan kedekatan itulah yang kini turut menjadi perhatian dalam proses penyidikan yang masih berjalan. Pak Don ini kenal nggak sih dengan Pak Febri, Pak? Dan apa hubungannya, Pak? Kalau ditanya kenal. Kalau ditanya hubungan bagaimana, itu bagian yang sedang didalami, kami belum bisa memberikan penjelasan lebih detail. Itu poinnya di situ. Kalau untuk rencana pemindahan, setahu kami pihak penyidik sedang menyiapkan satu, administrasi penyidikan termasuk surat seprindik. Dua, menyiapkan semua berita acara saksi. Ketiga, menyiapkan semua bukti rekaman. Keempat, menyiapkan semua barang bukti sitaan. Kelima, lain-lain. Itu perlu proses sepertinya. Terlebih kami dengar tadi, pihak penyidik juga ada meminta bantuan dari FBI dan servis dari Amerika untuk mengecek itu semua alat bukti atau barang bukti. Pemilik kafe The Clan yang sempat digeledah penyidik Polri dalam perkara dugaan mega korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah akhirnya buka suara. Sebelumnya polisi menemukan uang tunai senilai 67 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas tersembunyi di kafe The Clan dan koin money changer kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Melalui kuasa hukumnya Handika Hanggowongso, tersangka Don Rito membenarkan bahwa Cafe The Clan dan koin money changer merupakan dua lini bisnis milik kliennya. Namun Handika membantah uang yang ditemukan penyidik berkaitan dengan 3 perkara dugaan korupsi yang saat ini sedang diusut Polri. Handika menjelaskan dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri, nama Don Rito dikaitkan dengan Taipan Property Tan Kian. Namun menurutnya, kliennya sama sekali tidak mengenal Tan Kian, bahkan tidak memiliki hubungan maupun keterlibatan dalam perkara tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Don Rito tidak memiliki kaitan apapun dengan perkara dugaan korupsi suplai batubara di PLN maupun perkara piutang anak usaha Krakatau Steel. Karena itu pihaknya mengaku heran mengapa kliennya justru dikaitkan dengan 3 perkara korupsi tersebut hingga disangkakan melakukan tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut, Handika menyebut uang puluhan miliar rupiah yang ditemukan penyidik bukan berasal dari hasil tindak pidana. Menurutnya uang tersebut berkaitan dengan kerjasama bisnis yang dijalankan Don Rito bersama seorang pengusaha untuk pembangunan proyek pelabuhan di Kalimantan Timur. Meski demikian, Handika tidak mengungkap identitas pengusaha yang dimaksud maupun rincian proyek yang menjadi dasar kerjasama tersebut. Pak, posisi Pak Don ini dalam kasus ini seperti apa sih Pak? Duduk perkaranya Pak? Begini, posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digenjat habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antar 2 lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan. Lalu aset yang disita Pak, yang di The Clan dan di Coin Money, terus di rumahnya Pak Don itu uang siapa Pak? Begini, kami coba konstruksikan apakah uang yang ditemukan di kafe The Clan, kemudian
kejadian di rumah dan di tempat money changer itu apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan? Pertama terkait dengan penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tankian. Terkait perkara itu Pak Idon pasif, dia tidak kenal Pak Tankian dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Barreskrim, oleh Portas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batu bara ke PLN. Yang ketiga terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI, anak usaha Krakatau Steel, itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu, ngerti aja tidak. Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Portas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada hubungan. Secara hukum pembuktian itu pasti tertolak. Pasti tertolak itu. Nah, kalau ditanya itu uang dari mana, uang siapa? Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya siapa pengusaha? Hari ini kami tidak berani menyebut. Monggo teman-teman media menanyakan kepada pihak Portas maupun Polda, siapa itu pengusaha? Sosok Don Rito mulai terungkap setelah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara PT Asabri, suplai batubara PT PLN, serta piutang anak usaha Krakatau Steel. Nama Don Rito menjadi perhatian setelah polisi menggeledah 2 lokasi usahanya dan menemukan uang tunai puluhan miliar rupiah. Don Rito diketahui merupakan pemilik kafe The Clan Signature dan Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Kedua lokasi tersebut digeledah oleh tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipikor Polri pada Rabu 8 Juli lalu. Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan uang tunai dalam pecahan rupiah maupun berbagai mata uang asing dengan total nilai mencapai 67,2 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas. Kuasa hukum Don Rito, Handika Hanggowongso, mengungkapkan bahwa kliennya memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Menurutnya, Don Rito sebelumnya mengelola kafe Gontran Carrier bersama seorang pengusaha bernama Ferianto alias Ferry Boboho. Namun usaha tersebut mengalami kebangkrutan sehingga Ferry memutuskan mundur dari kepemilikan. Setelah itu, Don Rito melanjutkan pengelolaan usaha tersebut secara mandiri hingga akhirnya berganti nama menjadi Cafe The Clan Signature. Handika juga membenarkan bahwa kliennya mengenal mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun ia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai hubungan keduanya dengan alasan perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan. Sementara itu, Koordinator Komsak Ronald Lobli menyebut Don Rito merupakan teman dekat Febri Adriansyah. Menurut Ronald, keduanya merupakan alumni Universitas Jambi. Ronald juga menyatakan Don Rito berprofesi sebagai pengacara dan disebut beberapa kali direkomendasikan oleh Febri kepada sejumlah tersangka perkara korupsi. Dugaan kedekatan itulah yang kini turut menjadi perhatian dalam proses penyidikan yang masih berjalan. Pak Don ini kenal nggak sih dengan Pak Febri, Pak? Dan apa hubungannya, Pak? Kalau ditanya kenal. Kalau ditanya hubungan bagaimana, itu bagian yang sedang didalami, kami belum bisa memberikan penjelasan lebih detail. Itu poinnya di situ. Kalau untuk rencana pemindahan, setahu kami pihak penyidik sedang menyiapkan satu administrasi penyidikan, termasuk surat sprindik
Dua, menyiapkan semua berita acara saksi. Ketiga, menyiapkan semua bukti rekaman. Keempat, menyiapkan semua barang bukti sitaan. Kelima, lain-lain. Itu perlu proses sepertinya. Terlebih kami dengar tadi, pihak penyidik juga ada meminta bantuan dari FBI dan servis dari Amerika untuk mengecek itu semua alat bukti atau barang bukti. Pemilik kafe The Clan yang sempat digeledah penyidik Polri dalam perkara dugaan mega korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah akhirnya buka suara. Sebelumnya polisi menemukan uang tunai senilai 67 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas tersembunyi di kafe The Clan dan koin money changer kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Melalui kuasa hukumnya Handika Hanggowongso, tersangka Don Rito membenarkan bahwa Cafe The Clan dan koin money changer merupakan dua lini bisnis milik kliennya. Namun Handika membantah uang yang ditemukan penyidik berkaitan dengan 3 perkara dugaan korupsi yang saat ini sedang diusut Polri. Handika menjelaskan dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri, nama Don Rito dikaitkan dengan Taipan Property Tan Kian. Namun menurutnya, kliennya sama sekali tidak mengenal Tan Kian, bahkan tidak memiliki hubungan maupun keterlibatan dalam perkara tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Don Rito tidak memiliki kaitan apapun dengan perkara dugaan korupsi suplai batubara di PLN maupun perkara piutang anak usaha Krakatau Steel. Karena itu pihaknya mengaku heran mengapa kliennya justru dikaitkan dengan 3 perkara korupsi tersebut hingga disangkakan melakukan tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut, Handika menyebut uang puluhan miliar rupiah yang ditemukan penyidik bukan berasal dari hasil tindak pidana. Menurutnya uang tersebut berkaitan dengan kerjasama bisnis yang dijalankan Don Rito bersama seorang pengusaha untuk pembangunan proyek pelabuhan di Kalimantan Timur. Meski demikian, Handika tidak mengungkap identitas pengusaha yang dimaksud maupun rincian proyek yang menjadi dasar kerjasama tersebut. Pak, posisi Pak Don ini dalam kasus ini seperti apa sih Pak? Duduk perkaranya Pak? Begini, posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antar 2 lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan. Lalu aset yang disita Pak, yang di The Clan dan di koin money, terus di rumahnya Pak Don itu uang siapa Pak? Begini, kami coba konstruksikan apakah uang yang ditemukan di kafe dengan kemudian di rumah dan di tempat money changer itu apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan. Pertama terkait dengan perkara penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tan Kian. Terkait perkara itu, Pak Idon pasif. Dia tidak kenal Pak Tan Kian dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan, Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Baris Krim, oleh Portas maupun Polda
sebagai pihak yang menyuplai batubara ke PLN. Yang ketiga, terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI, anak usaha Krakatau Steel. Itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu. Ngerti aja tidak? Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Kortas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab, tidak ada hubungan. Secara hukum pembuktian itu pasti tertolak. Pasti tertolak itu. Nah, kalau ditanya, itu uang dari mana, uang siapa? Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya, siapa pengusaha? Hari ini kami tidak berani menyebut. Monggo teman-teman media menanyakan kepada pihak Kortas maupun Polda, siapa itu pengusaha? Sosok Don Rito mulai terungkap setelah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara PT Asabri, suplai batubara PT PLN, serta piutang anak usaha Krakatau Steel. Nama Don Rito menjadi perhatian setelah polisi menggeledah 2 lokasi usahanya dan menemukan uang tunai puluhan miliar rupiah. Don Rito diketahui merupakan pemilik kafe The Clan Signature dan Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Kedua lokasi tersebut digeledah oleh tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipikor Polri pada Rabu 8 Juli lalu. Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan uang tunai dalam pecahan rupiah maupun berbagai mata uang asing dengan total nilai mencapai 67,2 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas. Kuasa hukum Don Rito, Handika Hanggowongso, mengungkapkan bahwa kliennya memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Menurutnya, Don Rito sebelumnya mengelola kafe Gontran Carrier bersama seorang pengusaha bernama Ferianto alias Ferry Boboho. Namun usaha tersebut mengalami kebangkrutan sehingga Ferry memutuskan mundur dari kepemilikan. Setelah itu, Don Rito melanjutkan pengelolaan usaha tersebut secara mandiri hingga akhirnya berganti nama menjadi Cafe The Clan Signature. Handika juga membenarkan bahwa kliennya mengenal mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun ia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai hubungan keduanya dengan alasan perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan. Sementara itu, Koordinator Komsak Ronald Lobli menyebut Don Rito merupakan teman dekat Febri Adriansyah. Menurut Ronald, keduanya merupakan alumni Universitas Jambi. Ronald juga menyatakan Don Rito berprofesi sebagai pengacara dan disebut beberapa kali direkomendasikan oleh Febri kepada sejumlah tersangka perkara korupsi. Dugaan kedekatan itulah yang kini turut menjadi perhatian dalam proses penyidikan yang masih berjalan. Pak Don ini kenal nggak sih dengan Pak Febri, Pak? Dan apa hubungannya, Pak? Kalau ditanya kenal. Kalau ditanya hubungan bagaimana, itu bagian yang sedang didalami, kami belum bisa memberikan penjelasan lebih detail. Itu poinnya di situ. Kalau untuk rencana pemindahan, setahu kami pihak penyidik sedang menyiapkan 1. Administrasi penyidikan, termasuk surat seprindik. 2. Menyiapkan semua berita acara saksi. 3. Menyiapkan semua bukti rekaman. 4. Menyiapkan semua barang bukti sitaan. 5. Lain-lain. Itu perlu proses sepertinya. Terlebih kami dengar tadi pihak penyidik juga ada meminta bantuan dari FBI dan Secret Service dari Amerika untuk mengecek itu semua alat bukti atau barang bukti.
Pemilik kafe The Clan yang sempat digeledah penyidik Polri dalam perkara dugaan mega korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah akhirnya buka suara. Sebelumnya polisi menemukan uang tunai senilai 67 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas tersembunyi di kafe The Clan dan koin money changer kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Melalui kuasa hukumnya Handika Hanggowongso, tersangka Don Rito membenarkan bahwa Cafe The Clan dan koin money changer merupakan dua lini bisnis milik kliennya. Namun Handika membantah uang yang ditemukan penyidik berkaitan dengan 3 perkara dugaan korupsi yang saat ini sedang diusut Polri. Handika menjelaskan dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri, nama Don Rito dikaitkan dengan Taipan Property Tan Kian. Namun menurutnya, kliennya sama sekali tidak mengenal Tan Kian, bahkan tidak memiliki hubungan maupun keterlibatan dalam perkara tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Don Rito tidak memiliki kaitan apapun dengan perkara dugaan korupsi suplai batubara di PLN maupun perkara piutang anak usaha Krakatau Steel. Karena itu pihaknya mengaku heran mengapa kliennya justru dikaitkan dengan 3 perkara korupsi tersebut hingga disangkakan melakukan tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut, Handika menyebut uang puluhan miliar rupiah yang ditemukan penyidik bukan berasal dari hasil tindak pidana. Menurutnya uang tersebut berkaitan dengan kerjasama bisnis yang dijalankan Don Rito bersama seorang pengusaha untuk pembangunan proyek pelabuhan di Kalimantan Timur. Meski demikian, Handika tidak mengungkap identitas pengusaha yang dimaksud maupun rincian proyek yang menjadi dasar kerjasama tersebut. Pak, posisi Pak Don ini dalam kasus ini seperti apa sih Pak? Duduk perkaranya Pak? Begini, posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antar 2 lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan. Lalu aset yang disita Pak, yang di The Clan dan di koin money, terus di rumahnya Pak Don itu uang siapa Pak? Begini, kami coba konstruksikan apakah uang yang ditemukan di kafe dan kemudian di rumah dan di tempat money changer itu apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan. Pertama terkait dengan perkara penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tan Kian. Terkait perkara itu, Pak Idon pasif. Dia tidak kenal Pak Tan Kian dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan, Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Barreskrim, oleh Portas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batubara ke PLN. Yang ketiga terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI, anak usaha Krakatau Steel, itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu, ngerti aja tidak. Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Portas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada hubungan. Secara hukum pembuktian itu pasti tertolak. Pasti tertolak itu. Tidak. Kalau ditanya, itu uang dari mana, uang siapa? Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya siapa pengusaha? Hari ini kami tidak berani menyebut. Monggo teman-teman media menanyakan kepada pihak Portas maupun Polda, siapa itu pengusaha?
Sosok Don Rito mulai terungkap setelah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara PT Asabri, suplai batubara PT PLN, serta piutang anak usaha Krakatau Steel. Nama Don Rito menjadi perhatian setelah polisi menggeledah 2 lokasi usahanya dan menemukan uang tunai puluhan miliar rupiah. Don Rito diketahui merupakan pemilik kafe The Clan Signature dan Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Kedua lokasi tersebut digeledah oleh tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipikor Polri pada Rabu 8 Juli lalu. Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan uang tunai dalam pecahan rupiah maupun berbagai mata uang asing dengan total nilai mencapai 67,2 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas. Kuasa hukum Don Rito, Handika Hanggowongso, mengungkapkan bahwa kliennya memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Menurutnya, Don Rito sebelumnya mengelola kafe Gontran Carrier bersama seorang pengusaha bernama Ferianto alias Ferry Boboho. Namun usaha tersebut mengalami kebangkrutan sehingga Ferry memutuskan mundur dari kepemilikan. Setelah itu, Don Rito melanjutkan pengelolaan usaha tersebut secara mandiri hingga akhirnya berganti nama menjadi Cafe The Clan Signature. Handika juga membenarkan bahwa kliennya mengenal mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun ia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai hubungan keduanya dengan alasan perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan. Sementara itu, Koordinator Komsak Ronald Lobli menyebut Don Rito merupakan teman dekat Febri Adriansyah. Menurut Ronald, keduanya merupakan alumni Universitas Jambi. Ronald juga menyatakan Don Rito berprofesi sebagai pengacara dan disebut beberapa kali direkomendasikan oleh Febri kepada sejumlah tersangka perkara korupsi. Dugaan kedekatan itulah yang kini turut menjadi perhatian dalam proses penyidikan yang masih berjalan. Pak Don ini kenal nggak sih dengan Pak Febri, Pak? Dan apa hubungannya, Pak? Kalau ditanya kenal. Kalau ditanya hubungan bagaimana, itu bagian yang sedang didalami, kami belum bisa memberikan penjelasan lebih detail. Itu poinnya di situ. Kalau untuk rencana pemindahan, setahu kami pihak penyidik sedang menyiapkan 1. Administrasi penyidikan termasuk surat seprindik, 2. Menyiapkan semua berita acara saksi, 3. Menyiapkan semua bukti rekaman, 4. Menyiapkan semua barang bukti sitaan, 5. Lain-lain. Itu perlu proses sepertinya. Terlebih kami dengar tadi pihak penyidik juga ada meminta bantuan dari FBI dan servis dari Amerika untuk mengecek itu semua alat bukti atau barang bukti. Pemilik kafe The Clan yang sempat digeledah penyidik Polri dalam perkara dugaan mega korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah akhirnya buka suara. Sebelumnya polisi menemukan uang tunai senilai 67 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas tersembunyi di kafe The Clan dan koin Money Changer kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Melalui kuasa hukumnya Handika Hanggowongso, tersangka Don Rito membenarkan bahwa Cafe The Clan dan koin Money Changer merupakan 2 lini bisnis milik kliennya. Namun Handika membantah uang yang ditemukan penyidik berkaitan dengan 3 perkara dugaan korupsi yang saat ini sedang diusut Polri.
Handika menjelaskan dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri, nama Don Rito dikaitkan dengan Taipan Property Tan Kian. Namun menurutnya, kliennya sama sekali tidak mengenal Tan Kian, bahkan tidak memiliki hubungan maupun keterlibatan dalam perkara tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Don Rito tidak memiliki kaitan apapun dengan perkara dugaan korupsi suplai batubara di PLN maupun perkara piutang anak usaha Krakatau Steel. Karena itu pihaknya mengaku heran mengapa kliennya justru dikaitkan dengan 3 perkara korupsi tersebut hingga disangkakan melakukan tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut, Handika menyebut uang puluhan miliar rupiah yang ditemukan penyidik bukan berasal dari hasil tindak pidana. Menurutnya uang tersebut berkaitan dengan kerjasama bisnis yang dijalankan Don Rito bersama seorang pengusaha untuk pembangunan proyek pelabuhan di Kalimantan Timur. Meski demikian, Handika tidak mengungkap identitas pengusaha yang dimaksud maupun rincian proyek yang menjadi dasar kerjasama tersebut. Pak, posisi Pak Don ini dalam kasus ini seperti apa sih Pak? Duduk perkaranya Pak? Begini, posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antar dua lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan. Lalu aset yang disita Pak, yang di Deklen dan di Coin Money, terus di rumahnya Pak Don itu uang siapa Pak? Begini, kami coba konstruksikan apakah uang yang ditemukan di kafe Deklen, kemudian di rumah dan di tempat money changer itu apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan. Pertama terkait dengan penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tan Kian. Terkait perkara itu, Pak Idon pasif. Dia tidak kenal Pak Tan Kian dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan, Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Barreskrim, oleh Portas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batubara ke PLN. Yang ketiga terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI, anak usaha Krakatau Steel, itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu, ngerti aja tidak. Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Portas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada hubungan. Secara hukum pembuktian itu pasti tertolak. Pasti tertolak itu. Nah, kalau ditanya itu uang dari mana, uang siapa? Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya siapa pengusaha? Hari ini kami tidak berani menyebut. Monggo teman-teman media menanyakan kepada pihak Portas maupun Polda, siapa itu pengusaha? Sosok Don Rito mulai terungkap setelah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara PT Asabri, suplai batubara PT PLN, serta piutang anak usaha Krakatau Steel. Nama Don Rito menjadi perhatian setelah polisi menggeledah 2 lokasi usahanya dan menemukan uang tunai puluhan miliar rupiah. Don Rito diketahui merupakan pemilik kafe The Clan Signature dan Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.
Kedua lokasi tersebut digeledah oleh tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipikor Polri pada Rabu 8 Juli lalu. Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan uang tunai dalam pecahan rupiah maupun berbagai mata uang asing dengan total nilai mencapai 67,2 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas. Kuasa hukum Don Rito, Handika Hanggowongso mengungkapkan bahwa kliennya memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Menurutnya, Don Rito sebelumnya mengelola kafe Gontran Carrier bersama seorang pengusaha bernama Ferianto alias Ferry Boboho. Namun usaha tersebut mengalami kebangkrutan sehingga Ferry memutuskan mundur dari kepemilikan. Setelah itu, Don Rito melanjutkan pengelolaan usaha tersebut secara mandiri hingga akhirnya berganti nama menjadi Cafe The Clan Signature. Handika juga membenarkan bahwa kliennya mengenal mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun ia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai hubungan keduanya dengan alasan perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan. Sementara itu, Koordinator Komsak Ronald Lobly menyebut Don Rito merupakan teman dekat Febri Adriansyah. Menurut Ronald, keduanya merupakan alumni Universitas Jambi. Ronald juga menyatakan Don Rito berprofesi sebagai pengacara dan disebut beberapa kali direkomendasikan oleh Febri kepada sejumlah tersangka perkara korupsi. Dugaan kedekatan itulah yang kini turut menjadi perhatian dalam proses penyidikan yang masih berjalan. Pak Don ini kenal nggak sih dengan Pak Febri, Pak? Dan apa hubungannya, Pak? Kalau ditanya kenal. Kalau ditanya hubungan bagaimana, itu bagian yang sedang didalami, kami belum bisa memberikan penjelasan lebih detail. Itu poinnya di situ. Kalau untuk rencana pemindahan, setahu kami pihak penyidik sedang menyiapkan satu, administrasi penyidikan termasuk surat seprindik. Dua, menyiapkan semua berita acara saksi. Ketiga, menyiapkan semua bukti rekaman. Keempat, menyiapkan semua barang bukti sitaan. Kelima, lain-lain. Itu perlu proses sepertinya. Terlebih kami dengar tadi, pihak penyidik juga ada meminta bantuan dari FBI dan servis dari Amerika untuk mengecek itu semua alat bukti atau barang bukti. Pemilik kafe The Clan yang sempat digeledah penyidik Polri dalam perkara dugaan mega korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah akhirnya buka suara. Sebelumnya polisi menemukan uang tunai senilai 67 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas tersembunyi di kafe The Clan dan koin money changer kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Melalui kuasa hukumnya Handika Hanggowongso, tersangka Don Rito membenarkan bahwa Cafe The Clan dan koin money changer merupakan dua lini bisnis milik kliennya. Namun Handika membantah uang yang ditemukan penyidik berkaitan dengan 3 perkara dugaan korupsi yang saat ini sedang diusut Polri. Handika menjelaskan dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri, nama Don Rito dikaitkan dengan Taipan Property Tan Kian. Namun menurutnya, kliennya sama sekali tidak mengenal Tan Kian, bahkan tidak memiliki hubungan maupun keterlibatan dalam perkara tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Don Rito tidak memiliki kaitan apapun dengan perkara dugaan korupsi suplai batubara di PLN maupun perkara piutang anak usaha Krakatau Steel. Karena itu pihaknya mengaku heran mengapa kliennya justru dikaitkan dengan 3 perkara korupsi tersebut hingga disangkakan melakukan tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut, Handika menyebut uang puluhan miliar rupiah yang ditemukan penyidik bukan berasal dari hasil tindak pidana.
Menurutnya, uang tersebut berkaitan dengan kerjasama bisnis yang dijalankan Don Rito bersama seorang pengusaha untuk pembangunan proyek pelabuhan di Kalimantan Timur. Meski demikian, Handika tidak mengungkap identitas pengusaha yang dimaksud maupun rincian proyek yang menjadi dasar kerjasama tersebut. Pak, posisi Pak Don ini dalam kasus ini seperti apa sih Pak? Duduk perkaranya Pak? Begini, posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antara dua lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan. Lalu aset yang disita Pak, yang di decline dan di coin money, terus di rumahnya Pak Don itu uang siapa Pak? Begini, kami coba konstruksikan apakah uang yang ditemukan di KPDN, kemudian di rumah dan di tempat money changer itu apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan. Pertama terkait dengan penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tankian. Terkait perkara itu, Pak Idon pasif. Dia tidak kenal Pak Tankian dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan, Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Barreskrim, oleh Kortas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batubara ke PLN. Yang ketiga terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI, anak usaha Krakatau Steel, itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu, ngerti aja tidak. Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Kortas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada hubungan. Secara hukum pembuktian itu pasti tertolak. Pasti tertolak itu. Nah, kalau ditanya itu uang dari mana, uang siapa? Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya siapa pengusaha? Hari ini kami tidak berani menyebut. Monggo teman-teman media menanyakan kepada pihak Kortas maupun Polda, siapa itu pengusaha? Sosok Don Rito mulai terungkap setelah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara PT Asabri, suplai batubara PT PLN, serta piutang anak usaha Krakatau Steel. Nama Don Rito menjadi perhatian setelah polisi menggeledah dua lokasi usahanya dan menemukan uang tunai puluhan miliar rupiah. Don Rito diketahui merupakan pemilik kafe The Clan Signature dan Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Kedua lokasi tersebut digeledah oleh tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipikor Polri pada Rabu 8 Juli lalu. Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan uang tunai dalam pecahan rupiah maupun berbagai mata uang asing dengan total nilai mencapai 67,2 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas.
Kuasa hukum Don Rito, Handika Hanggowongso, mengungkapkan bahwa kliennya memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Menurutnya, Don Rito sebelumnya mengelola kafe Gontran Carrier bersama seorang pengusaha bernama Ferianto alias Ferry Boboho. Namun usaha tersebut mengalami kebangkrutan sehingga Ferry memutuskan mundur dari kepemilikan. Setelah itu, Don Rito melanjutkan pengelolaan usaha tersebut secara mandiri hingga akhirnya berganti nama menjadi Cafe The Clan Signature. Handika juga membenarkan bahwa kliennya mengenal mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun ia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai hubungan keduanya dengan alasan perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan. Sementara itu, Koordinator Komsak Ronald Lobli menyebut Don Rito merupakan teman dekat Febri Adriansyah. Menurut Ronald, keduanya merupakan alumni Universitas Jambi. Ronald juga menyatakan Don Rito berprofesi sebagai pengacara dan disebut beberapa kali direkomendasikan oleh Febri kepada sejumlah tersangka perkara korupsi. Dugaan kedekatan itulah yang kini turut menjadi perhatian dalam proses penyidikan yang masih berjalan. Pak Don ini kenal nggak sih dengan Pak Febri, Pak? Dan apa hubungannya, Pak? Kalau ditanya kenal. Kalau ditanya hubungan bagaimana, itu bagian yang sedang didalami, kami belum bisa memberikan penjelasan lebih detail. Itu poinnya di situ. Kalau untuk rencana pemindahan, setahu kami pihak penyidik sedang menyiapkan satu, administrasi penyidikan termasuk surat seprindik. Dua, menyiapkan semua berita acara saksi. Ketiga, menyiapkan semua bukti rekaman. Keempat, menyiapkan semua barang bukti sitaan. Kelima, lain-lain. Itu perlu proses sepertinya. Terlebih kami dengar tadi, pihak penyidik juga ada meminta bantuan dari FBI dan Secret Service dari Amerika untuk mengecek itu semua alat bukti atau barang bukti. Pemilik kafe The Clan yang sempat digeledah penyidik Polri dalam perkara dugaan mega korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah akhirnya buka suara. Sebelumnya polisi menemukan uang tunai senilai 67 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas tersembunyi di kafe The Clan dan koin money changer kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Melalui kuasa hukumnya Handika Hanggowongso, tersangka Don Rito membenarkan bahwa Cafe The Clan dan koin money changer merupakan dua lini bisnis milik kliennya. Namun Handika membantah uang yang ditemukan penyidik berkaitan dengan 3 perkara dugaan korupsi yang saat ini sedang diusut Polri. Handika menjelaskan dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri, nama Don Rito dikaitkan dengan Taipan Property Tan Kian. Namun menurutnya, kliennya sama sekali tidak mengenal Tan Kian, bahkan tidak memiliki hubungan maupun keterlibatan dalam perkara tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Don Rito tidak memiliki kaitan apapun dengan perkara dugaan korupsi suplai batubara di PLN maupun perkara piutang anak usaha Krakatau Steel. Karena itu pihaknya mengaku heran mengapa kliennya justru dikaitkan dengan 3 perkara korupsi tersebut hingga disangkakan melakukan tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut, Handika menyebut uang puluhan miliar rupiah yang ditemukan penyidik bukan berasal dari hasil tindak pidana. Menurutnya uang tersebut berkaitan dengan kerjasama bisnis yang dijalankan Don Rito bersama seorang pengusaha untuk pembangunan proyek pelabuhan di Kalimantan Timur. Meski demikian, Handika tidak mengungkap identitas pengusaha yang dimaksud maupun rincian proyek yang menjadi dasar kerjasama tersebut.
Pak, posisi Pak Don ini dalam kasus ini seperti apa sih Pak? Duduk perkaranya Pak? Begini, posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antar dua lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan. Lalu aset yang disita Pak, yang di Declan dan di Coin Money, terus di rumahnya Pak Don itu uang siapa Pak? Begini, kami coba konstruksikan apakah uang yang ditemukan di kafe dan kemudian di rumah dan di tempat money changer itu apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan. Pertama terkait dengan perkara penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tankian. Terkait perkara itu Pak Idon pasif, dia tidak kenal Pak Tankian dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Barreskrim, oleh Kortas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batu bara ke PLN. Yang ketiga terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI, anak usaha Krakatau Steel, itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu, ngerti aja tidak. Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Kortas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada hubungan. Secara hukum pembuktian itu pasti tertolak. Pasti tertolak itu. Sudah. Kalau ditanya itu uang dari mana, uang siapa? Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya siapa pengusaha? Hari ini kami tidak berani menyebut. Monggo teman-teman media menanyakan kepada pihak Kortas maupun Polda, siapa itu pengusaha? Sosok Don Rito mulai terungkap setelah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara PT Asabri, suplai batubara PT PLN, serta piutang anak usaha Krakatau Steel. Nama Don Rito menjadi perhatian setelah polisi menggeledah dua lokasi usahanya dan menemukan uang tunai puluhan miliar rupiah. Don Rito diketahui merupakan pemilik kafe Declan Signature dan Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Kedua lokasi tersebut digeledah oleh tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipikor Polri pada Rabu 8 Juli lalu. Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan uang tunai dalam pecahan rupiah maupun berbagai mata uang asing dengan total nilai mencapai 67,2 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas. Kuasa hukum Don Rito, Handika Hanggowongso, mengungkapkan bahwa kliennya memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Menurutnya, Don Rito sebelumnya mengelola kafe Gontran Carrier bersama seorang pengusaha bernama Ferianto alias Ferry Boboho. Namun usaha tersebut mengalami kebangkrutan sehingga Ferry memutuskan mundur dari kepemilikan. Setelah itu, Don Rito melanjutkan pengelolaan usaha tersebut secara mandiri hingga akhirnya berganti nama menjadi Cafe Declan Signature.
Handika juga membenarkan bahwa kliennya mengenal mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun ia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai hubungan keduanya dengan alasan perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan. Sementara itu, Koordinator Komsak Ronald Lobly menyebut Don Rito merupakan teman dekat Febri Adriansyah. Menurut Ronald, keduanya merupakan alumni Universitas Jambi. Ronald juga menyatakan Don Rito berprofesi sebagai pengacara dan disebut beberapa kali direkomendasikan oleh Febri kepada sejumlah tersangka perkara korupsi. Dugaan kedekatan itulah yang kini turut menjadi perhatian dalam proses penyidikan yang masih berjalan. Pak Don ini kenal nggak sih dengan Pak Febri, Pak? Dan apa hubungannya, Pak? Kalau ditanya kenal. Kalau ditanya hubungan bagaimana, itu bagian yang sedang didalami, kami belum bisa memberikan penjelasan lebih detail. Itu poinnya di situ. Kalau untuk rencana pemindahan, setahu kami pihak penyidik sedang menyiapkan satu, administrasi penyidikan termasuk surat seprindik. Dua, menyiapkan semua berita acara saksi. Ketiga, menyiapkan semua bukti rekaman. Keempat, menyiapkan semua barang bukti sitaan. Kelima, lain-lain. Itu perlu proses sepertinya. Terlebih kami dengar tadi, pihak penyidik juga ada meminta bantuan dari FBI dan Secret Service dari Amerika untuk mengecek itu semua alat bukti atau barang bukti. Pemilik kafe The Clan yang sempat digeledah penyidik Polri dalam perkara dugaan mega korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah akhirnya buka suara. Sebelumnya polisi menemukan uang tunai senilai 67 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas tersembunyi di kafe The Clan dan koin money changer kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Melalui kuasa hukumnya Handika Hanggowongso, tersangka Don Rito membenarkan bahwa Cafe The Clan dan koin money changer merupakan dua lini bisnis milik kliennya. Namun Handika membantah uang yang ditemukan penyidik berkaitan dengan 3 perkara dugaan korupsi yang saat ini sedang diusut Polri. Handika menjelaskan dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri, nama Don Rito dikaitkan dengan Taipan Property Tan Kian. Namun menurutnya, kliennya sama sekali tidak mengenal Tan Kian, bahkan tidak memiliki hubungan maupun keterlibatan dalam perkara tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Don Rito tidak memiliki kaitan apapun dengan perkara dugaan korupsi suplai batubara di PLN maupun perkara piutang anak usaha Krakatau Steel. Karena itu pihaknya mengaku heran mengapa kliennya justru dikaitkan dengan 3 perkara korupsi tersebut hingga disangkakan melakukan tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut, Handika menyebut uang puluhan miliar rupiah yang ditemukan penyidik bukan berasal dari hasil tindak pidana. Menurutnya uang tersebut berkaitan dengan kerjasama bisnis yang dijalankan Don Rito bersama seorang pengusaha untuk pembangunan proyek pelabuhan di Kalimantan Timur. Meski demikian, Handika tidak mengungkap identitas pengusaha yang dimaksud maupun rincian proyek yang menjadi dasar kerjasama tersebut. Pak, posisi Pak Don ini dalam kasus ini seperti apa sih Pak? Duduk perkaranya Pak? Begini, posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antar 2 lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan.
Lalu aset yang disita Pak, yang di decline dan di koin money, terus di rumahnya Pak Don itu uang siapa Pak? Begini, kami coba konstruksikan apakah uang yang ditemukan di kafe dengan kemudian di rumah dan di tempat money changer itu apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan. Pertama terkait dengan penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tankian. Terkait perkara itu Pak Idon pasif, dia tidak kenal Pak Tankian dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Barreskrim, oleh Portas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batu bara ke PLN. Yang ketiga terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI, anak usaha Krakatau Steel, itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu, ngerti aja tidak. Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Portas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada hubungan. Secara hukum pembuktian itu pasti tertolak. Pasti tertolak itu. Nah, kalau ditanya itu uang dari mana, uang siapa? Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya siapa pengusaha? Hari ini kami tidak berani menyebut. Monggo teman-teman media menanyakan kepada pihak Portas maupun Polda, siapa itu pengusaha? Sosok Don Rito mulai terungkap setelah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara PT Asabri, suplai batubara PT PLN, serta piutang anak usaha Krakatau Steel. Nama Don Rito menjadi perhatian setelah polisi menggeledah 2 lokasi usahanya dan menemukan uang tunai puluhan miliar rupiah. Don Rito diketahui merupakan pemilik kafe The Clan Signature dan Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Kedua lokasi tersebut digeledah oleh tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipikor Polri pada Rabu 8 Juli lalu. Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan uang tunai dalam pecahan rupiah maupun berbagai mata uang asing dengan total nilai mencapai 67,2 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas. Kuasa hukum Don Rito, Handika Hanggowongso, mengungkapkan bahwa kliennya memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Menurutnya, Don Rito sebelumnya mengelola kafe Gontran Carrier bersama seorang pengusaha bernama Ferianto alias Ferry Boboho. Namun usaha tersebut mengalami kebangkrutan sehingga Ferry memutuskan mundur dari kepemilikan. Setelah itu, Don Rito melanjutkan pengelolaan usaha tersebut secara mandiri hingga akhirnya berganti nama menjadi Cafe The Clan Signature. Handika juga membenarkan bahwa kliennya mengenal mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun ia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai hubungan keduanya dengan alasan perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan. Sementara itu, Koordinator Komsak Ronald Lobli menyebut Don Rito merupakan teman dekat Febri Adriansyah. Menurut Ronald, keduanya merupakan alumni Universitas Jambi. Ronald juga menyatakan Don Rito berprofesi sebagai pengacara dan disebut beberapa kali direkomendasikan oleh Febri kepada sejumlah tersangka perkara korupsi. Dugaan kedekatan itulah yang kini turut menjadi perhatian dalam proses penyidikan yang masih berjalan. Pak Don ini kenal nggak sih dengan Pak Febri Pak, dan apa hubungannya Pak?
Kalau ditanya kenal, kenal. Kalau ditanya hubungan bagaimana, itu bagian yang sedang didalami, kami belum bisa memberikan penjelasan lebih detail. Itu poinnya di situ. Kalau untuk rencana pemindahan, setahu kami pihak penyidik sedang menyiapkan satu, administrasi penyidikan termasuk surat seprindik. Dua, menyiapkan semua berita acara saksi. Ketiga, menyiapkan semua bukti rekaman. Keempat, menyiapkan semua barang bukti sitaan. Kelima, lain-lain. Itu perlu proses sepertinya. Terlebih kami dengar tadi pihak penyidik juga ada meminta bantuan dari FBI dan servis dari Amerika untuk mengecek itu semua alat bukti atau barang bukti. Pemilik kafe The Clan yang sempat digeledah penyidik Polri dalam perkara dugaan mega korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah akhirnya buka suara. Sebelumnya polisi menemukan uang tunai senilai 67 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas tersembunyi di kafe The Clan dan koin money changer kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Melalui kuasa hukumnya Handika Hanggowongso, tersangka Don Rito membenarkan bahwa Cafe The Clan dan koin money changer merupakan dua lini bisnis milik kliennya. Namun Handika membantah uang yang ditemukan penyidik berkaitan dengan 3 perkara dugaan korupsi yang saat ini sedang diusut Polri. Handika menjelaskan dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri, nama Don Rito dikaitkan dengan Taipan Property Tan Kian. Namun menurutnya, kliennya sama sekali tidak mengenal Tan Kian, bahkan tidak memiliki hubungan maupun keterlibatan dalam perkara tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Don Rito tidak memiliki kaitan apapun dengan perkara dugaan korupsi suplai batubara di PLN maupun perkara piutang anak usaha Krakatau Steel. Karena itu pihaknya mengaku heran mengapa kliennya justru dikaitkan dengan 3 perkara korupsi tersebut hingga disangkakan melakukan tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut, Handika menyebut uang puluhan miliar rupiah yang ditemukan penyidik bukan berasal dari hasil tindak pidana. Menurutnya uang tersebut berkaitan dengan kerjasama bisnis yang dijalankan Don Rito bersama seorang pengusaha untuk pembangunan proyek pelabuhan di Kalimantan Timur. Meski demikian, Handika tidak mengungkap identitas pengusaha yang dimaksud maupun rincian proyek yang menjadi dasar kerjasama tersebut. Pak, posisi Pak Don ini dalam kasus ini seperti apa sih Pak? Duduk perkaranya Pak? Begini, posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antar 2 lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan. Lalu aset yang disita Pak, yang di The Clan dan di Coin Money, terus di rumahnya Pak Don itu uang siapa Pak? Begini, kami coba konstruksikan apakah uang yang ditemukan di kafe dan kemudian di rumah dan di tempat money changer itu apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan. Pertama terkait dengan penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tan Kian. Terkait perkara itu, Pak Idon pasif. Dia tidak kenal Pak Tan Kian dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial.
Terus kedua terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan, Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Barreskrim, oleh Portas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batu bara ke PLN. Yang ketiga terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI, anak usaha Krakatau Steel, itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu, ngerti aja tidak. Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Portas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada hubungan. Secara hukum pembuktian itu pasti tertolak. Pasti tertolak itu. Ya, kalau ditanya itu uang dari mana, uang siapa? Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya siapa pengusaha? Hari ini kami tidak berani menyebut. Monggo teman-teman media menanyakan kepada pihak Portas maupun Polda, siapa itu pengusaha? Sosok Don Rito mulai terungkap setelah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara PT Asabri, suplai batubara PT PLN, serta piutang anak usaha Krakatau Steel. Nama Don Rito menjadi perhatian setelah polisi menggeledah 2 lokasi usahanya dan menemukan uang tunai puluhan miliar rupiah. Don Rito diketahui merupakan pemilik kafe The Clan Signature dan Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Kedua lokasi tersebut digeledah oleh tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipikor Polri pada Rabu 8 Juli lalu. Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan uang tunai dalam pecahan rupiah maupun berbagai mata uang asing dengan total nilai mencapai 67,2 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas. Kuasa hukum Don Rito, Handika Hanggowongso, mengungkapkan bahwa kliennya memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Menurutnya, Don Rito sebelumnya mengelola kafe Gontran Carrier bersama seorang pengusaha bernama Ferianto alias Ferry Boboho. Namun usaha tersebut mengalami kebangkrutan sehingga Ferry memutuskan mundur dari kepemilikan. Setelah itu, Don Rito melanjutkan pengelolaan usaha tersebut secara mandiri hingga akhirnya berganti nama menjadi Cafe The Clan Signature. Handika juga membenarkan bahwa kliennya mengenal mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun ia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai hubungan keduanya dengan alasan perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan. Sementara itu, Koordinator Komsak Ronald Lobli menyebut Don Rito merupakan teman dekat Febri Adriansyah. Menurut Ronald, keduanya merupakan alumni Universitas Jambi. Ronald juga menyatakan Don Rito berprofesi sebagai pengacara dan disebut beberapa kali direkomendasikan oleh Febri kepada sejumlah tersangka perkara korupsi. Dugaan kedekatan itulah yang kini turut menjadi perhatian dalam proses penyidikan yang masih berjalan. Pak Don ini kenal nggak sih dengan Pak Febri, Pak? Dan apa hubungannya, Pak? Kalau ditanya kenal. Kalau ditanya hubungan bagaimana, itu bagian yang sedang didalami, kami belum bisa memberikan penjelasan lebih detail. Itu poinnya di situ. Kalau untuk rencana pemindahan, setahu kami, pihak penyidik sedang menyiapkan 1. Administrasi penyidikan, termasuk surat seprindik. 2. Menyiapkan semua berita acara, saksi. 3. Menyiapkan semua bukti rekaman. 4. Menyiapkan semua barang bukti sitaan. 5. Lain-lain. Itu perlu proses sepertinya. Terlebih kami dengar tadi pihak penyidik juga ada meminta bantuan dari FBI dan servis dari Amerika untuk mengecek itu semua alat bukti atau barang bukti.
Pemilik kafe The Clan yang sempat digeledah penyidik Polri dalam perkara dugaan mega korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah akhirnya buka suara. Sebelumnya polisi menemukan uang tunai senilai 67 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas tersembunyi di kafe The Clan dan koin money changer kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Melalui kuasa hukumnya Handika Hanggowongso, tersangka Don Rito membenarkan bahwa Cafe The Clan dan koin money changer merupakan dua lini bisnis milik kliennya. Namun Handika membantah uang yang ditemukan penyidik berkaitan dengan 3 perkara dugaan korupsi yang saat ini sedang diusut Polri. Handika menjelaskan dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri, nama Don Rito dikaitkan dengan Taipan Property Tan Kian. Namun menurutnya, kliennya sama sekali tidak mengenal Tan Kian, bahkan tidak memiliki hubungan maupun keterlibatan dalam perkara tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Don Rito tidak memiliki kaitan apapun dengan perkara dugaan korupsi suplai batubara di PLN maupun perkara piutang anak usaha Krakatau Steel. Karena itu pihaknya mengaku heran mengapa kliennya justru dikaitkan dengan 3 perkara korupsi tersebut hingga disangkakan melakukan tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut, Handika menyebut uang puluhan miliar rupiah yang ditemukan penyidik bukan berasal dari hasil tindak pidana. Menurutnya uang tersebut berkaitan dengan kerjasama bisnis yang dijalankan Don Rito bersama seorang pengusaha untuk pembangunan proyek pelabuhan di Kalimantan Timur. Meski demikian, Handika tidak mengungkap identitas pengusaha yang dimaksud maupun rincian proyek yang menjadi dasar kerjasama tersebut. Pak, posisi Pak Don ini dalam kasus ini seperti apa sih Pak? Duduk perkaranya Pak? Begini, posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antar 2 lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan. Lalu aset yang disita Pak, yang di The Clan dan di koin money, terus di rumahnya Pak Don itu uang siapa Pak? Begini, kami coba konstruksikan apakah uang yang ditemukan di kafe dan kemudian di rumah dan di tempat money changer itu apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan. Pertama terkait dengan perkara penanganan perkara Asabri klaster Pak Tan Kian. Terkait perkara itu, Pak Idon pasif. Dia tidak kenal Pak Tan Kian dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan, Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Barreskrim, oleh Portas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batubara ke PLN. Yang ketiga terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI, anak usaha Krakatau Steel. Itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu. Ngerti aja tidak? Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Portas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada hubungan. Secara hukum pembuktian itu pasti tertolak. Pasti tertolak itu. Tidak. Kalau ditanya itu uang dari mana, uang siapa? Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya siapa pengusaha? Hari ini kami tidak berani menyebut. Monggo teman-teman media menanyakan kepada pihak Portas maupun Polda, siapa itu pengusaha?
Sosok Don Rito mulai terungkap setelah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara PT Asabri, suplai batubara PT PLN, serta piutang anak usaha Krakatau Steel. Nama Don Rito menjadi perhatian setelah polisi menggeledah 2 lokasi usahanya dan menemukan uang tunai puluhan miliar rupiah. Don Rito diketahui merupakan pemilik kafe The Clan Signature dan Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Kedua lokasi tersebut digeledah oleh tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipikor Polri pada Rabu 8 Juli lalu. Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan uang tunai dalam pecahan rupiah maupun berbagai mata uang asing dengan total nilai mencapai 67,2 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas. Kuasa hukum Don Rito, Handika Hanggowongso, mengungkapkan bahwa kliennya memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Menurutnya, Don Rito sebelumnya mengelola kafe Gontran Carrier bersama seorang pengusaha bernama Ferianto alias Ferry Boboho. Namun usaha tersebut mengalami kebangkrutan sehingga Ferry memutuskan mundur dari kepemilikan. Setelah itu, Don Rito melanjutkan pengelolaan usaha tersebut secara mandiri hingga akhirnya berganti nama menjadi Cafe The Clan Signature. Handika juga membenarkan bahwa kliennya mengenal mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun ia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai hubungan keduanya dengan alasan perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan. Sementara itu, Koordinator Komsak Ronald Lobly menyebut Don Rito merupakan teman dekat Febri Adriansyah. Menurut Ronald, keduanya merupakan alumni Universitas Jambi. Ronald juga menyatakan Don Rito berprofesi sebagai pengacara dan disebut beberapa kali direkomendasikan oleh Febri kepada sejumlah tersangka perkara korupsi. Dugaan kedekatan itulah yang kini turut menjadi perhatian dalam proses penyidikan yang masih berjalan. Pak Don ini kenal nggak sih dengan Pak Febri, Pak? Dan apa hubungannya, Pak? Kalau ditanya kenal, kenal. Kalau ditanya hubungan bagaimana, itu bagian yang sedang didalami, kami belum bisa memberikan penjelasan lebih detail. Itu poinnya di situ. Kalau untuk rencana pemindahan, setahu kami pihak penyidik sedang menyiapkan 1. Administrasi penyidikan, termasuk surat penyidik. 2. Menyiapkan semua berita acara, saksi. 3. Menyiapkan semua bukti rekaman. 4. Menyiapkan semua barang bukti sitaan. 5. Lain-lain. Itu perlu proses sepertinya. Terlebih kami dengar tadi pihak penyidik juga ada meminta bantuan dari FBI dan servis dari Amerika untuk mengecek itu semua alat bukti atau barang bukti. Pemilik kafe The Clan yang sempat digeledah penyidik Polri dalam perkara dugaan mega korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah akhirnya buka suara. Sebelumnya polisi menemukan uang tunai senilai 67 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas tersembunyi di kafe The Clan dan koin Money Changer kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Melalui kuasa hukumnya Handika Hanggowongso, tersangka Don Rito membenarkan bahwa Cafe The Clan dan koin Money Changer merupakan 2 lini bisnis milik kliennya. Namun Handika membantah uang yang ditemukan penyidik berkaitan dengan 3 perkara dugaan korupsi yang saat ini sedang diusut Polri.
Handika menjelaskan dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri, nama Don Rito dikaitkan dengan Taipan Property Tan Kian. Namun menurutnya, kliennya sama sekali tidak mengenal Tan Kian, bahkan tidak memiliki hubungan maupun keterlibatan dalam perkara tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Don Rito tidak memiliki kaitan apapun dengan perkara dugaan korupsi suplai batubara di PLN maupun perkara piutang anak usaha Krakatau Steel. Karena itu pihaknya mengaku heran mengapa kliennya justru dikaitkan dengan 3 perkara korupsi tersebut hingga disangkakan melakukan tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut, Handika menyebut uang puluhan miliar rupiah yang ditemukan penyidik bukan berasal dari hasil tindak pidana. Menurutnya uang tersebut berkaitan dengan kerjasama bisnis yang dijalankan Don Rito bersama seorang pengusaha untuk pembangunan proyek pelabuhan di Kalimantan Timur. Meski demikian, Handika tidak mengungkap identitas pengusaha yang dimaksud maupun rincian proyek yang menjadi dasar kerjasama tersebut. Pak, posisi Pak Don ini dalam kasus ini seperti apa sih Pak? Duduk perkaranya Pak? Begini, posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antara 2 lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan. Lalu aset yang disita Pak, yang di decline dan di coin money, terus di rumahnya Pak Don itu uang siapa Pak? Begini, kami coba konstruksikan apakah uang yang ditemukan di kafe dengan kemudian di rumah dan di tempat money changer itu apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan. Pertama terkait dengan penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tan Kian. Tan Kian. Terkait perkara itu, Pak Idon pasif. Dia tidak kenal Pak Tan Kian dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan, Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Baris-Krim, oleh Portas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batubara ke PLN. Yang ketiga terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI, anak usaha Krakatau Steel. Itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu. Ngerti aja tidak? Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Portas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada hubungan. Secara hukum pembuktian itu pasti tertolak. Pasti tertolak itu. Ya, kalau ditanya itu uang dari mana, uang siapa? Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya siapa pengusaha? Hari ini kami tidak berani menyebut. Monggo teman-teman media menanyakan kepada pihak Portas maupun Polda, siapa itu pengusaha? Sosok Don Rito mulai terungkap setelah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara PT Asabri, suplai batubara PT PLN, serta piutang anak usaha Krakatau Steel. Nama Don Rito menjadi perhatian setelah polisi menggeledah 2 lokasi usahanya dan menemukan uang tunai puluhan miliar rupiah. Don Rito diketahui merupakan pemilik kafe The Clan Signature dan Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.
Kedua lokasi tersebut digeledah oleh tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipikor Polri pada Rabu 8 Juli lalu. Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan uang tunai dalam pecahan rupiah maupun berbagai mata uang asing dengan total nilai mencapai 67,2 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas. Kuasa hukum Don Rito, Handika Hanggowongso, mengungkapkan bahwa kliennya memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Menurutnya, Don Rito sebelumnya mengelola kafe Gontran Carrier bersama seorang pengusaha bernama Ferianto alias Ferry Boboho. Namun usaha tersebut mengalami kebangkrutan sehingga Ferry memutuskan mundur dari kepemilikan. Setelah itu, Don Rito melanjutkan pengelolaan usaha tersebut secara mandiri hingga akhirnya berganti nama menjadi Cafe The Clan Signature. Handika juga membenarkan bahwa kliennya mengenal mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun ia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai hubungan keduanya dengan alasan perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan. Sementara itu, Koordinator Komsak Ronald Lobli menyebut Don Rito merupakan teman dekat Febri Adriansyah. Menurut Ronald, keduanya merupakan alumni Universitas Jambi. Ronald juga menyatakan Don Rito berprofesi sebagai pengacara dan disebut beberapa kali direkomendasikan oleh Febri kepada sejumlah tersangka perkara korupsi. Dugaan kedekatan itulah yang kini turut menjadi perhatian dalam proses penyidikan yang masih berjalan. Pak Don ini kenal nggak sih dengan Pak Febri, Pak? Dan apa hubungannya, Pak? Kalau ditanya kenal. Kalau ditanya hubungan bagaimana, itu bagian yang sedang didalami, kami belum bisa memberikan penjelasan lebih detail. Itu poinnya di situ. Kalau untuk rencana pemindahan, setahu kami pihak penyidik sedang menyiapkan satu, administrasi penyidikan termasuk surat seprindik. Dua, menyiapkan semua berita acara saksi. Ketiga, menyiapkan semua bukti rekaman. Keempat, menyiapkan semua barang bukti sitaan. Kelima, lain-lain. Itu perlu proses sepertinya. Terlebih kami dengar tadi, pihak penyidik juga ada meminta bantuan dari FBI dan servis dari Amerika untuk mengecek itu semua alat bukti atau barang bukti. Pemilik kafe The Clan yang sempat digeledah penyidik Polri dalam perkara dugaan mega korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah akhirnya buka suara. Sebelumnya polisi menemukan uang tunai senilai 67 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas tersembunyi di kafe The Clan dan koin money changer kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Melalui kuasa hukumnya Handika Hanggowongso, tersangka Don Rito membenarkan bahwa Cafe The Clan dan koin money changer merupakan dua lini bisnis milik kliennya. Namun Handika membantah uang yang ditemukan penyidik berkaitan dengan 3 perkara dugaan korupsi yang saat ini sedang diusut Polri. Handika menjelaskan dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri, nama Don Rito dikaitkan dengan Taipan Property Tan Kian. Namun menurutnya, kliennya sama sekali tidak mengenal Tan Kian, bahkan tidak memiliki hubungan maupun keterlibatan dalam perkara tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Don Rito tidak memiliki kaitan apapun dengan perkara dugaan korupsi suplai batubara di PLN maupun perkara piutang anak usaha Krakatau Steel. Karena itu pihaknya mengaku heran mengapa kliennya justru dikaitkan dengan 3 perkara korupsi tersebut hingga disangkakan melakukan tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut, Handika menyebut uang puluhan miliar rupiah yang ditemukan penyidik bukan berasal dari hasil tindak pidana.
Menurutnya, uang tersebut berkaitan dengan kerjasama bisnis yang dijalankan Don Rito bersama seorang pengusaha untuk pembangunan proyek pelabuhan di Kalimantan Timur. Meski demikian, Handika tidak mengungkap identitas pengusaha yang dimaksud maupun rincian proyek yang menjadi dasar kerjasama tersebut. Pak, posisi Pak Don ini dalam kasus ini seperti apa sih Pak? Duduk perkaranya Pak? Begini, posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antar dua lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan. Lalu aset yang disita Pak, yang di decline dan di coin money, terus di rumahnya Pak Don itu uang siapa Pak? Begini, kami coba konstruksikan apakah uang yang ditemukan di kafe dan kemudian di rumah dan di tempat money changer itu apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan. Pertama terkait dengan penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tankian. Terkait perkara itu Pak Idon pasif, dia tidak kenal Pak Tankian dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Baris-Krim, oleh Kortas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batu bara ke PLN. Yang ketiga terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI, anak usaha Krakatau Steel, itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu, ngerti aja tidak. Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Kortas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada hubungan. Secara hukum pembuktian itu pasti tertolak itu. Nah, kalau ditanya itu uang dari mana, uang siapa, itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya siapa pengusaha? Hari ini kami tidak berani menyebut. Monggo teman-teman media menanyakan kepada pihak Kortas maupun Polda, siapa itu pengusaha? Sosok Don Rito mulai terungkap setelah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara PT Asabri, suplai batubara PT PLN, serta piutang anak usaha Krakatau Steel. Nama Don Rito menjadi perhatian setelah polisi menggeledah dua lokasi usahanya dan menemukan uang tunai puluhan miliar rupiah. Don Rito diketahui merupakan pemilik kafe The Clan Signature dan Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Kedua lokasi tersebut digeledah oleh tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipikor Polri pada Rabu 8 Juli lalu. Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan uang tunai dalam pecahan rupiah maupun berbagai mata uang asing dengan total nilai mencapai 67,2 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas.
Kuasa hukum Don Rito, Handika Hanggowongso, mengungkapkan bahwa kliennya memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Menurutnya, Don Rito sebelumnya mengelola kafe Gontran Carrier bersama seorang pengusaha bernama Ferianto alias Ferry Boboho. Namun usaha tersebut mengalami kebangkrutan sehingga Ferry memutuskan mundur dari kepemilikan. Setelah itu, Don Rito melanjutkan pengelolaan usaha tersebut secara mandiri hingga akhirnya berganti nama menjadi Cafe The Clan Signature. Handika juga membenarkan bahwa kliennya mengenal mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun ia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai hubungan keduanya dengan alasan perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan. Sementara itu, Koordinator Komsak Ronald Lobly menyebut Don Rito merupakan teman dekat Febri Adriansyah. Menurut Ronald, keduanya merupakan alumni Universitas Jambi. Ronald juga menyatakan Don Rito berprofesi sebagai pengacara dan disebut beberapa kali direkomendasikan oleh Febri kepada sejumlah tersangka perkara korupsi. Dugaan kedekatan itulah yang kini turut menjadi perhatian dalam proses penyidikan yang masih berjalan. Pak Don ini kenal nggak sih dengan Pak Febri, Pak? Dan apa hubungannya, Pak? Kalau ditanya kenal. Kalau ditanya hubungan bagaimana, itu bagian yang sedang didalami, kami belum bisa memberikan penjelasan lebih detail. Itu poinnya di situ. Kalau untuk rencana pemindahan, setahu kami pihak penyidik sedang menyiapkan satu, administrasi penyidikan termasuk surat seprindik. Dua, menyiapkan semua berita acara saksi. Ketiga, menyiapkan semua bukti rekaman. Keempat, menyiapkan semua barang bukti sitaan. Kelima, lain-lain. Itu perlu proses sepertinya. Terlebih kami dengar tadi, pihak penyidik juga ada meminta bantuan dari FBI dan servis dari Amerika untuk mengecek itu semua alat bukti atau barang bukti. Pemilik kafe The Clan yang sempat digeledah penyidik Polri dalam perkara dugaan mega korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah akhirnya buka suara. Sebelumnya polisi menemukan uang tunai senilai 67 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas tersembunyi di kafe The Clan dan koin money changer kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Melalui kuasa hukumnya Handika Hanggowongso, tersangka Don Rito membenarkan bahwa Cafe The Clan dan koin money changer merupakan dua lini bisnis milik kliennya. Namun Handika membantah uang yang ditemukan penyidik berkaitan dengan 3 perkara dugaan korupsi yang saat ini sedang diusut Polri. Handika menjelaskan dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri, nama Don Rito dikaitkan dengan Taipan Property Tan Kian. Namun menurutnya, kliennya sama sekali tidak mengenal Tan Kian, bahkan tidak memiliki hubungan maupun keterlibatan dalam perkara tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Don Rito tidak memiliki kaitan apapun dengan perkara dugaan korupsi suplai batubara di PLN maupun perkara piutang anak usaha Krakatau Steel. Karena itu pihaknya mengaku heran mengapa kliennya justru dikaitkan dengan 3 perkara korupsi tersebut hingga disangkakan melakukan tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut, Handika menyebut uang puluhan miliar rupiah yang ditemukan penyidik bukan berasal dari hasil tindak pidana. Menurutnya uang tersebut berkaitan dengan kerjasama bisnis yang dijalankan Don Rito bersama seorang pengusaha untuk pembangunan proyek pelabuhan di Kalimantan Timur. Meski demikian, Handika tidak mengungkap identitas pengusaha yang dimaksud maupun rincian proyek yang menjadi dasar kerjasama tersebut. Pak, posisi Pak Don ini dalam kasus ini seperti apa sih, Pak? Duduk perkaranya, Pak? Begini,
Posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antara dua lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan. Lalu aset yang disita Pak, yang di Declan dan di Coin Money, terus di rumahnya Pak Don itu uang siapa Pak? Begini, kami coba konstruksikan apakah uang yang ditemukan di kafe dan kemudian di rumah dan di tempat money changer itu apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan. Pertama terkait dengan penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tankian. Terkait perkara itu Pak Idon pasif, dia tidak kenal Pak Tankian dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Barreskrim, oleh Portas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batu bara ke PLN. Yang ketiga terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI, anak usaha Krakatau Steel, itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu, ngerti aja tidak. Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Portas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada hubungan. Secara hukum pembuktian itu pasti tertolak. Pasti tertolak itu. Sudah. Kalau ditanya itu uang dari mana, uang siapa? Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya siapa pengusaha? Hari ini kami tidak berani menyebut. Monggo teman-teman media menanyakan kepada pihak Portas maupun Polda, siapa itu pengusaha? Sosok Don Rito mulai terungkap setelah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara PT Asabri, suplai batubara PT PLN, serta piutang anak usaha Krakatau Steel. Nama Don Rito menjadi perhatian setelah polisi menggeledah dua lokasi usahanya dan menemukan uang tunai puluhan miliar rupiah. Don Rito diketahui merupakan pemilik kafe The Clan Signature dan Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Kedua lokasi tersebut digeledah oleh tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipikor Polri pada Rabu 8 Juli lalu. Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan uang tunai dalam pecahan rupiah maupun berbagai mata uang asing dengan total nilai mencapai 67,2 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas. Kuasa hukum Don Rito, Handika Hanggowongso, mengungkapkan bahwa kliennya memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Menurutnya, Don Rito sebelumnya mengelola kafe Gontran Carrier bersama seorang pengusaha bernama Ferianto alias Ferry Boboho. Namun usaha tersebut mengalami kebangkrutan sehingga Ferry memutuskan mundur dari kepemilikan. Setelah itu, Don Rito melanjutkan pengelolaan usaha tersebut secara mandiri hingga akhirnya berganti nama menjadi Cafe The Clan Signature. Handika juga membenarkan bahwa kliennya mengenal mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun ia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai hubungan keduanya dengan alasan perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan. Sementara itu, Koordinator Komsak Ronald
Lobly menyebut Don Rito merupakan teman dekat Febri Adriansyah. Menurut Ronald, keduanya merupakan alumni Universitas Jambi. Ronald juga menyatakan Don Rito berprofesi sebagai pengacara dan disebut beberapa kali direkomendasikan oleh Febri kepada sejumlah tersangka perkara korupsi. Dugaan kedekatan itulah yang kini turut menjadi perhatian dalam proses penyidikan yang masih berjalan. Pak Don ini kenal nggak sih dengan Pak Febri, Pak? Dan apa hubungannya, Pak? Kalau ditanya kenal. Kalau ditanya hubungan bagaimana, itu bagian yang sedang didalami, kami belum bisa memberikan penjelasan lebih detail. Itu poinnya di situ. Kalau untuk rencana pemindahan, setahu kami pihak penyidik sedang menyiapkan satu, administrasi penyidikan termasuk surat seprindik. Dua, menyiapkan semua berita acara saksi. Ketiga, menyiapkan semua bukti rekaman. Keempat, menyiapkan semua barang bukti sitaan. Kelima, lain-lain. Itu perlu proses sepertinya. Terlebih kami dengar tadi, pihak penyidik juga ada meminta bantuan dari FBI dan servis dari Amerika untuk mengecek itu semua alat bukti atau barang bukti. Pemilik kafe The Clan yang sempat digeledah penyidik Polri dalam perkara dugaan mega korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah akhirnya buka suara. Sebelumnya polisi menemukan uang tunai senilai 67 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas tersembunyi di kafe The Clan dan koin money changer kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Melalui kuasa hukumnya Handika Hanggowongso, tersangka Don Rito membenarkan bahwa Cafe The Clan dan koin money changer merupakan dua lini bisnis milik kliennya. Namun Handika membantah uang yang ditemukan penyidik berkaitan dengan 3 perkara dugaan korupsi yang saat ini sedang diusut Polri. Handika menjelaskan dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri, nama Don Rito dikaitkan dengan Taipan Property Tan Kian. Namun menurutnya, kliennya sama sekali tidak mengenal Tan Kian, bahkan tidak memiliki hubungan maupun keterlibatan dalam perkara tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Don Rito tidak memiliki kaitan apapun dengan perkara dugaan korupsi suplai batubara di PLN maupun perkara piutang anak usaha Krakatau Steel. Karena itu pihaknya mengaku heran mengapa kliennya justru dikaitkan dengan 3 perkara korupsi tersebut hingga disangkakan melakukan tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut, Handika menyebut uang puluhan miliar rupiah yang ditemukan penyidik bukan berasal dari hasil tindak pidana. Menurutnya uang tersebut berkaitan dengan kerjasama bisnis yang dijalankan Don Rito bersama seorang pengusaha untuk pembangunan proyek pelabuhan di Kalimantan Timur. Meski demikian, Handika tidak mengungkap identitas pengusaha yang dimaksud maupun rincian proyek yang menjadi dasar kerjasama tersebut. Pak, posisi Pak Don ini dalam kasus ini seperti apa sih, Pak? Duduk perkaranya, Pak? Begini, posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antar 2 lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan. Lalu aset yang disita, Pak, yang di The Clan dan di Coin Money, terus di rumahnya Pak Don itu uang siapa, Pak? Begini, kami coba konstruksikan apakah uang yang ditemukan di kafe dengan kemudian
kejadian di rumah dan di tempat money changer itu apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan? Pertama terkait dengan penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tankian. Terkait perkara itu Pak Idon pasif, dia tidak kenal Pak Tankian dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Baris Krim, oleh Kortas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batubara ke PLN. Yang ketiga terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI, anak usaha Krakatau Steel, itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu, ngerti aja tidak. Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Kortas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada hubungan. Secara hukum pembuktian itu pasti tertolak. Pasti tertolak itu. Nah, kalau ditanya itu uang dari mana, uang siapa? Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya siapa pengusaha? Hari ini kami tidak berani menyebut. Monggo teman-teman media menanyakan kepada pihak Kortas maupun Polda, siapa itu pengusaha? Sosok Don Rito mulai terungkap setelah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara PT Asabri, suplai batubara PT PLN, serta piutang anak usaha Krakatau Steel. Nama Don Rito menjadi perhatian setelah polisi menggeledah 2 lokasi usahanya dan menemukan uang tunai puluhan miliar rupiah. Don Rito diketahui merupakan pemilik kafe The Clan Signature dan Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Kedua lokasi tersebut digeledah oleh tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipikor Polri pada Rabu 8 Juli lalu. Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan uang tunai dalam pecahan rupiah maupun berbagai mata uang asing dengan total nilai mencapai 67,2 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas. Kuasa hukum Don Rito, Handika Hanggowongso, mengungkapkan bahwa kliennya memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Menurutnya, Don Rito sebelumnya mengelola kafe Gontran Carrier bersama seorang pengusaha bernama Ferianto alias Ferry Boboho. Namun usaha tersebut mengalami kebangkrutan sehingga Ferry memutuskan mundur dari kepemilikan. Setelah itu, Don Rito melanjutkan pengelolaan usaha tersebut secara mandiri hingga akhirnya berganti nama menjadi Cafe The Clan Signature. Handika juga membenarkan bahwa kliennya mengenal mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun ia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai hubungan keduanya dengan alasan perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan. Sementara itu, Koordinator Komsak Ronald Lobli menyebut Don Rito merupakan teman dekat Febri Adriansyah. Menurut Ronald, keduanya merupakan alumni Universitas Jambi. Ronald juga menyatakan Don Rito berprofesi sebagai pengacara dan disebut beberapa kali direkomendasikan oleh Febri kepada sejumlah tersangka perkara korupsi. Dugaan kedekatan itulah yang kini turut menjadi perhatian dalam proses penyidikan yang masih berjalan. Pak Don ini kenal nggak sih dengan Pak Febri, Pak? Dan apa hubungannya, Pak? Kalau ditanya kenal. Kalau ditanya hubungan bagaimana, itu bagian yang sedang didalami, kami belum bisa memberikan penjelasan lebih detail. Itu poinnya di situ. Kalau untuk rencana pemindahan, setahu kami pihak penyidik sedang menyiapkan satu administrasi penyidikan, termasuk surat seprindik
Kedua, menyiapkan semua berita acara saksi. Ketiga, menyiapkan semua bukti rekaman. Keempat, menyiapkan semua barang bukti sitaan. Kelima, lain-lain. Itu perlu proses sepertinya. Terlebih kami dengar tadi, pihak penyidik juga ada meminta bantuan dari FBI dan servis dari Amerika untuk mengecek itu semua alat bukti atau barang bukti. Pemilik kafe The Clan yang sempat digeledah penyidik Polri dalam perkara dugaan mega korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah akhirnya buka suara. Sebelumnya polisi menemukan uang tunai senilai 67 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas tersembunyi di kafe The Clan dan koin money changer kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Melalui kuasa hukumnya Handika Hanggowongso, tersangka Don Rito membenarkan bahwa Cafe The Clan dan koin money changer merupakan dua lini bisnis milik kliennya. Namun Handika membantah uang yang ditemukan penyidik berkaitan dengan 3 perkara dugaan korupsi yang saat ini sedang diusut Polri. Handika menjelaskan dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri, nama Don Rito dikaitkan dengan Taipan Property Tan Kian. Namun menurutnya, kliennya sama sekali tidak mengenal Tan Kian, bahkan tidak memiliki hubungan maupun keterlibatan dalam perkara tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Don Rito tidak memiliki kaitan apapun dengan perkara dugaan korupsi suplai batubara di PLN maupun perkara piutang anak usaha Krakatau Steel. Karena itu pihaknya mengaku heran mengapa kliennya justru dikaitkan dengan 3 perkara korupsi tersebut hingga disangkakan melakukan tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut, Handika menyebut uang puluhan miliar rupiah yang ditemukan penyidik bukan berasal dari hasil tindak pidana. Menurutnya uang tersebut berkaitan dengan kerjasama bisnis yang dijalankan Don Rito bersama seorang pengusaha untuk pembangunan proyek pelabuhan di Kalimantan Timur. Meski demikian, Handika tidak mengungkap identitas pengusaha yang dimaksud maupun rincian proyek yang menjadi dasar kerjasama tersebut. Pak, posisi Pak Don ini dalam kasus ini seperti apa sih Pak? Duduk perkaranya Pak? Begini, posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antar 2 lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan. Lalu aset yang disita Pak, yang di The Clan dan di koin money, terus di rumahnya Pak Don itu uang siapa Pak? Begini, kami coba konstruksikan apakah uang yang ditemukan di kafe dan kemudian di rumah dan di tempat money changer itu apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan. Pertama terkait dengan perkara penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tan Kian. Terkait perkara itu, Pak Idon pasif. Dia tidak kenal Pak Tan Kian dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan, Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Baris Krim, oleh Portas maupun Polda
sebagai pihak yang menyuplai batubara ke PLN. Yang ketiga, terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI, anak usaha Krakatau Steel. Itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu. Ngerti aja tidak? Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Kortas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab, tidak ada hubungan. Secara hukum pembuktian itu pasti tertolak. Pasti tertolak itu. Nah, kalau ditanya, itu uang dari mana, uang siapa? Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya, siapa pengusaha? Hari ini kami tidak berani menyebut. Monggo teman-teman media menanyakan kepada pihak Kortas maupun Polda, siapa itu pengusaha? Sosok Don Rito mulai terungkap setelah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara PT Asabri, suplai batubara PT PLN, serta piutang anak usaha Krakatau Steel. Nama Don Rito menjadi perhatian setelah polisi menggeledah 2 lokasi usahanya dan menemukan uang tunai puluhan miliar rupiah. Don Rito diketahui merupakan pemilik kafe The Clan Signature dan Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Kedua lokasi tersebut digeledah oleh tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipikor Polri pada Rabu 8 Juli lalu. Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan uang tunai dalam pecahan rupiah maupun berbagai mata uang asing dengan total nilai mencapai 67,2 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas. Kuasa hukum Don Rito, Handika Hanggowongso, mengungkapkan bahwa kliennya memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Menurutnya, Don Rito sebelumnya mengelola kafe Gontran Carrier bersama seorang pengusaha bernama Ferianto alias Ferry Boboho. Namun usaha tersebut mengalami kebangkrutan sehingga Ferry memutuskan mundur dari kepemilikan. Setelah itu, Don Rito melanjutkan pengelolaan usaha tersebut secara mandiri hingga akhirnya berganti nama menjadi Cafe The Clan Signature. Handika juga membenarkan bahwa kliennya mengenal mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun ia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai hubungan keduanya dengan alasan perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan. Sementara itu, Koordinator Komsak Ronald Lobli menyebut Don Rito merupakan teman dekat Febri Adriansyah. Menurut Ronald, keduanya merupakan alumni Universitas Jambi. Ronald juga menyatakan Don Rito berprofesi sebagai pengacara dan disebut beberapa kali direkomendasikan oleh Febri kepada sejumlah tersangka perkara korupsi. Dugaan kedekatan itulah yang kini turut menjadi perhatian dalam proses penyidikan yang masih berjalan. Pak Don ini kenal nggak sih dengan Pak Febri, Pak? Dan apa hubungannya, Pak? Kalau ditanya kenal. Kalau ditanya hubungan bagaimana, itu bagian yang sedang didalami, kami belum bisa memberikan penjelasan lebih detail. Itu poinnya di situ. Kalau untuk rencana pemindahan, setahu kami pihak penyidik sedang menyiapkan 1. Administrasi penyidikan, termasuk surat seprindik. 2. Menyiapkan semua berita acara saksi. 3. Menyiapkan semua bukti rekaman. 4. Menyiapkan semua barang bukti sitaan. 5. Lain-lain. Itu perlu proses sepertinya. Terlebih kami dengar tadi pihak penyidik juga ada meminta bantuan dari FBI dan Secret Service dari Amerika untuk mengecek itu semua alat bukti atau barang bukti.
Pemilik kafe The Clan yang sempat digeledah penyidik Polri dalam perkara dugaan mega korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah akhirnya buka suara. Sebelumnya polisi menemukan uang tunai senilai 67 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas tersembunyi di kafe The Clan dan koin money changer kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Melalui kuasa hukumnya Handika Hanggowongso, tersangka Don Rito membenarkan bahwa Cafe The Clan dan koin money changer merupakan dua lini bisnis milik kliennya. Namun Handika membantah uang yang ditemukan penyidik berkaitan dengan 3 perkara dugaan korupsi yang saat ini sedang diusut Polri. Handika menjelaskan dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri, nama Don Rito dikaitkan dengan Taipan Property Tan Kian. Namun menurutnya, kliennya sama sekali tidak mengenal Tan Kian, bahkan tidak memiliki hubungan maupun keterlibatan dalam perkara tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Don Rito tidak memiliki kaitan apapun dengan perkara dugaan korupsi suplai batubara di PLN maupun perkara piutang anak usaha Krakatau Steel. Karena itu pihaknya mengaku heran mengapa kliennya justru dikaitkan dengan 3 perkara korupsi tersebut hingga disangkakan melakukan tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut, Handika menyebut uang puluhan miliar rupiah yang ditemukan penyidik bukan berasal dari hasil tindak pidana. Menurutnya uang tersebut berkaitan dengan kerjasama bisnis yang dijalankan Don Rito bersama seorang pengusaha untuk pembangunan proyek pelabuhan di Kalimantan Timur. Meski demikian, Handika tidak mengungkap identitas pengusaha yang dimaksud maupun rincian proyek yang menjadi dasar kerjasama tersebut. Pak, posisi Pak Don ini dalam kasus ini seperti apa sih Pak? Duduk perkaranya Pak? Begini, posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antara 2 lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan. Lalu aset yang disita Pak, yang di The Clan dan di koin money, terus di rumahnya Pak Don itu uang siapa Pak? Begini, kami coba konstruksikan apakah uang yang ditemukan di kafe dan kemudian di rumah dan di tempat money changer itu apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan. Pertama terkait dengan perkara penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tan Kian. Terkait perkara itu, Pak Idon pasif. Dia tidak kenal Pak Tan Kian dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan, Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Baris oleh Portas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batubara ke PLN. Yang ketiga terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI anak usaha Krakatau Steel itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu, ngerti aja tidak. Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Portas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada hubungan. Secara hukum pembuktian itu pasti tertolak. Pasti tertolak itu. Ya, kalau ditanya itu uang dari mana, uang siapa? Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan.
Sosok Don Rito mulai terungkap setelah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara PT Asabri, Suplai Batubara PT PLN, serta piutang anak usaha Krakatau Steel. Nama Don Rito menjadi perhatian setelah polisi menggeledah 2 lokasi usahanya dan menemukan uang tunai puluhan miliar rupiah. Don Rito diketahui merupakan pemilik kafe The Clan Signature dan Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Kedua lokasi tersebut digeledah oleh tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipikor Polri pada Rabu 8 Juli lalu. Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan uang tunai dalam pecahan rupiah maupun berbagai mata uang asing dengan total nilai mencapai 67,2 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas. Kuasa hukum Don Rito, Handika Hanggowongso, mengungkapkan bahwa kliennya memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Menurutnya, Don Rito sebelumnya mengelola kafe Gontran Carrier bersama seorang pengusaha bernama Ferianto alias Ferry Boboho. Namun usaha tersebut mengalami kebangkrutan sehingga Ferry memutuskan mundur dari kepemilikan. Setelah itu, Don Rito melanjutkan pengelolaan usaha tersebut secara mandiri hingga akhirnya berganti nama menjadi Cafe The Clan Signature. Handika juga membenarkan bahwa kliennya mengenal mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun ia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai hubungan keduanya dengan alasan perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan. Sementara itu, Koordinator Komsak Ronald Lobly menyebut Don Rito merupakan teman dekat Febri Adriansyah. Menurut Ronald, keduanya merupakan alumni Universitas Jambi. Ronald juga menyatakan Don Rito berprofesi sebagai pengacara dan disebut beberapa kali direkomendasikan oleh Febri kepada sejumlah tersangka perkara korupsi. Dugaan kedekatan itulah yang kini turut menjadi perhatian dalam proses penyidikan yang masih berjalan. Pak Don ini kenal nggak sih dengan Pak Febri, Pak? Dan apa hubungannya, Pak? Kalau ditanya kenal. Kalau ditanya hubungan bagaimana, itu bagian yang sedang didalami, kami belum bisa memberikan penjelasan lebih detail. Itu poinnya di situ. Kalau untuk rencana pemindahan, setahu kami pihak penyidik sedang menyiapkan 1. Administrasi penyidikan, termasuk surat seprindik. 2. Menyiapkan semua berita acara, saksi. 3. Menyiapkan semua bukti rekaman. 4. Menyiapkan semua barang bukti sitaan. 5. Lain-lain. Itu perlu proses sepertinya. Terlebih kami dengar tadi pihak penyidik juga ada meminta bantuan dari FBI dan Secret Service dari Amerika untuk mengecek itu semua alat bukti atau barang bukti. Pemilik kafe The Clan yang sempat digeledah penyidik Polri dalam perkara dugaan mega korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah akhirnya buka suara. Sebelumnya polisi menemukan uang tunai senilai 67 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas tersembunyi di kafe The Clan dan koin Money Changer kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Melalui kuasa hukumnya Handika Hanggowongso, tersangka Don Rito membenarkan bahwa Cafe The Clan dan koin Money Changer merupakan 2 lini bisnis milik kliennya. Namun Handika membantah uang yang ditemukan penyidik berkaitan dengan 3 perkara dugaan korupsi yang saat ini sedang diusut Polri.
Handika menjelaskan dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri, nama Don Rito dikaitkan dengan Taipan Property Tan Kian. Namun menurutnya, kliennya sama sekali tidak mengenal Tan Kian, bahkan tidak memiliki hubungan maupun keterlibatan dalam perkara tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Don Rito tidak memiliki kaitan apapun dengan perkara dugaan korupsi suplai batubara di PLN maupun perkara piutang anak usaha Krakatau Steel. Karena itu pihaknya mengaku heran mengapa kliennya justru dikaitkan dengan 3 perkara korupsi tersebut hingga disangkakan melakukan tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut, Handika menyebut uang puluhan miliar rupiah yang ditemukan penyidik bukan berasal dari hasil tindak pidana. Menurutnya uang tersebut berkaitan dengan kerjasama bisnis yang dijalankan Don Rito bersama seorang pengusaha untuk pembangunan proyek pelabuhan di Kalimantan Timur. Meski demikian, Handika tidak mengungkap identitas pengusaha yang dimaksud maupun rincian proyek yang menjadi dasar kerjasama tersebut. Pak, posisi Pak Don ini dalam kasus ini seperti apa sih Pak? Duduk perkaranya Pak? Begini, posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antara 2 lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan. Lalu aset yang disita Pak, yang di decline dan di coin money, terus di rumahnya Pak Don itu uang siapa Pak? Begini, kami coba konstruksikan apakah uang yang ditemukan di kafe dengan kemudian di rumah dan di tempat money changer itu apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan. Pertama terkait dengan perkara penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tan Kian. Terkait perkara itu, Pak Idon pasif. Dia tidak kenal Pak Tan Kian dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan, Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Baris oleh Portas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batubara ke PLN. Yang ketiga terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI anak usaha Krakatau Steel itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu, ngerti aja tidak. Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Portas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada hubungan. Secara hukum pembuktian itu pasti tertolak. Pasti tertolak itu. Nah, kalau ditanya itu uang dari mana, uang siapa? Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya siapa pengusaha? Hari ini kami tidak berani menyebut. Monggo teman-teman media menanyakan kepada pihak Portas maupun Polda, siapa itu pengusaha? Sosok Don Rito mulai terungkap setelah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara PT Asabri, suplai batubara PT PLN, serta piutang anak usaha Krakatau Steel. Nama Don Rito menjadi perhatian setelah polisi menggeledah 2 lokasi usahanya dan menemukan uang tunai puluhan miliar rupiah. Don Rito diketahui merupakan pemilik kafe The Clan Signature dan Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.
Kedua lokasi tersebut digeledah oleh tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipikor Polri pada Rabu 8 Juli lalu. Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan uang tunai dalam pecahan rupiah maupun berbagai mata uang asing dengan total nilai mencapai 67,2 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas. Kuasa hukum Don Rito, Handika Hanggowongso, mengungkapkan bahwa kliennya memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Menurutnya, Don Rito sebelumnya mengelola kafe Gontran Carrier bersama seorang pengusaha bernama Ferianto alias Ferry Boboho. Namun usaha tersebut mengalami kebangkrutan sehingga Ferry memutuskan mundur dari kepemilikan. Setelah itu, Don Rito melanjutkan pengelolaan usaha tersebut secara mandiri hingga akhirnya berganti nama menjadi Cafe The Clan Signature. Handika juga membenarkan bahwa kliennya mengenal mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun ia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai hubungan keduanya dengan alasan perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan. Sementara itu, Koordinator Komsak Ronald Lobli menyebut Don Rito merupakan teman dekat Febri Adriansyah. Menurut Ronald, keduanya merupakan alumni Universitas Jambi. Ronald juga menyatakan Don Rito berprofesi sebagai pengacara dan disebut beberapa kali direkomendasikan oleh Febri kepada sejumlah tersangka perkara korupsi. Dugaan kedekatan itulah yang kini turut menjadi perhatian dalam proses penyidikan yang masih berjalan. Pak Don ini kenal nggak sih dengan Pak Febri, Pak? Dan apa hubungannya, Pak? Kalau ditanya kenal. Kalau ditanya hubungan bagaimana, itu bagian yang sedang didalami, kami belum bisa memberikan penjelasan lebih detail. Itu poinnya di situ. Kalau untuk rencana pemindahan, setahu kami pihak penyidik sedang menyiapkan satu, administrasi penyidikan termasuk surat seprindik. Dua, menyiapkan semua berita acara saksi. Ketiga, menyiapkan semua bukti rekaman. Keempat, menyiapkan semua barang bukti sitaan. Kelima, lain-lain. Itu perlu proses sepertinya. Terlebih kami dengar tadi, pihak penyidik juga ada meminta bantuan dari FBI dan servis dari Amerika untuk mengecek itu semua alat bukti atau barang bukti. Pemilik kafe The Clan yang sempat digeledah penyidik Polri dalam perkara dugaan mega korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah akhirnya buka suara. Sebelumnya polisi menemukan uang tunai senilai 67 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas tersembunyi di kafe The Clan dan koin money changer kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Melalui kuasa hukumnya Handika Hanggowongso, tersangka Don Rito membenarkan bahwa Cafe The Clan dan koin money changer merupakan dua lini bisnis milik kliennya. Namun Handika membantah uang yang ditemukan penyidik berkaitan dengan 3 perkara dugaan korupsi yang saat ini sedang diusut Polri. Handika menjelaskan dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri, nama Don Rito dikaitkan dengan Taipan Property Tan Kian. Namun menurutnya, kliennya sama sekali tidak mengenal Tan Kian, bahkan tidak memiliki hubungan maupun keterlibatan dalam perkara tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Don Rito tidak memiliki kaitan apapun dengan perkara dugaan korupsi suplai batubara di PLN maupun perkara piutang anak usaha Krakatau Steel. Karena itu pihaknya mengaku heran mengapa kliennya justru dikaitkan dengan 3 perkara korupsi tersebut hingga disangkakan melakukan tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut, Handika menyebut uang puluhan miliar rupiah yang ditemukan penyidik bukan berasal dari hasil tindak pidana.
Menurutnya, uang tersebut berkaitan dengan kerjasama bisnis yang dijalankan Don Rito bersama seorang pengusaha untuk pembangunan proyek pelabuhan di Kalimantan Timur. Meski demikian, Handika tidak mengungkap identitas pengusaha yang dimaksud maupun rincian proyek yang menjadi dasar kerjasama tersebut. Pak, posisi Pak Don ini dalam kasus ini seperti apa sih Pak? Duduk perkaranya Pak? Begini, posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antar dua lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan. Lalu aset yang disita Pak, yang di decline dan di coin money, terus di rumahnya Pak Don itu uang siapa Pak? Begini, kami coba konstruksikan apakah uang yang ditemukan di kafe dan kemudian di rumah dan di tempat money changer itu apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan. Pertama terkait dengan penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tankian. Terkait perkara itu Pak Idon pasif, dia tidak kenal Pak Tankian dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Barreskrim, oleh Kortas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batu bara ke PLN. Yang ketiga terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI, anak usaha Krakatau Steel, itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu, ngerti aja tidak. Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Kortas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada hubungan. Secara hukum pembuktian itu pasti tertolak. Pasti tertolak itu. Nah, kalau ditanya itu uang dari mana, uang siapa? Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya siapa pengusaha? Hari ini kami tidak berani menyebut. Monggo teman-teman media menanyakan kepada pihak Kortas maupun Polda, siapa itu pengusaha? Sosok Don Rito mulai terungkap setelah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara PT Asabri, suplai batubara PT PLN, serta piutang anak usaha Krakatau Steel. Nama Don Rito menjadi perhatian setelah polisi menggeledah dua lokasi usahanya dan menemukan uang tunai puluhan miliar rupiah. Don Rito diketahui merupakan pemilik kafe The Clan Signature dan Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Kedua lokasi tersebut digeledah oleh tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipikor Polri pada Rabu 8 Juli lalu. Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan uang tunai dalam pecahan rupiah maupun berbagai mata uang asing dengan total nilai mencapai 67,2 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas.
Kuasa hukum Don Rito, Handika Hanggowongso, mengungkapkan bahwa kliennya memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Menurutnya, Don Rito sebelumnya mengelola kafe Gontran Carrier bersama seorang pengusaha bernama Ferianto alias Ferry Boboho. Namun usaha tersebut mengalami kebangkrutan sehingga Ferry memutuskan mundur dari kepemilikan. Setelah itu, Don Rito melanjutkan pengelolaan usaha tersebut secara mandiri hingga akhirnya berganti nama menjadi Cafe The Clan Signature. Handika juga membenarkan bahwa kliennya mengenal mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun ia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai hubungan keduanya dengan alasan perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan. Sementara itu, Koordinator Komsak Ronald Lobly menyebut Don Rito merupakan teman dekat Febri Adriansyah. Menurut Ronald, keduanya merupakan alumni Universitas Jambi. Ronald juga menyatakan Don Rito berprofesi sebagai pengacara dan disebut beberapa kali direkomendasikan oleh Febri kepada sejumlah tersangka perkara korupsi. Dugaan kedekatan itulah yang kini turut menjadi perhatian dalam proses penyidikan yang masih berjalan. Pak Don ini kenal nggak sih dengan Pak Febri, Pak? Dan apa hubungannya, Pak? Kalau ditanya kenal. Kalau ditanya hubungan bagaimana, itu bagian yang sedang didalami, kami belum bisa memberikan penjelasan lebih detail. Itu poinnya di situ. Kalau untuk rencana pemindahan, setahu kami pihak penyidik sedang menyiapkan 1. Administrasi penyidikan, termasuk surat seprindik. 2. Menyiapkan semua berita acara, saksi. 3. Menyiapkan semua bukti rekaman. 4. Menyiapkan semua barang bukti sitaan. 5. Lain-lain. Itu perlu proses sepertinya. Terlebih kami dengar tadi pihak penyidik juga ada meminta bantuan dari FBI dan servis dari Amerika untuk mengecek itu semua alat bukti atau barang bukti. Pemilik kafe The Clan yang sempat digeledah penyidik Polri dalam perkara dugaan mega korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah akhirnya buka suara. Sebelumnya polisi menemukan uang tunai senilai 67 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas tersembunyi di kafe The Clan dan koin money changer kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Melalui kuasa hukumnya Handika Hanggowongso, tersangka Don Rito membenarkan bahwa Cafe The Clan dan koin money changer merupakan 2 lini bisnis milik kliennya. Namun Handika membantah uang yang ditemukan penyidik berkaitan dengan 3 perkara dugaan korupsi yang saat ini sedang diusut Polri. Handika menjelaskan dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri, nama Don Rito dikaitkan dengan Taipan Property Tan Kian. Namun menurutnya, kliennya sama sekali tidak mengenal Tan Kian, bahkan tidak memiliki hubungan maupun keterlibatan dalam perkara tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Don Rito tidak memiliki kaitan apapun dengan perkara dugaan korupsi suplai batubara di PLN maupun perkara piutang anak usaha Krakatau Steel. Karena itu pihaknya mengaku heran mengapa kliennya justru dikaitkan dengan 3 perkara korupsi tersebut hingga disangkakan melakukan tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut, Handika menyebut uang puluhan miliar rupiah yang ditemukan penyidik bukan berasal dari hasil tindak pidana. Menurutnya uang tersebut berkaitan dengan kerjasama bisnis yang dijalankan Don Rito bersama seorang pengusaha untuk pembangunan proyek pelabuhan di Kalimantan Timur. Meski demikian, Handika tidak mengungkap identitas pengusaha yang dimaksud maupun rincian proyek yang menjadi dasar kerjasama tersebut. Pak, posisi Pak Don ini dalam kasus ini seperti apa sih, Pak? Duduk perkaranya, Pak? Begini,
Posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antara dua lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan. Lalu aset yang disita Pak, yang di decline dan di coin money, terus di rumahnya Pak Don itu uang siapa Pak? Begini, kami coba konstruksikan apakah uang yang ditemukan di kafe dengan kemudian di rumah dan di tempat money changer itu apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan. Pertama terkait dengan penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tankian. Terkait perkara itu Pak Idon pasif, dia tidak kenal Pak Tankian dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Barreskrim, oleh Portas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batu bara ke PLN. Yang ketiga terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI, anak usaha Krakatau Steel, itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu, ngerti aja tidak. Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Portas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada hubungan. Secara hukum pembuktian itu pasti tertolak. Pasti tertolak itu. Nah, kalau ditanya itu uang dari mana, uang siapa? Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya siapa pengusaha? Hari ini kami tidak berani menyebut. Monggo teman-teman media menanyakan kepada pihak Portas maupun Polda, siapa itu pengusaha? Sosok Don Rito mulai terungkap setelah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara PT Asabri, suplai batubara PT PLN, serta piutang anak usaha Krakatau Steel. Nama Don Rito menjadi perhatian setelah polisi menggeledah dua lokasi usahanya dan menemukan uang tunai puluhan miliar rupiah. Don Rito diketahui merupakan pemilik kafe The Clan Signature dan Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Kedua lokasi tersebut digeledah oleh tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipikor Polri pada Rabu 8 Juli lalu. Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan uang tunai dalam pecahan rupiah maupun berbagai mata uang asing dengan total nilai mencapai 67,2 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas. Kuasa hukum Don Rito, Handika Hanggowongso, mengungkapkan bahwa kliennya memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Menurutnya, Don Rito sebelumnya mengelola kafe Gontran Carrier bersama seorang pengusaha bernama Ferianto alias Ferry Boboho. Namun usaha tersebut mengalami kebangkrutan sehingga Ferry memutuskan mundur dari kepemilikan. Setelah itu, Don Rito melanjutkan pengelolaan usaha tersebut secara mandiri hingga akhirnya berganti nama menjadi Cafe The Clan Signature. Handika juga membenarkan bahwa kliennya mengenal mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun ia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai hubungan keduanya dengan alasan perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan. Sementara itu, Koordinator Komsak Ronald
Lobly menyebut Don Rito merupakan teman dekat Febri Adriansyah. Menurut Ronald, keduanya merupakan alumni Universitas Jambi. Ronald juga menyatakan Don Rito berprofesi sebagai pengacara dan disebut beberapa kali direkomendasikan oleh Febri kepada sejumlah tersangka perkara korupsi. Dugaan kedekatan itulah yang kini turut menjadi perhatian dalam proses penyidikan yang masih berjalan. Pak Don ini kenal nggak sih dengan Pak Febri, Pak? Dan apa hubungannya, Pak? Kalau ditanya kenal. Kalau ditanya hubungan bagaimana, itu bagian yang sedang didalami, kami belum bisa memberikan penjelasan lebih detail. Itu poinnya di situ. Kalau untuk rencana pemindahan, setahu kami pihak penyidik sedang menyiapkan satu, administrasi penyidikan termasuk surat seprindik, dua, menyiapkan semua berita acara saksi, ketiga menyiapkan semua bukti rekaman, keempat menyiapkan semua barang bukti sitaan, kelima lain-lain. Itu perlu proses sepertinya. Terlebih kami dengar tadi pihak penyidik juga ada meminta bantuan dari FBI dan servis dari Amerika untuk mengecek itu semua alat bukti atau barang bukti. Pemilik kafe The Clan yang sempat digeledah penyidik Polri dalam perkara dugaan mega korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah akhirnya buka suara. Sebelumnya polisi menemukan uang tunai senilai 67 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas tersembunyi di kafe The Clan dan koin money changer kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Melalui kuasa hukumnya Handika Hanggowongso, tersangka Don Rito membenarkan bahwa Cafe The Clan dan koin money changer merupakan dua lini bisnis milik kliennya. Namun Handika membantah uang yang ditemukan penyidik berkaitan dengan 3 perkara dugaan korupsi yang saat ini sedang diusut Polri. Handika menjelaskan dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri, nama Don Rito dikaitkan dengan Taipan Property Tan Kian. Namun menurutnya, kliennya sama sekali tidak mengenal Tan Kian, bahkan tidak memiliki hubungan maupun keterlibatan dalam perkara tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Don Rito tidak memiliki kaitan apapun dengan perkara dugaan korupsi suplai batubara di PLN maupun perkara piutang anak usaha Krakatau Steel. Karena itu pihaknya mengaku heran mengapa kliennya justru dikaitkan dengan 3 perkara korupsi tersebut hingga disangkakan melakukan tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut, Handika menyebut uang puluhan miliar rupiah yang ditemukan penyidik bukan berasal dari hasil tindak pidana. Menurutnya uang tersebut berkaitan dengan kerjasama bisnis yang dijalankan Don Rito bersama seorang pengusaha untuk pembangunan proyek pelabuhan di Kalimantan Timur. Meski demikian, Handika tidak mengungkap identitas pengusaha yang dimaksud maupun rincian proyek yang menjadi dasar kerjasama tersebut. Pak, posisi Pak Don ini dalam kasus ini seperti apa sih Pak? Duduk perkaranya Pak? Begini, posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antara 2 lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan.
Lalu aset yang disita Pak, yang di decline dan di koin money, terus di rumahnya Pak Don itu uang siapa Pak? Begini, kami coba konstruksikan apakah uang yang ditemukan di kafe dengan kemudian di rumah dan di tempat money changer itu apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan. Pertama terkait dengan penanganan perkara Asabri klaster Pak Tankian. Terkait perkara itu Pak Idon pasif, dia tidak kenal Pak Tankian dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Barreskrim, oleh Portas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batu bara ke PLN. Yang ketiga terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI, anak usaha Krakatau Steel, itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu, ngerti aja tidak. Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Portas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada hubungan. Secara hukum pembuktian itu pasti tertolak. Pasti tertolak itu. Nah, kalau ditanya itu uang dari mana, uang siapa? Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya siapa pengusaha? Hari ini kami tidak berani menyebut. Monggo teman-teman media menanyakan kepada pihak Portas maupun Polda, siapa itu pengusaha? Sosok Don Rito mulai terungkap setelah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara PT Asabri, suplai batubara PT PLN, serta piutang anak usaha Krakatau Steel. Nama Don Rito menjadi perhatian setelah polisi menggeledah 2 lokasi usahanya dan menemukan uang tunai puluhan miliar rupiah. Don Rito diketahui merupakan pemilik kafe The Clan Signature dan Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Kedua lokasi tersebut digeledah oleh tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipikor Polri pada Rabu 8 Juli lalu. Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan uang tunai dalam pecahan rupiah maupun berbagai mata uang asing dengan total nilai mencapai 67,2 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas. Kuasa hukum Don Rito, Handika Hanggowongso, mengungkapkan bahwa kliennya memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Menurutnya, Don Rito sebelumnya mengelola kafe Gontran Carrier bersama seorang pengusaha bernama Ferianto alias Ferry Boboho. Namun usaha tersebut mengalami kebangkrutan sehingga Ferry memutuskan mundur dari kepemilikan. Setelah itu, Don Rito melanjutkan pengelolaan usaha tersebut secara mandiri hingga akhirnya berganti nama menjadi Cafe The Clan Signature. Handika juga membenarkan bahwa kliennya mengenal mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun ia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai hubungan keduanya dengan alasan perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan. Sementara itu, Koordinator Komsak Ronald Lobli menyebut Don Rito merupakan teman dekat Febri Adriansyah. Menurut Ronald, keduanya merupakan alumni Universitas Jambi. Ronald juga menyatakan Don Rito berprofesi sebagai pengacara dan disebut beberapa kali direkomendasikan oleh Febri kepada sejumlah tersangka perkara korupsi. Dugaan kedekatan itulah yang kini turut menjadi perhatian dalam proses penyidikan yang masih berjalan. Pak Don ini kenal nggak sih dengan Pak Febri Pak, dan apa hubungannya Pak?
Kalau ditanya kenal, kenal. Kalau ditanya hubungan bagaimana, itu bagian yang sedang didalami, kami belum bisa memberikan penjelasan lebih detail. Itu poinnya di situ. Kalau untuk rencana pemindahan, setahu kami pihak penyidik sedang menyiapkan satu, administrasi penyidikan termasuk surat seprindik. Dua, menyiapkan semua berita acara saksi. Ketiga, menyiapkan semua bukti rekaman. Keempat, menyiapkan semua barang bukti sitaan. Kelima, lain-lain. Itu perlu proses sepertinya. Terlebih kami dengar tadi pihak penyidik juga ada meminta bantuan dari FBI dan servis dari Amerika untuk mengecek itu semua alat bukti atau barang bukti. Pemilik kafe The Clan yang sempat digeledah penyidik Polri dalam perkara dugaan mega korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah akhirnya buka suara. Sebelumnya polisi menemukan uang tunai senilai 67 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas tersembunyi di kafe The Clan dan koin money changer kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Melalui kuasa hukumnya Handika Hanggowongso, tersangka Don Rito membenarkan bahwa Cafe The Clan dan koin money changer merupakan dua lini bisnis milik kliennya. Namun Handika membantah uang yang ditemukan penyidik berkaitan dengan 3 perkara dugaan korupsi yang saat ini sedang diusut Polri. Handika menjelaskan dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri, nama Don Rito dikaitkan dengan Taipan Property Tan Kian. Namun menurutnya, kliennya sama sekali tidak mengenal Tan Kian, bahkan tidak memiliki hubungan maupun keterlibatan dalam perkara tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Don Rito tidak memiliki kaitan apapun dengan perkara dugaan korupsi suplai batubara di PLN maupun perkara piutang anak usaha Krakatau Steel. Karena itu pihaknya mengaku heran mengapa kliennya justru dikaitkan dengan 3 perkara korupsi tersebut hingga disangkakan melakukan tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut, Handika menyebut uang puluhan miliar rupiah yang ditemukan penyidik bukan berasal dari hasil tindak pidana. Menurutnya uang tersebut berkaitan dengan kerjasama bisnis yang dijalankan Don Rito bersama seorang pengusaha untuk pembangunan proyek pelabuhan di Kalimantan Timur. Meski demikian, Handika tidak mengungkap identitas pengusaha yang dimaksud maupun rincian proyek yang menjadi dasar kerjasama tersebut. Pak, posisi Pak Don ini dalam kasus ini seperti apa sih Pak? Duduk perkaranya Pak? Begini, posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antar 2 lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan. Lalu aset yang disita Pak, yang di The Clan dan di koin money, terus di rumahnya Pak Don itu uang siapa Pak? Begini. Kami coba konstruksikan apakah uang yang ditemukan di kafe dan kemudian di rumah dan di tempat money changer itu apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan. Pertama terkait dengan penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tan Kian. Terkait perkara itu, Pak Idon pasif. Dia tidak kenal Pak Tan Kian dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial.
Terus kedua terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan, Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Barreskrim, oleh Portas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batu bara ke PLN. Yang ketiga terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI, anak usaha Krakatau Steel, itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu, ngerti aja tidak. Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Portas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada hubungan. Secara hukum pembuktian itu pasti tertolak. Pasti tertolak itu. Nah, kalau ditanya itu uang dari mana, uang siapa? Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya siapa pengusaha? Hari ini kami tidak berani menyebut. Monggo teman-teman media menanyakan kepada pihak Portas maupun Polda, siapa itu pengusaha? Sosok Don Rito mulai terungkap setelah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara PT Asabri, suplai batubara PT PLN, serta piutang anak usaha Krakatau Steel. Nama Don Rito menjadi perhatian setelah polisi menggeledah 2 lokasi usahanya dan menemukan uang tunai puluhan miliar rupiah. Don Rito diketahui merupakan pemilik kafe The Clan Signature dan Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Kedua lokasi tersebut digeledah oleh tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipikor Polri pada Rabu 8 Juli lalu. Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan uang tunai dalam pecahan rupiah maupun berbagai mata uang asing dengan total nilai mencapai 67,2 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas. Kuasa hukum Don Rito, Handika Hanggowongso, mengungkapkan bahwa kliennya memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Menurutnya, Don Rito sebelumnya mengelola kafe Gontran Carrier bersama seorang pengusaha bernama Ferianto alias Ferry Boboho. Namun usaha tersebut mengalami kebangkrutan sehingga Ferry memutuskan mundur dari kepemilikan. Setelah itu, Don Rito melanjutkan pengelolaan usaha tersebut secara mandiri hingga akhirnya berganti nama menjadi Cafe The Clan Signature. Handika juga membenarkan bahwa kliennya mengenal mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun ia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai hubungan keduanya dengan alasan perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan. Sementara itu, Koordinator Komsak Ronald Lobli menyebut Don Rito merupakan teman dekat Febri Adriansyah. Menurut Ronald, keduanya merupakan alumni Universitas Jambi. Ronald juga menyatakan Don Rito berprofesi sebagai pengacara dan disebut beberapa kali direkomendasikan oleh Febri kepada sejumlah tersangka perkara korupsi. Dugaan kedekatan itulah yang kini turut menjadi perhatian dalam proses penyidikan yang masih berjalan. Pak Don ini kenal nggak sih dengan Pak Febri, Pak? Dan apa hubungannya, Pak? Kalau ditanya kenal. Kalau ditanya hubungan bagaimana, itu bagian yang sedang didalami, kami belum bisa memberikan penjelasan lebih detail. Itu poinnya di situ. Kalau untuk rencana pemindahan, setahu kami pihak penyidik sedang menyiapkan 1. Administrasi penyidikan, termasuk surat penyidik. 2. Menyiapkan semua berita acara, saksi. 3. Menyiapkan semua bukti rekaman. 4. Menyiapkan semua barang bukti sitaan. 5. Lain-lain. Itu perlu proses sepertinya. Terlebih kami dengar tadi pihak penyidik juga ada meminta bantuan dari FBI dan servis dari Amerika untuk mengecek itu semua alat bukti atau barang bukti.
Pemilik kafe The Clan yang sempat digeledah penyidik Polri dalam perkara dugaan mega korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah akhirnya buka suara. Sebelumnya polisi menemukan uang tunai senilai 67 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas tersembunyi di kafe The Clan dan koin money changer kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Melalui kuasa hukumnya Handika Hanggowongso, tersangka Don Rito membenarkan bahwa Cafe The Clan dan koin money changer merupakan dua lini bisnis milik kliennya. Namun Handika membantah uang yang ditemukan penyidik berkaitan dengan 3 perkara dugaan korupsi yang saat ini sedang diusut Polri. Handika menjelaskan dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri, nama Don Rito dikaitkan dengan Taipan Property Tan Kian. Namun menurutnya, kliennya sama sekali tidak mengenal Tan Kian, bahkan tidak memiliki hubungan maupun keterlibatan dalam perkara tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Don Rito tidak memiliki kaitan apapun dengan perkara dugaan korupsi suplai batubara di PLN maupun perkara piutang anak usaha Krakatau Steel. Karena itu pihaknya mengaku heran mengapa kliennya justru dikaitkan dengan 3 perkara korupsi tersebut hingga disangkakan melakukan tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut, Handika menyebut uang puluhan miliar rupiah yang ditemukan penyidik bukan berasal dari hasil tindak pidana. Menurutnya uang tersebut berkaitan dengan kerjasama bisnis yang dijalankan Don Rito bersama seorang pengusaha untuk pembangunan proyek pelabuhan di Kalimantan Timur. Meski demikian, Handika tidak mengungkap identitas pengusaha yang dimaksud maupun rincian proyek yang menjadi dasar kerjasama tersebut. Pak, posisi Pak Don ini dalam kasus ini seperti apa sih Pak? Duduk perkaranya Pak? Begini, posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antara 2 lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan. Lalu aset yang disita Pak, yang di The Clan dan di koin money, terus di rumahnya Pak Don itu uang siapa Pak? Begini, kami coba konstruksikan apakah uang yang ditemukan di kafe dan kemudian di rumah dan di tempat money changer itu apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan. Pertama terkait dengan perkara penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tan Kian. Terkait perkara itu, Pak Idon pasif. Dia tidak kenal Pak Tan Kian dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua terkait dengan masalah suplai batubara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan, Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Barreskrim, oleh Portas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batubara ke PLN. Yang ketiga terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI, anak usaha Krakatau Steel, itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu, ngerti aja tidak. Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Portas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada hubungan. Secara hukum pembuktian itu pasti tertolak. Pasti tertolak itu. Nah, kalau ditanya itu uang dari mana, uang siapa? Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya siapa pengusaha? Hari ini kami tidak berani menyebut. Monggo teman-teman media menanyakan kepada pihak Portas maupun Polda, siapa itu pengusaha?
Sosok Don Rito mulai terungkap setelah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara PT Asabri, Suplai Batubara PT PLN, serta piutang anak usaha Krakatau Steel. Nama Don Rito menjadi perhatian setelah polisi menggeledah 2 lokasi usahanya dan menemukan uang tunai puluhan miliar rupiah. Don Rito diketahui merupakan pemilik kafe The Clan Signature dan Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Kedua lokasi tersebut digeledah oleh tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipikor Polri pada Rabu 8 Juli lalu. Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan uang tunai dalam pecahan rupiah maupun berbagai mata uang asing dengan total nilai mencapai 67,2 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas. Kuasa hukum Don Rito, Handika Hanggowongso, mengungkapkan bahwa kliennya memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Menurutnya, Don Rito sebelumnya mengelola kafe Gontran Carrier bersama seorang pengusaha bernama Ferianto alias Ferry Boboho. Namun usaha tersebut mengalami kebangkrutan sehingga Ferry memutuskan mundur dari kepemilikan. Setelah itu, Don Rito melanjutkan pengelolaan usaha tersebut secara mandiri hingga akhirnya berganti nama menjadi Cafe The Clan Signature. Handika juga membenarkan bahwa kliennya mengenal mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun ia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai hubungan keduanya dengan alasan perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan. Sementara itu, Koordinator Komsak Ronald Lobli menyebut Don Rito merupakan teman dekat Febri Adriansyah. Menurut Ronald, keduanya merupakan alumni Universitas Jambi. Ronald juga menyatakan Don Rito berprofesi sebagai pengacara dan disebut beberapa kali direkomendasikan oleh Febri kepada sejumlah tersangka perkara korupsi. Dugaan kedekatan itulah yang kini turut menjadi perhatian dalam proses penyidikan yang masih berjalan. Pak Don ini kenal nggak sih dengan Pak Febri, Pak? Dan apa hubungannya, Pak? Kalau ditanya kenal. Kalau ditanya hubungan bagaimana, itu bagian yang sedang didalami, kami belum bisa memberikan penjelasan lebih detail. Itu poinnya di situ. Kalau untuk rencana pemindahan, setahu kami pihak penyidik sedang menyiapkan 1. Administrasi penyidikan, termasuk surat seprindik. 2. Menyiapkan semua berita acara saksi. 3. Menyiapkan semua bukti rekaman. 4. Menyiapkan semua barang bukti sitaan. 5. Lain-lain. Itu perlu proses sepertinya. Terlebih kami dengar tadi pihak penyidik juga ada meminta bantuan dari FBI dan servis dari Amerika untuk mengecek itu semua alat bukti atau barang bukti. Pemilik kafe The Clan yang sempat digeledah penyidik Polri dalam perkara dugaan mega korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah akhirnya buka suara. Sebelumnya polisi menemukan uang tunai senilai 67 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas tersembunyi di Cafe The Clan dan koin Money Changer kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Melalui kuasa hukumnya Handika Hanggowongso, tersangka Don Rito membenarkan bahwa Cafe The Clan dan koin Money Changer merupakan 2 lini bisnis milik kliennya. Namun Handika membantah uang yang ditemukan penyidik berkaitan dengan 3 perkara dugaan korupsi yang saat ini sedang diusut Polri.
Handika menjelaskan dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri, nama Don Rito dikaitkan dengan Taipan Property Tan Kian. Namun menurutnya, kliennya sama sekali tidak mengenal Tan Kian, bahkan tidak memiliki hubungan maupun keterlibatan dalam perkara tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Don Rito tidak memiliki kaitan apapun dengan perkara dugaan korupsi suplai batubara di PLN maupun perkara piutang anak usaha Krakatau Steel. Karena itu pihaknya mengaku heran mengapa kliennya justru dikaitkan dengan 3 perkara korupsi tersebut hingga disangkakan melakukan tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut, Handika menyebut uang puluhan miliar rupiah yang ditemukan penyidik bukan berasal dari hasil tindak pidana. Menurutnya uang tersebut berkaitan dengan kerjasama bisnis yang dijalankan Don Rito bersama seorang pengusaha untuk pembangunan proyek pelabuhan di Kalimantan Timur. Meski demikian, Handika tidak mengungkap identitas pengusaha yang dimaksud maupun rincian proyek yang menjadi dasar kerjasama tersebut. Pak, posisi Pak Don ini dalam kasus ini seperti apa sih Pak? Duduk perkaranya Pak? Begini, posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antar 2 lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan. Lalu aset yang disita Pak, yang di decline dan di coin money, terus di rumahnya Pak Don itu uang siapa Pak? Begini, kami coba konstruksikan apakah uang yang ditemukan di kafe dan kemudian di rumah dan di tempat money changer itu apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan. Pertama terkait dengan perkara penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tan Kian. Terkait perkara itu, Pak Idon pasif. Dia tidak kenal Pak Tan Kian dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan, Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Baris Krim, oleh Kortas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batubara ke PLN. Yang ketiga terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI, anak usaha Krakatau Steel, itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu, ngerti aja tidak. Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Kortas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada hubungan. Secara hukum pembuktian itu pasti tertolak. Pasti tertolak itu. Sudah. Kalau ditanya, itu uang dari mana, uang siapa? Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya siapa pengusaha? Hari ini kami tidak berani menyebut. Monggo teman-teman media menanyakan kepada pihak Kortas maupun Polda, siapa itu pengusaha? Sosok Don Rito mulai terungkap setelah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara PT Asabri, suplai batubara PT PLN, serta piutang anak usaha Krakatau Steel. Nama Don Rito menjadi perhatian setelah polisi menggeledah 2 lokasi usahanya dan menemukan uang tunai puluhan miliar rupiah. Don Rito diketahui merupakan pemilik kafe The Clan Signature dan Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.
Kedua lokasi tersebut digeledah oleh tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipikor Polri pada Rabu 8 Juli lalu. Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan uang tunai dalam pecahan rupiah maupun berbagai mata uang asing dengan total nilai mencapai 67,2 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas. Kuasa hukum Don Rito, Handika Hanggowongso, mengungkapkan bahwa kliennya memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Menurutnya, Don Rito sebelumnya mengelola kafe Gontran Carrier bersama seorang pengusaha bernama Ferianto alias Ferry Boboho. Namun usaha tersebut mengalami kebangkrutan sehingga Ferry memutuskan mundur dari kepemilikan. Setelah itu, Don Rito melanjutkan pengelolaan usaha tersebut secara mandiri hingga akhirnya berganti nama menjadi Cafe The Clan Signature. Handika juga membenarkan bahwa kliennya mengenal mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun ia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai hubungan keduanya dengan alasan perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan. Sementara itu, Koordinator Komsak Ronald Lobli menyebut Don Rito merupakan teman dekat Febri Adriansyah. Menurut Ronald, keduanya merupakan alumni Universitas Jambi. Ronald juga menyatakan Don Rito berprofesi sebagai pengacara dan disebut beberapa kali direkomendasikan oleh Febri kepada sejumlah tersangka perkara korupsi. Dugaan kedekatan itulah yang kini turut menjadi perhatian dalam proses penyidikan yang masih berjalan. Pak Don ini kenal nggak sih dengan Pak Febri, Pak? Dan apa hubungannya, Pak? Kalau ditanya kenal. Kalau ditanya hubungan bagaimana, itu bagian yang sedang didalami, kami belum bisa memberikan penjelasan lebih detail. Itu poinnya di situ. Kalau untuk rencana pemindahan, setahu kami pihak penyidik sedang menyiapkan satu, administrasi penyidikan termasuk surat seprindik. Dua, menyiapkan semua berita acara saksi. Ketiga, menyiapkan semua bukti rekaman. Keempat, menyiapkan semua barang bukti sitaan. Kelima, lain-lain. Itu perlu proses sepertinya. Terlebih kami dengar tadi, pihak penyidik juga ada meminta bantuan dari FBI dan servis dari Amerika untuk mengecek itu semua alat bukti atau barang bukti. Pemilik kafe The Clan yang sempat digeledah penyidik Polri dalam perkara dugaan mega korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah akhirnya buka suara. Sebelumnya polisi menemukan uang tunai senilai 67 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas tersembunyi di kafe The Clan dan koin money changer kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Melalui kuasa hukumnya Handika Hanggowongso, tersangka Don Rito membenarkan bahwa Cafe The Clan dan koin money changer merupakan dua lini bisnis milik kliennya. Namun Handika membantah uang yang ditemukan penyidik berkaitan dengan 3 perkara dugaan korupsi yang saat ini sedang diusut Polri. Handika menjelaskan dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri, nama Don Rito dikaitkan dengan Taipan Property Tan Kian. Namun menurutnya, kliennya sama sekali tidak mengenal Tan Kian, bahkan tidak memiliki hubungan maupun keterlibatan dalam perkara tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Don Rito tidak memiliki kaitan apapun dengan perkara dugaan korupsi suplai batubara di PLN maupun perkara piutang anak usaha Krakatau Steel. Karena itu pihaknya mengaku heran mengapa kliennya justru dikaitkan dengan 3 perkara korupsi tersebut hingga disangkakan melakukan tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut, Handika menyebut uang puluhan miliar rupiah yang ditemukan penyidik bukan berasal dari hasil tindak pidana,
Menurutnya, uang tersebut berkaitan dengan kerjasama bisnis yang dijalankan Don Rito bersama seorang pengusaha untuk pembangunan proyek pelabuhan di Kalimantan Timur. Meski demikian, Handika tidak mengungkap identitas pengusaha yang dimaksud maupun rincian proyek yang menjadi dasar kerjasama tersebut. Pak, posisi Pak Don ini dalam kasus ini seperti apa sih Pak? Duduk perkaranya Pak? Begini, posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antar dua lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan. Lalu aset yang disita Pak, yang di decline dan di coin money, terus di rumahnya Pak Don itu uang siapa Pak? Begini, kami coba konstruksikan apakah uang yang ditemukan di kafe dengan kemudian di rumah dan di tempat money changer itu apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan. Pertama terkait dengan penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tankian. Terkait perkara itu Pak Idon pasif, dia tidak kenal Pak Tankian dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Pak Eskrim, oleh Portas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batu bara ke PLN. Yang ketiga terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI, anak usaha Krakatau Steel, itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu, ngerti aja tidak. Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Portas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada hubungan. Secara hukum pembuktian itu pasti tertolak. Pasti tertolak itu. Nah, kalau ditanya itu uang dari mana, uang siapa? Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya siapa pengusaha? Hari ini kami tidak berani menyebut. Monggo teman-teman media menanyakan kepada pihak Portas maupun Polda, siapa itu pengusaha? Sosok Don Rito mulai terungkap setelah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara PT Asabri, suplai batubara PT PLN, serta piutang anak usaha Krakatau Steel. Nama Don Rito menjadi perhatian setelah polisi menggeledah dua lokasi usahanya dan menemukan uang tunai puluhan miliar rupiah. Don Rito diketahui merupakan pemilik kafe The Clan Signature dan Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Kedua lokasi tersebut digeledah oleh tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipikor Polri pada Rabu 8 Juli lalu. Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan uang tunai dalam pecahan rupiah maupun berbagai mata uang asing dengan total nilai mencapai 67,2 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas.
Kuasa hukum Don Rito, Handika Hanggowongso, mengungkapkan bahwa kliennya memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Menurutnya, Don Rito sebelumnya mengelola kafe Gontran Carrier bersama seorang pengusaha bernama Ferianto alias Ferry Boboho. Namun usaha tersebut mengalami kebangkrutan sehingga Ferry memutuskan mundur dari kepemilikan. Setelah itu, Don Rito melanjutkan pengelolaan usaha tersebut secara mandiri hingga akhirnya berganti nama menjadi Cafe The Clan Signature. Handika juga membenarkan bahwa kliennya mengenal mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun ia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai hubungan keduanya dengan alasan perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan. Sementara itu, Koordinator Komsak Ronald Lobly menyebut Don Rito merupakan teman dekat Febri Adriansyah. Menurut Ronald, keduanya merupakan alumni Universitas Jambi. Ronald juga menyatakan Don Rito berprofesi sebagai pengacara dan disebut beberapa kali direkomendasikan oleh Febri kepada sejumlah tersangka perkara korupsi. Dugaan kedekatan itulah yang kini turut menjadi perhatian dalam proses penyidikan yang masih berjalan. Pak Don ini kenal nggak sih dengan Pak Febri, Pak? Dan apa hubungannya, Pak? Kalau ditanya kenal. Kalau ditanya hubungan bagaimana, itu bagian yang sedang didalami, kami belum bisa memberikan penjelasan lebih detail. Itu poinnya di situ. Kalau untuk rencana pemindahan, setahu kami pihak penyidik sedang menyiapkan satu, administrasi penyidikan, termasuk surat seprindik. Dua, menyiapkan semua berita acara, saksi. Ketiga, menyiapkan semua bukti rekaman. Keempat, menyiapkan semua barang bukti sitaan. Kelima, lain-lain. Itu perlu proses sepertinya. Terlebih kami dengar tadi, pihak penyidik juga ada meminta bantuan dari FBI dan servis dari Amerika untuk mengecek itu semua alat bukti atau barang bukti. Pemilik kafe The Clan yang sempat digeledah penyidik Polri dalam perkara dugaan mega korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah akhirnya buka suara. Sebelumnya polisi menemukan uang tunai senilai 67 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas tersembunyi di kafe The Clan dan koin money changer kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Melalui kuasa hukumnya Handika Hanggowongso, tersangka Don Rito membenarkan bahwa Cafe The Clan dan koin money changer merupakan dua lini bisnis milik kliennya. Namun Handika membantah uang yang ditemukan penyidik berkaitan dengan 3 perkara dugaan korupsi yang saat ini sedang diusut Polri. Handika menjelaskan dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri, nama Don Rito dikaitkan dengan Taipan Property Tan Kian. Namun menurutnya, kliennya sama sekali tidak mengenal Tan Kian, bahkan tidak memiliki hubungan maupun keterlibatan dalam perkara tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Don Rito tidak memiliki kaitan apapun dengan perkara dugaan korupsi suplai batubara di PLN maupun perkara piutang anak usaha Krakatau Steel. Karena itu pihaknya mengaku heran mengapa kliennya justru dikaitkan dengan 3 perkara korupsi tersebut hingga disangkakan melakukan tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut, Handika menyebut uang puluhan miliar rupiah yang ditemukan penyidik bukan berasal dari hasil tindak pidana. Menurutnya uang tersebut berkaitan dengan kerjasama bisnis yang dijalankan Don Rito bersama seorang pengusaha untuk pembangunan proyek pelabuhan di Kalimantan Timur. Meski demikian, Handika tidak mengungkap identitas pengusaha yang dimaksud maupun rincian proyek yang menjadi dasar kerjasama tersebut.
Pak, posisi Pak Don ini dalam kasus ini seperti apa sih Pak? Duduk perkaranya Pak? Begini, posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antara dua lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan. Lalu aset yang disita Pak, yang di decline dan di coin money, terus di rumahnya Pak Don itu uang siapa Pak? Begini, kami coba konstruksikan apakah uang yang ditemukan di kafe dan kemudian di rumah dan di tempat money changer itu apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan. Pertama terkait dengan penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tankian. Terkait perkara itu Pak Idon pasif, dia tidak kenal Pak Tankian dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Barreskrim, oleh Kortas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batu bara ke PLN. Yang ketiga terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI, anak usaha Krakatau Steel, itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu, ngerti aja tidak. Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Kortas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada hubungan. Secara hukum pembuktian itu pasti tertolak. Pasti tertolak itu. Nah, kalau ditanya itu uang dari mana, uang siapa? Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya siapa pengusaha? Hari ini kami tidak berani menyebut. Monggo teman-teman media menanyakan kepada pihak Kortas maupun Polda, siapa itu pengusaha? Sosok Don Rito mulai terungkap setelah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara PT Asabri, suplai batubara PT PLN, serta piutang anak usaha Krakatau Steel. Nama Don Rito menjadi perhatian setelah polisi menggeledah dua lokasi usahanya dan menemukan uang tunai puluhan miliar rupiah. Don Rito diketahui merupakan pemilik kafe The Clan Signature dan Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Kedua lokasi tersebut digeledah oleh tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipikor Polri pada Rabu 8 Juli lalu. Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan uang tunai dalam pecahan rupiah maupun berbagai mata uang asing dengan total nilai mencapai 67,2 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas. Kuasa hukum Don Rito, Handika Hanggowongso, mengungkapkan bahwa kliennya memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Menurutnya, Don Rito sebelumnya mengelola kafe Gontran Carrier bersama seorang pengusaha bernama Ferianto alias Ferry Boboho. Namun usaha tersebut mengalami kebangkrutan sehingga Ferry memutuskan mundur dari kepemilikan. Setelah itu, Don Rito melanjutkan pengelolaan usaha tersebut secara mandiri hingga akhirnya berganti nama menjadi Cafe The Clan Signature. Handika juga membenarkan bahwa kliennya mengenal mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah.
Namun ia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai hubungan keduanya dengan alasan perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan. Sementara itu, Koordinator Komsak Ronald Lobly menyebut Don Rito merupakan teman dekat Febri Adriansyah. Menurut Ronald, keduanya merupakan alumni Universitas Jambi. Ronald juga menyatakan Don Rito berprofesi sebagai pengacara dan disebut beberapa kali direkomendasikan oleh Febri kepada sejumlah tersangka perkara korupsi. Dugaan kedekatan itulah yang kini turut menjadi perhatian dalam proses penyidikan yang masih berjalan. Pak Don ini kenal nggak sih dengan Pak Febri, Pak? Dan apa hubungannya, Pak? Kalau ditanya kenal. Kalau ditanya hubungan bagaimana, itu bagian yang sedang didalami, kami belum bisa memberikan penjelasan lebih detail. Itu poinnya di situ. Kalau untuk rencana pemindahan, setahu kami pihak penyidik sedang menyiapkan satu, administrasi penyidikan termasuk surat seprindik. Dua, menyiapkan semua berita acara saksi. Ketiga, menyiapkan semua bukti rekaman. Keempat, menyiapkan semua barang bukti sitaan. Kelima, lain-lain. Itu perlu proses sepertinya. Terlebih kami dengar tadi, pihak penyidik juga ada meminta bantuan dari FBI dan servis dari Amerika untuk mengecek itu semua alat bukti atau barang bukti. Pemilik kafe The Clan yang sempat digeledah penyidik Polri dalam perkara dugaan mega korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah akhirnya buka suara. Sebelumnya polisi menemukan uang tunai senilai 67 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas tersembunyi di kafe The Clan dan koin money changer kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Melalui kuasa hukumnya Handika Hanggowongso, tersangka Don Rito membenarkan bahwa Cafe The Clan dan koin money changer merupakan dua lini bisnis milik kliennya. Namun Handika membantah uang yang ditemukan penyidik berkaitan dengan 3 perkara dugaan korupsi yang saat ini sedang diusut Polri. Handika menjelaskan dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri, nama Don Rito dikaitkan dengan Taipan Property Tan Kian. Namun menurutnya, kliennya sama sekali tidak mengenal Tan Kian, bahkan tidak memiliki hubungan maupun keterlibatan dalam perkara tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Don Rito tidak memiliki kaitan apapun dengan perkara dugaan korupsi suplai batubara di PLN maupun perkara piutang anak usaha Krakatau Steel. Karena itu pihaknya mengaku heran mengapa kliennya justru dikaitkan dengan 3 perkara korupsi tersebut hingga disangkakan melakukan tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut, Handika menyebut uang puluhan miliar rupiah yang ditemukan penyidik bukan berasal dari hasil tindak pidana. Menurutnya uang tersebut berkaitan dengan kerjasama bisnis yang dijalankan Don Rito bersama seorang pengusaha untuk pembangunan proyek pelabuhan di Kalimantan Timur. Meski demikian, Handika tidak mengungkap identitas pengusaha yang dimaksud maupun rincian proyek yang menjadi dasar kerjasama tersebut. Pak, posisi Pak Don ini dalam kasus ini seperti apa sih Pak? Duduk perkaranya Pak? Begini, posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antar 2 lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan. Lalu aset yang disita Pak, yang di The Clan dan di Coin Money, terus di rumahnya Pak Don itu uang siapa Pak? Begini,
kami coba konstruksikan apakah uang yang ditemukan di kafe dan kemudian di rumah dan di tempat money changer itu apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan. Pertama terkait dengan penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tankian. Terkait perkara itu Pak Idon pasif, dia tidak kenal Pak Tankian dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Barreskrim, oleh Portas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batubara ke PLN. Yang ketiga terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI, anak usaha Krakatau Steel, itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu, ngerti aja tidak. Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Portas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada hubungan. Secara hukum pembuktian itu pasti tertolak. Pasti tertolak itu. Sudah. Kalau ditanya itu uang dari mana, uang siapa? Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya siapa pengusaha? Hari ini kami tidak berani menyebut. Monggo teman-teman media menanyakan kepada pihak Portas maupun Polda, siapa itu pengusaha? Sosok Don Rito mulai terungkap setelah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara PT Asabri, suplai batubara PT PLN, serta piutang anak usaha Krakatau Steel. Nama Don Rito menjadi perhatian setelah polisi menggeledah 2 lokasi usahanya dan menemukan uang tunai puluhan miliar rupiah. Don Rito diketahui merupakan pemilik kafe The Clan Signature dan Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Kedua lokasi tersebut digeledah oleh tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipikor Polri pada Rabu 8 Juli lalu. Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan uang tunai dalam pecahan rupiah maupun berbagai mata uang asing dengan total nilai mencapai 67,2 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas. Kuasa hukum Don Rito, Handika Hanggowongso, mengungkapkan bahwa kliennya memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Menurutnya, Don Rito sebelumnya mengelola kafe Gontran Carrier bersama seorang pengusaha bernama Ferianto alias Ferry Boboho. Namun usaha tersebut mengalami kebangkrutan sehingga Ferry memutuskan mundur dari kepemilikan. Setelah itu, Don Rito melanjutkan pengelolaan usaha tersebut secara mandiri hingga akhirnya berganti nama menjadi Cafe The Clan Signature. Handika juga membenarkan bahwa kliennya mengenal mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun ia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai hubungan keduanya dengan alasan perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan. Sementara itu, Koordinator Komsak Ronald Lobli menyebut Don Rito merupakan teman dekat Febri Adriansyah. Menurut Ronald, keduanya merupakan alumni Universitas Jambi. Ronald juga menyatakan Don Rito berprofesi sebagai pengacara dan disebut beberapa kali direkomendasikan oleh Febri kepada sejumlah tersangka perkara korupsi. Dugaan kedekatan itulah yang kini turut menjadi perhatian dalam proses penyidikan yang masih berjalan. Pak Don ini kenal nggak sih dengan Pak Febri, Pak? Dan apa hubungannya, Pak? Kalau ditanya kenal. Kalau ditanya hubungan bagaimana, itu bagian yang sedang didalami, kami belum bisa memberikan penjelasan lebih detail. Itu poinnya di situ.
Kalau untuk rencana pemindahan, setahu kami pihak penyidik sedang menyiapkan satu, administrasi penyidikan termasuk surat seprindik. Dua, menyiapkan semua berita acara saksi. Ketiga, menyiapkan semua bukti rekaman. Keempat, menyiapkan semua barang bukti sitaan. Kelima, lain-lain. Itu perlu proses sepertinya. Terlebih kami dengar tadi pihak penyidik juga ada meminta bantuan dari FBI dan Secret Service dari Amerika untuk mengecek itu semua alat bukti atau barang bukti. Pemilik kafe The Clan yang sempat digeledah penyidik Polri dalam perkara dugaan mega korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah akhirnya buka suara. Sebelumnya polisi menemukan uang tunai senilai 67 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas tersembunyi di kafe The Clan dan koin money changer kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Melalui kuasa hukumnya Handika Hanggowongso, tersangka Don Rito membenarkan bahwa Cafe The Clan dan koin money changer merupakan dua lini bisnis milik kliennya. Namun Handika membantah uang yang ditemukan penyidik berkaitan dengan 3 perkara dugaan korupsi yang saat ini sedang diusut Polri. Handika menjelaskan dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri, nama Don Rito dikaitkan dengan Taipan Property Tan Kian. Namun menurutnya, kliennya sama sekali tidak mengenal Tan Kian, bahkan tidak memiliki hubungan maupun keterlibatan dalam perkara tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Don Rito tidak memiliki kaitan apapun dengan perkara dugaan korupsi suplai batubara di PLN maupun perkara piutang anak usaha Krakatau Steel. Karena itu pihaknya mengaku heran mengapa kliennya justru dikaitkan dengan 3 perkara korupsi tersebut hingga disangkakan melakukan tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut, Handika menyebut uang puluhan miliar rupiah yang ditemukan penyidik bukan berasal dari hasil tindak pidana. Menurutnya uang tersebut berkaitan dengan kerjasama bisnis yang dijalankan Don Rito bersama seorang pengusaha untuk pembangunan proyek pelabuhan di Kalimantan Timur. Meski demikian, Handika tidak mengungkap identitas pengusaha yang dimaksud maupun rincian proyek yang menjadi dasar kerjasama tersebut. Pak, posisi Pak Don ini dalam kasus ini seperti apa sih Pak? Duduk perkaranya Pak? Begini, posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antar 2 lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan. Lalu aset yang disita Pak, yang di The Clan dan di koin money, terus di rumahnya Pak Don itu uang siapa Pak? Begini, kami coba konstruksikan apakah uang yang ditemukan di kafe dengan kemudian di rumah dan di tempat money changer itu apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan. Pertama terkait dengan penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tan Kian. Terkait perkara itu, Pak Idon pasif. Dia tidak kenal Pak Tan Kian dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN.
sepanjang proses pemeriksaan Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Barreskrim, oleh Portas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batubara ke PLN. Yang ketiga, terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI, anak usaha Krakatau Steel, itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu, ngerti aja tidak. Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Portas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab, tidak ada hubungan. Secara hukum pembuktian itu pasti tertolak. Pasti tertolak itu. Nah, kalau ditanya, itu uang dari mana, uang siapa? Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya, siapa pengusaha? Hari ini kami tidak berani menyebut. Monggo teman-teman media menanyakan kepada pihak Portas maupun Polda, siapa itu pengusaha? Sosok Don Rito mulai terungkap setelah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara PT Asabri, suplai batubara PT PLN, serta piutang anak usaha Krakatau Steel. Nama Don Rito menjadi perhatian setelah polisi menggeledah 2 lokasi usahanya dan menemukan uang tunai puluhan miliar rupiah. Don Rito diketahui merupakan pemilik kafe The Clan Signature dan Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Kedua lokasi tersebut digeledah oleh tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipikor Polri pada Rabu 8 Juli lalu. Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan uang tunai dalam pecahan rupiah maupun berbagai mata uang asing dengan total nilai mencapai 67,2 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas. Kuasa hukum Don Rito, Handika Hanggowongso, mengungkapkan bahwa kliennya memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Menurutnya, Don Rito sebelumnya mengelola kafe Gontran Carrier bersama seorang pengusaha bernama Ferianto alias Ferry Boboho. Namun usaha tersebut mengalami kebangkrutan sehingga Ferry memutuskan mundur dari kepemilikan. Setelah itu, Don Rito melanjutkan pengelolaan usaha tersebut secara mandiri hingga akhirnya berganti nama menjadi Cafe The Clan Signature. Handika juga membenarkan bahwa kliennya mengenal mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun ia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai hubungan keduanya dengan alasan perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan. Sementara itu, Koordinator Komsak Ronald Lobli menyebut Don Rito merupakan teman dekat Febri Adriansyah. Menurut Ronald, keduanya merupakan alumni Universitas Jambi. Ronald juga menyatakan Don Rito berprofesi sebagai pengacara dan disebut beberapa kali direkomendasikan oleh Febri kepada sejumlah tersangka perkara korupsi. Dugaan kedekatan itulah yang kini turut menjadi perhatian dalam proses penyidikan yang masih berjalan. Pak Don ini kenal nggak sih dengan Pak Febri, Pak? Dan apa hubungannya, Pak? Kalau ditanya kenal. Kalau ditanya hubungan bagaimana, itu bagian yang sedang didalami, kami belum bisa memberikan penjelasan lebih detail. Itu poinnya di situ. Kalau untuk rencana pemindahan, setahu kami pihak penyidik sedang menyiapkan 1. Administrasi penyidikan termasuk surat seprindik, 2. Menyiapkan semua berita acara saksi, 3. Menyiapkan semua bukti rekaman, 4. Menyiapkan semua barang bukti sitaan, 5. Lain-lain. Itu perlu proses sepertinya. Terlebih kami dengar tadi pihak penyidik juga ada meminta bantuan dari FBI dan servis dari Amerika untuk mengecek itu semua alat bukti atau barang bukti.
Pemilik kafe The Clan yang sempat digeledah penyidik Polri dalam perkara dugaan mega korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah akhirnya buka suara. Sebelumnya polisi menemukan uang tunai senilai 67 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas tersembunyi di kafe The Clan dan koin money changer kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Melalui kuasa hukumnya Handika Hanggowongso, tersangka Don Rito membenarkan bahwa Cafe The Clan dan koin money changer merupakan dua lini bisnis milik kliennya. Namun Handika membantah uang yang ditemukan penyidik berkaitan dengan 3 perkara dugaan korupsi yang saat ini sedang diusut Polri. Handika menjelaskan dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri, nama Don Rito dikaitkan dengan Taipan Property Tan Kian. Namun menurutnya, kliennya sama sekali tidak mengenal Tan Kian, bahkan tidak memiliki hubungan maupun keterlibatan dalam perkara tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Don Rito tidak memiliki kaitan apapun dengan perkara dugaan korupsi suplai batubara di PLN maupun perkara piutang anak usaha Krakatau Steel. Karena itu pihaknya mengaku heran mengapa kliennya justru dikaitkan dengan 3 perkara korupsi tersebut hingga disangkakan melakukan tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut, Handika menyebut uang puluhan miliar rupiah yang ditemukan penyidik bukan berasal dari hasil tindak pidana. Menurutnya uang tersebut berkaitan dengan kerjasama bisnis yang dijalankan Don Rito bersama seorang pengusaha untuk pembangunan proyek pelabuhan di Kalimantan Timur. Meski demikian, Handika tidak mengungkap identitas pengusaha yang dimaksud maupun rincian proyek yang menjadi dasar kerjasama tersebut. Pak, posisi Pak Don ini dalam kasus ini seperti apa sih Pak? Duduk perkaranya Pak? Begini, posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antara 2 lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan. Lalu aset yang disita Pak, yang di The Clan dan di koin money, terus di rumahnya Pak Don itu uang siapa Pak? Begini, kami coba konstruksikan apakah uang yang ditemukan di kafe dan kemudian di rumah dan di tempat money changer itu apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan. Pertama terkait dengan perkara penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tan Kian. Terkait perkara itu, Pak Idon pasif. Dia tidak kenal Pak Tan Kian dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan, Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Baris oleh Portas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batubara ke PLN. Yang ketiga terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI anak usaha Krakatau Steel itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu, ngerti aja tidak. Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Portas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada hubungan. Secara hukum pembuktian itu pasti tertolak. Pasti tertolak itu. Nah, kalau ditanya itu uang dari mana, uang siapa? Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya siapa pengusaha? Hari ini kami tidak berani menyebut. Monggo teman-teman media menanyakan kepada pihak Portas maupun Polda, siapa itu pengusaha?
Sosok Don Rito mulai terungkap setelah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara PT Asabri, Suplai Batubara PT PLN, serta piutang anak usaha Krakatau Steel. Nama Don Rito menjadi perhatian setelah polisi menggeledah 2 lokasi usahanya dan menemukan uang tunai puluhan miliar rupiah. Don Rito diketahui merupakan pemilik kafe The Clan Signature dan Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Kedua lokasi tersebut digeledah oleh tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipikor Polri pada Rabu 8 Juli lalu. Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan uang tunai dalam pecahan rupiah maupun berbagai mata uang asing dengan total nilai mencapai 67,2 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas. Kuasa hukum Don Rito, Handika Hanggowongso, mengungkapkan bahwa kliennya memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Menurutnya, Don Rito sebelumnya mengelola kafe Gontran Carrier bersama seorang pengusaha bernama Ferianto alias Ferry Boboho. Namun usaha tersebut mengalami kebangkrutan sehingga Ferry memutuskan mundur dari kepemilikan. Setelah itu, Don Rito melanjutkan pengelolaan usaha tersebut secara mandiri hingga akhirnya berganti nama menjadi Cafe The Clan Signature. Handika juga membenarkan bahwa kliennya mengenal mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun ia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai hubungan keduanya dengan alasan perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan. Sementara itu, Koordinator Komsak Ronald Lobli menyebut Don Rito merupakan teman dekat Febri Adriansyah. Menurut Ronald, keduanya merupakan alumni Universitas Jambi. Ronald juga menyatakan Don Rito berprofesi sebagai pengacara dan disebut beberapa kali direkomendasikan oleh Febri kepada sejumlah tersangka perkara korupsi. Dugaan kedekatan itulah yang kini turut menjadi perhatian dalam proses penyidikan yang masih berjalan. Pak Don ini kenal nggak sih dengan Pak Febri, Pak? Dan apa hubungannya, Pak? Kalau ditanya kenal. Kalau ditanya hubungan bagaimana, itu bagian yang sedang didalami, kami belum bisa memberikan penjelasan lebih detail. Itu poinnya di situ. Kalau untuk rencana pemindahan, setahu kami pihak penyidik sedang menyiapkan 1. Administrasi penyidikan, termasuk surat seprindik. 2. Menyiapkan semua berita acara, saksi. 3. Menyiapkan semua bukti rekaman. 4. Menyiapkan semua barang bukti sitaan. 5. Lain-lain. Itu perlu proses sepertinya. Terlebih kami dengar tadi pihak penyidik juga ada meminta bantuan dari FBI dan servis dari Amerika untuk mengecek itu semua alat bukti atau barang bukti. Pemilik kafe The Clan yang sempat digeledah penyidik Polri dalam perkara dugaan mega korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah akhirnya buka suara. Sebelumnya polisi menemukan uang tunai senilai 67 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas tersembunyi di Cafe The Clan dan koin Money Changer kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Melalui kuasa hukumnya Handika Hanggowongso, tersangka Don Rito membenarkan bahwa Cafe The Clan dan koin Money Changer merupakan 2 lini bisnis milik kliennya. Namun Handika membantah uang yang ditemukan penyidik berkaitan dengan 3 perkara dugaan korupsi yang saat ini sedang diusut Polri.
Handika menjelaskan dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri, nama Don Rito dikaitkan dengan Taipan Property Tan Kian. Namun menurutnya, kliennya sama sekali tidak mengenal Tan Kian, bahkan tidak memiliki hubungan maupun keterlibatan dalam perkara tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Don Rito tidak memiliki kaitan apapun dengan perkara dugaan korupsi suplai batubara di PLN maupun perkara piutang anak usaha Krakatau Steel. Karena itu pihaknya mengaku heran mengapa kliennya justru dikaitkan dengan 3 perkara korupsi tersebut hingga disangkakan melakukan tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut, Handika menyebut uang puluhan miliar rupiah yang ditemukan penyidik bukan berasal dari hasil tindak pidana. Menurutnya uang tersebut berkaitan dengan kerjasama bisnis yang dijalankan Don Rito bersama seorang pengusaha untuk pembangunan proyek pelabuhan di Kalimantan Timur. Meski demikian, Handika tidak mengungkap identitas pengusaha yang dimaksud maupun rincian proyek yang menjadi dasar kerjasama tersebut. Pak, posisi Pak Don ini dalam kasus ini seperti apa sih Pak? Duduk perkaranya Pak? Begini, posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antar dua lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan. Lalu aset yang disita Pak, yang di Declan dan di Coin Money, terus di rumahnya Pak Don itu uang siapa Pak? Begini, kami coba konstruksikan apakah uang yang ditemukan di kafe dan kemudian di rumah dan di tempat money changer itu apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan. Pertama terkait dengan perkara penanganan perkara Asabri klaster Pak Tan Kian. Terkait perkara itu, Pak Idon pasif. Dia tidak kenal Pak Tan Kian dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan, Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Baris-Krim, oleh Portas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batubara ke PLN. Yang ketiga terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI, anak usaha Krakatau Steel, itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu, ngerti aja tidak. Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Portas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada hubungan. Secara hukum pembuktian itu pasti tertolak. Pasti tertolak itu. Sudah. Kalau ditanya itu uang dari mana, uang siapa? Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya siapa pengusaha? Hari ini kami tidak berani menyebut. Monggo teman-teman media menanyakan kepada pihak Portas maupun Polda, siapa itu pengusaha? Sosok Don Rito mulai terungkap setelah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara PT Asabri, suplai batubara PT PLN, serta piutang anak usaha Krakatau Steel. Nama Don Rito menjadi perhatian setelah polisi menggeledah 2 lokasi usahanya dan menemukan uang tunai puluhan miliar rupiah. Don Rito diketahui merupakan pemilik kafe The Clan Signature dan Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.
Kedua lokasi tersebut digeledah oleh tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipikor Polri pada Rabu 8 Juli lalu. Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan uang tunai dalam pecahan rupiah maupun berbagai mata uang asing dengan total nilai mencapai 67,2 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas. Kuasa hukum Don Rito, Handika Hanggowongso, mengungkapkan bahwa kliennya memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Menurutnya, Don Rito sebelumnya mengelola kafe Gontran Carrier bersama seorang pengusaha bernama Ferianto alias Ferry Boboho. Namun usaha tersebut mengalami kebangkrutan sehingga Ferry memutuskan mundur dari kepemilikan. Setelah itu, Don Rito melanjutkan pengelolaan usaha tersebut secara mandiri hingga akhirnya berganti nama menjadi Cafe The Clan Signature. Handika juga membenarkan bahwa kliennya mengenal mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun ia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai hubungan keduanya dengan alasan perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan. Sementara itu, Koordinator Komsak Ronald Lobli menyebut Don Rito merupakan teman dekat Febri Adriansyah. Menurut Ronald, keduanya merupakan alumni Universitas Jambi. Ronald juga menyatakan Don Rito berprofesi sebagai pengacara dan disebut beberapa kali direkomendasikan oleh Febri kepada sejumlah tersangka perkara korupsi. Dugaan kedekatan itulah yang kini turut menjadi perhatian dalam proses penyidikan yang masih berjalan. Pak Don ini kenal nggak sih dengan Pak Febri, Pak? Dan apa hubungannya, Pak? Kalau ditanya kenal, kenal. Kalau ditanya hubungan bagaimana, itu bagian yang sedang didalami, kami belum bisa memberikan penjelasan lebih detail. Itu poinnya di situ. Kalau untuk rencana pemindahan, setahu kami pihak penyidik sedang menyiapkan satu, administrasi penyidikan termasuk surat seprindik. Dua, menyiapkan semua berita acara saksi. Ketiga, menyiapkan semua bukti rekaman. Keempat, menyiapkan semua barang bukti sitaan. Kelima, lain-lain. Itu perlu proses sepertinya. Terlebih kami dengar tadi, pihak penyidik juga ada meminta bantuan dari FBI dan Secret Service dari Amerika untuk mengecek itu semua alat bukti atau barang bukti. Pemilik kafe The Clan yang sempat digeledah penyidik Polri dalam perkara dugaan mega korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah akhirnya buka suara. Sebelumnya polisi menemukan uang tunai senilai 67 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas tersembunyi di kafe The Clan dan koin money changer kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Melalui kuasa hukumnya Handika Hanggowongso, tersangka Don Rito membenarkan bahwa Cafe The Clan dan koin money changer merupakan dua lini bisnis milik kliennya. Namun Handika membantah uang yang ditemukan penyidik berkaitan dengan 3 perkara dugaan korupsi yang saat ini sedang diusut Polri. Handika menjelaskan dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri, nama Don Rito dikaitkan dengan Taipan Property Tan Kian. Namun menurutnya, kliennya sama sekali tidak mengenal Tan Kian, bahkan tidak memiliki hubungan maupun keterlibatan dalam perkara tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Don Rito tidak memiliki kaitan apapun dengan perkara dugaan korupsi suplai batubara di PLN maupun perkara piutang anak usaha Krakatau Steel. Karena itu pihaknya mengaku heran mengapa kliennya justru dikaitkan dengan 3 perkara korupsi tersebut hingga disangkakan melakukan tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut, Handika menyebut uang puluhan miliar rupiah yang ditemukan penyidik bukan berasal dari hasil tindak pidana.
Menurutnya, uang tersebut berkaitan dengan kerjasama bisnis yang dijalankan Don Rito bersama seorang pengusaha untuk pembangunan proyek pelabuhan di Kalimantan Timur. Meski demikian, Handika tidak mengungkap identitas pengusaha yang dimaksud maupun rincian proyek yang menjadi dasar kerjasama tersebut. Pak, posisi Pak Don ini dalam kasus ini seperti apa sih Pak? Duduk perkaranya Pak? Begini, posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antar dua lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan. Lalu aset yang disita Pak, yang di decline dan di coin money, terus di rumahnya Pak Don itu uang siapa Pak? Begini, kami coba konstruksikan apakah uang yang ditemukan di cafe dengan kemudian di rumah dan di tempat money changer itu apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan. Pertama terkait dengan perkara penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tankian. Terkait perkara itu Pak Idon pasif, dia tidak kenal Pak Tankian dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Barreskrim, oleh Portas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batu bara ke PLN. Yang ketiga terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI, anak usaha Krakatau Steel, itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu, ngerti aja tidak. Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Portas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada hubungan. Secara hukum pembuktian itu pasti tertolak. Pasti tertolak itu. Nah, kalau ditanya itu uang dari mana, uang siapa? Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya siapa pengusaha? Hari ini kami tidak berani menyebut. Monggo teman-teman media menanyakan kepada pihak Portas maupun Polda, siapa itu pengusaha? Sosok Don Rito mulai terungkap setelah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara PT Asabri, suplai batubara PT PLN, serta piutang anak usaha Krakatau Steel. Nama Don Rito menjadi perhatian setelah polisi menggeledah dua lokasi usahanya dan menemukan uang tunai puluhan miliar rupiah. Don Rito diketahui merupakan pemilik kafe The Clan Signature dan Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Kedua lokasi tersebut digeledah oleh tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipikor Polri pada Rabu 8 Juli lalu. Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan uang tunai dalam pecahan rupiah maupun berbagai mata uang asing dengan total nilai mencapai 67,2 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas.
Kuasa hukum Don Rito, Handika Hanggowongso, mengungkapkan bahwa kliennya memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Menurutnya, Don Rito sebelumnya mengelola kafe Gontran Carrier bersama seorang pengusaha bernama Ferianto alias Ferry Boboho. Namun usaha tersebut mengalami kebangkrutan sehingga Ferry memutuskan mundur dari kepemilikan. Setelah itu, Don Rito melanjutkan pengelolaan usaha tersebut secara mandiri hingga akhirnya berganti nama menjadi Cafe The Clan Signature. Handika juga membenarkan bahwa kliennya mengenal mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun ia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai hubungan keduanya dengan alasan perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan. Sementara itu, Koordinator Komsak Ronald Lobly menyebut Don Rito merupakan teman dekat Febri Adriansyah. Menurut Ronald, keduanya merupakan alumni Universitas Jambi. Ronald juga menyatakan Don Rito berprofesi sebagai pengacara dan disebut beberapa kali direkomendasikan oleh Febri kepada sejumlah tersangka perkara korupsi. Dugaan kedekatan itulah yang kini turut menjadi perhatian dalam proses penyidikan yang masih berjalan. Pak Don ini kenal nggak sih dengan Pak Febri, Pak? Dan apa hubungannya, Pak? Kalau ditanya kenal. Kalau ditanya hubungan bagaimana, itu bagian yang sedang didalami, kami belum bisa memberikan penjelasan lebih detail. Itu poinnya di situ. Kalau untuk rencana pemindahan, setahu kami pihak penyidik sedang menyiapkan satu, administrasi penyidikan termasuk surat seprindik. Dua, menyiapkan semua berita acara saksi. Ketiga, menyiapkan semua bukti rekaman. Keempat, menyiapkan semua barang bukti sitaan. Kelima, lain-lain. Itu perlu proses sepertinya. Terlebih kami dengar tadi pihak penyidik juga ada meminta bantuan dari FBI dan Secret Service dari Amerika untuk mengecek itu semua alat bukti atau barang bukti. Pemilik kafe The Clan yang sempat digeledah penyidik Polri dalam perkara dugaan mega korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah akhirnya buka suara. Sebelumnya polisi menemukan uang tunai senilai 67 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas tersembunyi di kafe The Clan dan koin money changer kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Melalui kuasa hukumnya Handika Hanggowongso, tersangka Don Rito membenarkan bahwa Cafe The Clan dan koin money changer merupakan dua lini bisnis milik kliennya. Namun Handika membantah uang yang ditemukan penyidik berkaitan dengan 3 perkara dugaan korupsi yang saat ini sedang diusut Polri. Handika menjelaskan dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri, nama Don Rito dikaitkan dengan Taipan Property Tan Kian. Namun menurutnya, kliennya sama sekali tidak mengenal Tan Kian, bahkan tidak memiliki hubungan maupun keterlibatan dalam perkara tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Don Rito tidak memiliki kaitan apapun dengan perkara dugaan korupsi suplai batubara di PLN maupun perkara piutang anak usaha Krakatau Steel. Karena itu pihaknya mengaku heran mengapa kliennya justru dikaitkan dengan 3 perkara korupsi tersebut hingga disangkakan melakukan tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut, Handika menyebut uang puluhan miliar rupiah yang ditemukan penyidik bukan berasal dari hasil tindak pidana. Menurutnya uang tersebut berkaitan dengan kerjasama bisnis yang dijalankan Don Rito bersama seorang pengusaha untuk pembangunan proyek pelabuhan di Kalimantan Timur. Meski demikian, Handika tidak mengungkap identitas pengusaha yang dimaksud maupun rincian proyek yang menjadi dasar kerjasama tersebut.
Pak, posisi Pak Don ini dalam kasus ini seperti apa sih Pak? Duduk perkaranya Pak? Begini, posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antar dua lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan. Lalu aset yang disita Pak, yang di Declan dan di Coin Money, terus di rumahnya Pak Don itu uang siapa Pak? Begini, kami coba konstruksikan apakah uang yang ditemukan di kafe Declan, kemudian di rumah dan di tempat money changer itu apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan. Pertama terkait dengan penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tankian. Terkait perkara itu Pak Idon pasif, dia tidak kenal Pak Tankian dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Baris-Krim, oleh Kortas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batu bara ke PLN. Yang ketiga terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI, anak usaha Krakatau Steel, itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu, ngerti aja tidak. Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Kortas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada hubungan. Secara hukum pembuktian itu pasti tertolak. Pasti tertolak itu. Sudah. Kalau ditanya itu uang dari mana, uang siapa? Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya siapa pengusaha? Hari ini kami tidak berani menyebut. Monggo teman-teman media menanyakan kepada pihak Kortas maupun Polda, siapa itu pengusaha? Sosok Don Rito mulai terungkap setelah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara PT Asabri, suplai batubara PT PLN, serta piutang anak usaha Krakatau Steel. Nama Don Rito menjadi perhatian setelah polisi menggeledah dua lokasi usahanya dan menemukan uang tunai puluhan miliar rupiah. Don Rito diketahui merupakan pemilik kafe Declan Signature dan Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Kedua lokasi tersebut digeledah oleh tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipikor Polri pada Rabu 8 Juli lalu. Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan uang tunai dalam pecahan rupiah maupun berbagai mata uang asing dengan total nilai mencapai 67,2 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas. Kuasa hukum Don Rito, Handika Hanggowongso, mengungkapkan bahwa kliennya memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Menurutnya, Don Rito sebelumnya mengelola kafe Gontran Carrier bersama seorang pengusaha bernama Ferianto alias Ferry Boboho. Namun usaha tersebut mengalami kebangkrutan sehingga Ferry memutuskan mundur dari kepemilikan. Setelah itu, Don Rito melanjutkan pengelolaan usaha tersebut secara mandiri hingga akhirnya berganti nama menjadi Cafe Declan Signature.
Handika juga membenarkan bahwa kliennya mengenal mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun ia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai hubungan keduanya dengan alasan perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan. Sementara itu, Koordinator Komsak Ronald Lobli menyebut Don Rito merupakan teman dekat Febri Adriansyah. Menurut Ronald, keduanya merupakan alumni Universitas Jambi. Ronald juga menyatakan Don Rito berprofesi sebagai pengacara dan disebut beberapa kali direkomendasikan oleh Febri kepada sejumlah tersangka perkara korupsi. Dugaan kedekatan itulah yang kini turut menjadi perhatian dalam proses penyidikan yang masih berjalan. Pak Don ini kenal nggak sih dengan Pak Febri, Pak? Dan apa hubungannya, Pak? Kalau ditanya kenal. Kalau ditanya hubungan bagaimana, itu bagian yang sedang didalami, kami belum bisa memberikan penjelasan lebih detail. Itu poinnya di situ. Kalau untuk rencana pemindahan, setahu kami pihak penyidik sedang menyiapkan satu, administrasi penyidikan termasuk surat seprindik. Dua, menyiapkan semua berita acara saksi. Ketiga, menyiapkan semua bukti rekaman. Keempat, menyiapkan semua barang bukti sitaan. Kelima, lain-lain. Itu perlu proses sepertinya. Terlebih kami dengar tadi, pihak penyidik juga ada meminta bantuan dari FBI dan servis dari Amerika untuk mengecek itu semua alat bukti atau barang bukti. Pemilik kafe The Clan yang sempat digeledah penyidik Polri dalam perkara dugaan mega korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah akhirnya buka suara. Sebelumnya polisi menemukan uang tunai senilai 67 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas tersembunyi di kafe The Clan dan koin money changer kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Melalui kuasa hukumnya Handika Hanggowongso, tersangka Don Rito membenarkan bahwa Cafe The Clan dan koin money changer merupakan dua lini bisnis milik kliennya. Namun Handika membantah uang yang ditemukan penyidik berkaitan dengan 3 perkara dugaan korupsi yang saat ini sedang diusut Polri. Handika menjelaskan dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri, nama Don Rito dikaitkan dengan Taipan Property Tan Kian. Namun menurutnya, kliennya sama sekali tidak mengenal Tan Kian, bahkan tidak memiliki hubungan maupun keterlibatan dalam perkara tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Don Rito tidak memiliki kaitan apapun dengan perkara dugaan korupsi suplai batubara di PLN maupun perkara piutang anak usaha Krakatau Steel. Karena itu pihaknya mengaku heran mengapa kliennya justru dikaitkan dengan 3 perkara korupsi tersebut hingga disangkakan melakukan tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut, Handika menyebut uang puluhan miliar rupiah yang ditemukan penyidik bukan berasal dari hasil tindak pidana. Menurutnya uang tersebut berkaitan dengan kerjasama bisnis yang dijalankan Don Rito bersama seorang pengusaha untuk pembangunan proyek pelabuhan di Kalimantan Timur. Meski demikian, Handika tidak mengungkap identitas pengusaha yang dimaksud maupun rincian proyek yang menjadi dasar kerjasama tersebut. Pak, posisi Pak Don ini dalam kasus ini seperti apa sih Pak? Duduk perkaranya Pak? Begini, posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antar 2 lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan.
Lalu aset yang disita Pak, yang di decline dan di koin money, terus di rumahnya Pak Don itu uang siapa Pak? Begini, kami coba konstruksikan apakah uang yang ditemukan di kafe dan kemudian di rumah dan di tempat money changer itu apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan. Pertama terkait dengan penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tankian. Terkait perkara itu Pak Idon pasif, dia tidak kenal Pak Tankian dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Barreskrim, oleh Portas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batu bara ke PLN. Yang ketiga terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI, anak usaha Krakatau Steel, itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu, ngerti aja tidak. Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Portas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada hubungan. Secara hukum pembuktian itu pasti tertolak. Pasti tertolak itu. Nah, kalau ditanya itu uang dari mana, uang siapa? Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya siapa pengusaha? Hari ini kami tidak berani menyebut. Monggo teman-teman media menanyakan kepada pihak Portas maupun Polda, siapa itu pengusaha? Sosok Don Rito mulai terungkap setelah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara PT Asabri, suplai batubara PT PLN, serta piutang anak usaha Krakatau Steel. Nama Don Rito menjadi perhatian setelah polisi menggeledah 2 lokasi usahanya dan menemukan uang tunai puluhan miliar rupiah. Don Rito diketahui merupakan pemilik kafe The Clan Signature dan Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Kedua lokasi tersebut digeledah oleh tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipikor Polri pada Rabu 8 Juli lalu. Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan uang tunai dalam pecahan rupiah maupun berbagai mata uang asing dengan total nilai mencapai 67,2 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas. Kuasa hukum Don Rito, Handika Hanggowongso, mengungkapkan bahwa kliennya memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Menurutnya, Don Rito sebelumnya mengelola kafe Gontran Carrier bersama seorang pengusaha bernama Ferianto alias Ferry Boboho. Namun usaha tersebut mengalami kebangkrutan sehingga Ferry memutuskan mundur dari kepemilikan. Setelah itu, Don Rito melanjutkan pengelolaan usaha tersebut secara mandiri hingga akhirnya berganti nama menjadi Cafe The Clan Signature. Handika juga membenarkan bahwa kliennya mengenal mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun ia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai hubungan keduanya dengan alasan perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan. Sementara itu, Koordinator Komsak Ronald Lobli menyebut Don Rito merupakan teman dekat Febri Adriansyah. Menurut Ronald, keduanya merupakan alumni Universitas Jambi. Ronald juga menyatakan Don Rito berprofesi sebagai pengacara dan disebut beberapa kali direkomendasikan oleh Febri kepada sejumlah tersangka perkara korupsi. Dugaan kedekatan itulah yang kini turut menjadi perhatian dalam proses penyidikan yang masih berjalan. Pak Don ini kenal nggak sih dengan Pak Febri Pak, dan apa hubungannya Pak?
Kalau ditanya kenal. Kalau ditanya hubungan bagaimana, itu bagian yang sedang didalami, kami belum bisa memberikan penjelasan lebih detail. Itu poinnya di situ. Kalau untuk rencana pemindahan, setahu kami pihak penyidik sedang menyiapkan satu, administrasi penyidikan termasuk surat seprindik. Dua, menyiapkan semua berita acara saksi. Ketiga, menyiapkan semua bukti rekaman. Keempat, menyiapkan semua barang bukti sitaan. Kelima, lain-lain. Itu perlu proses sepertinya. Terlebih kami dengar tadi pihak penyidik juga ada meminta bantuan dari FBI dan Secret Service dari Amerika untuk mengecek itu semua alat bukti atau barang bukti. Pemilik kafe The Clan yang sempat digeledah penyidik Polri dalam perkara dugaan mega korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah akhirnya buka suara. Sebelumnya polisi menemukan uang tunai senilai 67 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas tersembunyi di kafe The Clan dan koin money changer kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Melalui kuasa hukumnya Handika Hanggowongso, tersangka Don Rito membenarkan bahwa Cafe The Clan dan koin money changer merupakan dua lini bisnis milik kliennya. Namun Handika membantah uang yang ditemukan penyidik berkaitan dengan 3 perkara dugaan korupsi yang saat ini sedang diusut Polri. Handika menjelaskan dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri, nama Don Rito dikaitkan dengan Taipan Property Tan Kian. Namun menurutnya, kliennya sama sekali tidak mengenal Tan Kian, bahkan tidak memiliki hubungan maupun keterlibatan dalam perkara tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Don Rito tidak memiliki kaitan apapun dengan perkara dugaan korupsi suplai batubara di PLN maupun perkara piutang anak usaha Krakatau Steel. Karena itu pihaknya mengaku heran mengapa kliennya justru dikaitkan dengan 3 perkara korupsi tersebut hingga disangkakan melakukan tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut, Handika menyebut uang puluhan miliar rupiah yang ditemukan penyidik bukan berasal dari hasil tindak pidana. Menurutnya uang tersebut berkaitan dengan kerjasama bisnis yang dijalankan Don Rito bersama seorang pengusaha untuk pembangunan proyek pelabuhan di Kalimantan Timur. Meski demikian, Handika tidak mengungkap identitas pengusaha yang dimaksud maupun rincian proyek yang menjadi dasar kerjasama tersebut. Pak, posisi Pak Don ini dalam kasus ini seperti apa sih Pak? Duduk perkaranya Pak? Begini, posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antar 2 lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan. Lalu aset yang disita Pak, yang di The Clan dan di koin money, terus di rumahnya Pak Don itu uang siapa Pak? Begini, kami coba konstruksikan apakah uang yang ditemukan di kafe dan kemudian di rumah dan di tempat money changer itu apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan. Pertama terkait dengan perkara penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tan Kian. Terkait perkara itu, Pak Idon pasif. Dia tidak kenal Pak Tan Kian dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial.
Terus kedua terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan, Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Barreskrim, oleh Portas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batubara ke PLN. Yang ketiga terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI, anak usaha Krakatau Steel, itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu, ngerti aja tidak. Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Portas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada hubungan. Secara hukum pembuktian itu pasti tertolak. Pasti tertolak itu. Tidak. Kalau ditanya, itu uang dari mana, uang siapa? Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya siapa pengusaha? Hari ini kami tidak berani menyebut. Monggo teman-teman media menanyakan kepada pihak Portas maupun Polda, siapa itu pengusaha? Sosok Don Rito mulai terungkap setelah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara PT Asabri, suplai batubara PT PLN, serta piutang anak usaha Krakatau Steel. Nama Don Rito menjadi perhatian setelah polisi menggeledah 2 lokasi usahanya dan menemukan uang tunai puluhan miliar rupiah. Don Rito diketahui merupakan pemilik kafe The Clan Signature dan Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Kedua lokasi tersebut digeledah oleh tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipikor Polri pada Rabu 8 Juli lalu. Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan uang tunai dalam pecahan rupiah maupun berbagai mata uang asing dengan total nilai mencapai 67,2 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas. Kuasa hukum Don Rito, Handika Hanggowongso, mengungkapkan bahwa kliennya memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Menurutnya, Don Rito sebelumnya mengelola kafe Gontran Carrier bersama seorang pengusaha bernama Ferianto alias Ferry Boboho. Namun usaha tersebut mengalami kebangkrutan sehingga Ferry memutuskan mundur dari kepemilikan. Setelah itu, Don Rito melanjutkan pengelolaan usaha tersebut secara mandiri hingga akhirnya berganti nama menjadi Cafe The Clan Signature. Handika juga membenarkan bahwa kliennya mengenal mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun ia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai hubungan keduanya dengan alasan perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan. Sementara itu, Koordinator Komsak Ronald Lobli menyebut Don Rito merupakan teman dekat Febri Adriansyah. Menurut Ronald, keduanya merupakan alumni Universitas Jambi. Ronald juga menyatakan Don Rito berprofesi sebagai pengacara dan disebut beberapa kali direkomendasikan oleh Febri kepada sejumlah tersangka perkara korupsi. Dugaan kedekatan itulah yang kini turut menjadi perhatian dalam proses penyidikan yang masih berjalan. Pak Don ini kenal nggak sih dengan Pak Febri, Pak? Dan apa hubungannya, Pak? Kalau ditanya kenal. Kalau ditanya hubungan bagaimana, itu bagian yang sedang didalami, kami belum bisa memberikan penjelasan lebih detail. Itu poinnya di situ. Kalau untuk rencana pemindahan, setahu kami pihak penyidik sedang menyiapkan 1. Administrasi penyidikan, termasuk surat seprindik. 2. Menyiapkan semua berita acara saksi. Ketiga, menyiapkan semua bukti rekaman. Keempat, menyiapkan semua barang bukti sitaan. Kelima, lain-lain. Itu perlu proses sepertinya. Terlebih kami dengar tadi, pihak penyidik juga ada meminta bantuan dari FBI dan servis dari Amerika untuk mengecek itu semua alat bukti atau barang bukti.
Pemilik kafe The Clan yang sempat digeledah penyidik Polri dalam perkara dugaan mega korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah akhirnya buka suara. Sebelumnya polisi menemukan uang tunai senilai 67 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas tersembunyi di kafe The Clan dan koin money changer kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Melalui kuasa hukumnya Handika Hanggowongso, tersangka Don Rito membenarkan bahwa Cafe The Clan dan koin money changer merupakan dua lini bisnis milik kliennya. Namun Handika membantah uang yang ditemukan penyidik berkaitan dengan 3 perkara dugaan korupsi yang saat ini sedang diusut Polri. Handika menjelaskan dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri, nama Don Rito dikaitkan dengan Taipan Property Tan Kian. Namun menurutnya, kliennya sama sekali tidak mengenal Tan Kian, bahkan tidak memiliki hubungan maupun keterlibatan dalam perkara tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Don Rito tidak memiliki kaitan apapun dengan perkara dugaan korupsi suplai batubara di PLN maupun perkara piutang anak usaha Krakatau Steel. Karena itu pihaknya mengaku heran mengapa kliennya justru dikaitkan dengan 3 perkara korupsi tersebut hingga disangkakan melakukan tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut, Handika menyebut uang puluhan miliar rupiah yang ditemukan penyidik bukan berasal dari hasil tindak pidana. Menurutnya uang tersebut berkaitan dengan kerjasama bisnis yang dijalankan Don Rito bersama seorang pengusaha untuk pembangunan proyek pelabuhan di Kalimantan Timur. Meski demikian, Handika tidak mengungkap identitas pengusaha yang dimaksud maupun rincian proyek yang menjadi dasar kerjasama tersebut. Pak, posisi Pak Don ini dalam kasus ini seperti apa sih Pak? Duduk perkaranya Pak? Begini, posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antar 2 lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan. Lalu aset yang disita Pak, yang di The Clan dan di koin money, terus di rumahnya Pak Don itu uang siapa Pak? Begini, kami coba konstruksikan apakah uang yang ditemukan di kafe dengan kemudian di rumah dan di tempat money changer itu apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan. Pertama terkait dengan perkara penanganan perkara Asabri klaster Pak Tan Kian. Terkait perkara itu, Pak Idon pasif. Dia tidak kenal Pak Tan Kian dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua terkait dengan masalah suplai batubara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan, Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Barreskrim, oleh Portas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batubara ke PLN. Yang ketiga terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI, anak usaha Krakatau Steel. Itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu. Ngerti aja tidak? Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Portas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada hubungan. Secara hukum pembuktian itu pasti tertolak. Pasti tertolak itu. Sudah. Kalau ditanya, itu uang dari mana, uang siapa? Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya siapa pengusaha? Hari ini kami tidak berani menyebut. Monggo teman-teman media menanyakan kepada pihak Portas maupun Polda, siapa itu pengusaha?
Sosok Don Rito mulai terungkap setelah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara PT Asabri, Suplai Batubara PT PLN, serta piutang anak usaha Krakatau Steel. Nama Don Rito menjadi perhatian setelah polisi menggeledah 2 lokasi usahanya dan menemukan uang tunai puluhan miliar rupiah. Don Rito diketahui merupakan pemilik kafe The Clan Signature dan Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Kedua lokasi tersebut digeledah oleh tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipikor Polri pada Rabu 8 Juli lalu. Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan uang tunai dalam pecahan rupiah maupun berbagai mata uang asing dengan total nilai mencapai 67,2 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas. Kuasa hukum Don Rito, Handika Hanggowongso, mengungkapkan bahwa kliennya memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Menurutnya, Don Rito sebelumnya mengelola kafe Gontran Carrier bersama seorang pengusaha bernama Ferianto alias Ferry Boboho. Namun usaha tersebut mengalami kebangkrutan sehingga Ferry memutuskan mundur dari kepemilikan. Setelah itu, Don Rito melanjutkan pengelolaan usaha tersebut secara mandiri hingga akhirnya berganti nama menjadi Cafe The Clan Signature. Handika juga membenarkan bahwa kliennya mengenal mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun ia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai hubungan keduanya dengan alasan perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan. Sementara itu, Koordinator Komsak Ronald Lobly menyebut Don Rito merupakan teman dekat Febri Adriansyah. Menurut Ronald, keduanya merupakan alumni Universitas Jambi. Ronald juga menyatakan Don Rito berprofesi sebagai pengacara dan disebut beberapa kali direkomendasikan oleh Febri kepada sejumlah tersangka perkara korupsi. Dugaan kedekatan itulah yang kini turut menjadi perhatian dalam proses penyidikan yang masih berjalan. Pak Don ini kenal nggak sih dengan Pak Febri, Pak? Dan apa hubungannya, Pak? Kalau ditanya kenal. Kalau ditanya hubungan bagaimana, itu bagian yang sedang didalami, kami belum bisa memberikan penjelasan lebih detail. Itu poinnya di situ. Kalau untuk rencana pemindahan, setahu kami pihak penyidik sedang menyiapkan 1. Administrasi penyidikan termasuk surat seprindik, 2. Menyiapkan semua berita acara saksi, 3. Menyiapkan semua bukti rekaman, 4. Menyiapkan semua barang bukti sitaan, 5. Lain-lain. Itu perlu proses sepertinya. Terlebih kami dengar tadi pihak penyidik juga ada meminta bantuan dari FBI dan Secret Service dari Amerika untuk mengecek itu semua alat bukti atau barang bukti. Pemilik kafe The Clan yang sempat digeledah penyidik Polri dalam perkara dugaan mega korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah akhirnya buka suara. Sebelumnya polisi menemukan uang tunai senilai 67 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas tersembunyi di kafe The Clan dan koin Money Changer kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Melalui kuasa hukumnya Handika Hanggowongso, tersangka Don Rito membenarkan bahwa Cafe The Clan dan koin Money Changer merupakan 2 lini bisnis milik kliennya. Namun Handika membantah uang yang ditemukan penyidik berkaitan dengan 3 perkara dugaan korupsi yang saat ini sedang diusut Polri.
Handika menjelaskan dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri, nama Don Rito dikaitkan dengan Taipan Property Tan Kian. Namun menurutnya, kliennya sama sekali tidak mengenal Tan Kian, bahkan tidak memiliki hubungan maupun keterlibatan dalam perkara tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Don Rito tidak memiliki kaitan apapun dengan perkara dugaan korupsi suplai batubara di PLN maupun perkara piutang anak usaha Krakatau Steel. Karena itu pihaknya mengaku heran mengapa kliennya justru dikaitkan dengan 3 perkara korupsi tersebut hingga disangkakan melakukan tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut, Handika menyebut uang puluhan miliar rupiah yang ditemukan penyidik bukan berasal dari hasil tindak pidana. Menurutnya uang tersebut berkaitan dengan kerjasama bisnis yang dijalankan Don Rito bersama seorang pengusaha untuk pembangunan proyek pelabuhan di Kalimantan Timur. Meski demikian, Handika tidak mengungkap identitas pengusaha yang dimaksud maupun rincian proyek yang menjadi dasar kerjasama tersebut. Pak, posisi Pak Don ini dalam kasus ini seperti apa sih Pak? Duduk perkaranya Pak? Begini, posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antara 2 lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan. Lalu aset yang disita Pak, yang di Declan dan di Coin Money, terus di rumahnya Pak Don itu uang siapa Pak? Begini, kami coba konstruksikan apakah uang yang ditemukan di kafe dan kemudian di rumah dan di tempat money changer itu apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan. Pertama terkait dengan perkara penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tan Kian. Terkait perkara itu, Pak Idon pasif. Dia tidak kenal Pak Tan Kian dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan, Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Baris oleh Portas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batubara ke PLN. Yang ketiga terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI anak usaha Krakatau Steel itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu, ngerti aja tidak. Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Portas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada hubungan. Secara hukum pembuktian itu pasti tertolak. Pasti tertolak itu. Tidak. Kalau ditanya itu uang dari mana, uang siapa? Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya siapa pengusaha? Hari ini kami tidak berani menyebut. Monggo teman-teman media menanyakan kepada pihak Portas maupun Polda, siapa itu pengusaha? Sosok Don Rito mulai terungkap setelah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara PT Asabri, suplai batubara PT PLN, serta piutang anak usaha Krakatau Steel. Nama Don Rito menjadi perhatian setelah polisi menggeledah 2 lokasi usahanya dan menemukan uang tunai puluhan miliar rupiah. Don Rito diketahui merupakan pemilik kafe The Clan Signature dan Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.
Kedua lokasi tersebut digeledah oleh tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipikor Polri pada Rabu 8 Juli lalu. Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan uang tunai dalam pecahan rupiah maupun berbagai mata uang asing dengan total nilai mencapai 67,2 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas. Kuasa hukum Don Rito, Handika Hanggowongso, mengungkapkan bahwa kliennya memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Menurutnya, Don Rito sebelumnya mengelola kafe Gontran Carrier bersama seorang pengusaha bernama Ferianto alias Ferry Boboho. Namun usaha tersebut mengalami kebangkrutan sehingga Ferry memutuskan mundur dari kepemilikan. Setelah itu, Don Rito melanjutkan pengelolaan usaha tersebut secara mandiri hingga akhirnya berganti nama menjadi Cafe The Clan Signature. Handika juga membenarkan bahwa kliennya mengenal mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun ia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai hubungan keduanya dengan alasan perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan. Sementara itu, Koordinator Komsak Ronald Lobli menyebut Don Rito merupakan teman dekat Febri Adriansyah. Menurut Ronald, keduanya merupakan alumni Universitas Jambi. Ronald juga menyatakan Don Rito berprofesi sebagai pengacara dan disebut beberapa kali direkomendasikan oleh Febri kepada sejumlah tersangka perkara korupsi. Dugaan kedekatan itulah yang kini turut menjadi perhatian dalam proses penyidikan yang masih berjalan. Pak Don ini kenal nggak sih dengan Pak Febri, Pak? Dan apa hubungannya, Pak? Kalau ditanya kenal. Kalau ditanya hubungan bagaimana, itu bagian yang sedang didalami, kami belum bisa memberikan penjelasan lebih detail. Itu poinnya di situ. Kalau untuk rencana pemindahan, setahu kami pihak penyidik sedang menyiapkan satu, administrasi penyidikan termasuk surat seprindik. Dua, menyiapkan semua berita acara saksi. Ketiga, menyiapkan semua bukti rekaman. Keempat, menyiapkan semua barang bukti sitaan. Kelima, lain-lain. Itu perlu proses sepertinya. Terlebih kami dengar tadi, pihak penyidik juga ada meminta bantuan dari FBI dan Secret Service dari Amerika untuk mengecek itu semua alat bukti atau barang bukti. Pemilik kafe The Clan yang sempat digeledah penyidik Polri dalam perkara dugaan mega korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah akhirnya buka suara. Sebelumnya polisi menemukan uang tunai senilai 67 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas tersembunyi di kafe The Clan dan koin money changer kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Melalui kuasa hukumnya Handika Hanggowongso, tersangka Don Rito membenarkan bahwa Cafe The Clan dan koin money changer merupakan dua lini bisnis milik kliennya. Namun Handika membantah uang yang ditemukan penyidik berkaitan dengan 3 perkara dugaan korupsi yang saat ini sedang diusut Polri. Handika menjelaskan dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri, nama Don Rito dikaitkan dengan Taipan Property Tan Kian. Namun menurutnya, kliennya sama sekali tidak mengenal Tan Kian, bahkan tidak memiliki hubungan maupun keterlibatan dalam perkara tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Don Rito tidak memiliki kaitan apapun dengan perkara dugaan korupsi suplai batubara di PLN maupun perkara piutang anak usaha Krakatau Steel. Karena itu pihaknya mengaku heran mengapa kliennya justru dikaitkan dengan 3 perkara korupsi tersebut hingga disangkakan melakukan tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut, Handika menyebut uang puluhan miliar rupiah yang ditemukan penyidik bukan berasal dari hasil tindak pidana,
Menurutnya, uang tersebut berkaitan dengan kerjasama bisnis yang dijalankan Don Rito bersama seorang pengusaha untuk pembangunan proyek pelabuhan di Kalimantan Timur. Meski demikian, Handika tidak mengungkap identitas pengusaha yang dimaksud maupun rincian proyek yang menjadi dasar kerjasama tersebut. Pak, posisi Pak Don ini dalam kasus ini seperti apa sih Pak? Duduk perkaranya Pak? Begini, posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antar dua lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan. Lalu aset yang disita Pak, yang di decline dan di coin money, terus di rumahnya Pak Don itu uang siapa Pak? Begini, kami coba konstruksikan apakah uang yang ditemukan di KPDN, kemudian di rumah dan di tempat money changer itu apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan. Pertama terkait dengan perkara penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tankian. Terkait perkara itu Pak Idon pasif, dia tidak kenal Pak Tankian dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Barreskrim, oleh Kortas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batu bara ke PLN. Yang ketiga terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI, anak usaha Krakatau Steel, itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu, ngerti aja tidak. Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Kortas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada hubungan. Secara hukum pembuktian itu pasti tertolak itu. Nah, kalau ditanya itu uang dari mana, uang siapa, itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya siapa pengusaha? Hari ini kami tidak berani menyebut. Monggo teman-teman media menanyakan kepada pihak Kortas maupun Polda, siapa itu pengusaha? Sosok Don Rito mulai terungkap setelah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara PT Asabri, suplai batubara PT PLN, serta piutang anak usaha Krakatau Steel. Nama Don Rito menjadi perhatian setelah polisi menggeledah dua lokasi usahanya dan menemukan uang tunai puluhan miliar rupiah. Don Rito diketahui merupakan pemilik kafe The Clan Signature dan Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Kedua lokasi tersebut digeledah oleh tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipikor Polri pada Rabu 8 Juli lalu. Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan uang tunai dalam pecahan rupiah maupun berbagai mata uang asing dengan total nilai mencapai 67,2 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas.
Kuasa hukum Don Rito, Handika Hanggowongso, mengungkapkan bahwa kliennya memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Menurutnya, Don Rito sebelumnya mengelola kafe Gontran Carrier bersama seorang pengusaha bernama Ferianto alias Ferry Boboho. Namun usaha tersebut mengalami kebangkrutan sehingga Ferry memutuskan mundur dari kepemilikan. Setelah itu, Don Rito melanjutkan pengelolaan usaha tersebut secara mandiri hingga akhirnya berganti nama menjadi Cafe The Clan Signature. Handika juga membenarkan bahwa kliennya mengenal mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun ia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai hubungan keduanya dengan alasan perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan. Sementara itu, Koordinator Komsak Ronald Lobly menyebut Don Rito merupakan teman dekat Febri Adriansyah. Menurut Ronald, keduanya merupakan alumni Universitas Jambi. Ronald juga menyatakan Don Rito berprofesi sebagai pengacara dan disebut beberapa kali direkomendasikan oleh Febri kepada sejumlah tersangka perkara korupsi. Dugaan kedekatan itulah yang kini turut menjadi perhatian dalam proses penyidikan yang masih berjalan. Pak Don ini kenal nggak sih dengan Pak Febri, Pak? Dan apa hubungannya, Pak? Kalau ditanya kenal. Kalau ditanya hubungan bagaimana, itu bagian yang sedang didalami, kami belum bisa memberikan penjelasan lebih detail. Itu poinnya di situ. Kalau untuk rencana pemindahan, setahu kami pihak penyidik sedang menyiapkan satu, administrasi penyidikan termasuk surat seprindik. Dua, menyiapkan semua berita acara saksi. Ketiga, menyiapkan semua bukti rekaman. Keempat, menyiapkan semua barang bukti sitaan. Kelima, lain-lain. Itu perlu proses sepertinya. Terlebih kami dengar tadi pihak penyidik juga ada meminta bantuan dari FBI dan servis dari Amerika untuk mengecek itu semua alat bukti atau barang bukti. Pemilik kafe The Clan yang sempat digeledah penyidik Polri dalam perkara dugaan mega korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah akhirnya buka suara. Sebelumnya polisi menemukan uang tunai senilai 67 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas tersembunyi di kafe The Clan dan koin money changer kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Melalui kuasa hukumnya Handika Hanggowongso, tersangka Don Rito membenarkan bahwa Cafe The Clan dan koin money changer merupakan dua lini bisnis milik kliennya. Namun Handika membantah uang yang ditemukan penyidik berkaitan dengan 3 perkara dugaan korupsi yang saat ini sedang diusut Polri. Handika menjelaskan dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri, nama Don Rito dikaitkan dengan Taipan Property Tan Kian. Namun menurutnya, kliennya sama sekali tidak mengenal Tan Kian, bahkan tidak memiliki hubungan maupun keterlibatan dalam perkara tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Don Rito tidak memiliki kaitan apapun dengan perkara dugaan korupsi suplai batubara di PLN maupun perkara piutang anak usaha Krakatau Steel. Karena itu pihaknya mengaku heran mengapa kliennya justru dikaitkan dengan 3 perkara korupsi tersebut hingga disangkakan melakukan tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut, Handika menyebut uang puluhan miliar rupiah yang ditemukan penyidik bukan berasal dari hasil tindak pidana. Menurutnya uang tersebut berkaitan dengan kerjasama bisnis yang dijalankan Don Rito bersama seorang pengusaha untuk pembangunan proyek pelabuhan di Kalimantan Timur. Meski demikian, Handika tidak mengungkap identitas pengusaha yang dimaksud maupun rincian proyek yang menjadi dasar kerjasama tersebut. Pak, posisi Pak Don ini dalam kasus ini seperti apa sih, Pak? Duduk perkaranya, Pak? Begini,
Posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antara dua lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan. Lalu aset yang disita Pak, yang di Declan dan di Coin Money, terus di rumahnya Pak Don itu uang siapa Pak? Begini, kami coba konstruksikan apakah uang yang ditemukan di kafe dan kemudian di rumah dan di tempat money changer itu apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan. Pertama terkait dengan perkara penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tankian. Terkait perkara itu Pak Idon pasif, dia tidak kenal Pak Tankian dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Barreskrim, oleh Kortas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batu bara ke PLN. Yang ketiga terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI, anak usaha Krakatau Steel, itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu, ngerti aja tidak. Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Kortas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada hubungan. Secara hukum pembuktian itu pasti tertolak. Pasti tertolak itu. Nah, kalau ditanya itu uang dari mana, uang siapa? Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya siapa pengusaha? Hari ini kami tidak berani menyebut. Monggo teman-teman media menanyakan kepada pihak Kortas maupun Polda, siapa itu pengusaha? Sosok Don Rito mulai terungkap setelah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara PT Asabri, suplai batubara PT PLN, serta piutang anak usaha Krakatau Steel. Nama Don Rito menjadi perhatian setelah polisi menggeledah dua lokasi usahanya dan menemukan uang tunai puluhan miliar rupiah. Don Rito diketahui merupakan pemilik kafe Declan Signature dan Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Kedua lokasi tersebut digeledah oleh tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipikor Polri pada Rabu 8 Juli lalu. Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan uang tunai dalam pecahan rupiah maupun berbagai mata uang asing dengan total nilai mencapai 67,2 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas. Kuasa hukum Don Rito, Handika Hanggowongso, mengungkapkan bahwa kliennya memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Menurutnya, Don Rito sebelumnya mengelola kafe Gontran Carrier bersama seorang pengusaha bernama Ferianto alias Ferry Boboho. Namun usaha tersebut mengalami kebangkrutan sehingga Ferry memutuskan mundur dari kepemilikan. Setelah itu, Don Rito melanjutkan pengelolaan usaha tersebut secara mandiri hingga akhirnya berganti nama menjadi Cafe Declan Signature. Handika juga membenarkan bahwa kliennya mengenal mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun ia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai hubungan keduanya dengan alasan perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan. Sementara itu, Koordinator Komsak Ronald
Lobly menyebut Don Rito merupakan teman dekat Febri Adriansyah. Menurut Ronald, keduanya merupakan alumni Universitas Jambi. Ronald juga menyatakan Don Rito berprofesi sebagai pengacara dan disebut beberapa kali direkomendasikan oleh Febri kepada sejumlah tersangka perkara korupsi. Dugaan kedekatan itulah yang kini turut menjadi perhatian dalam proses penyidikan yang masih berjalan. Pak Don ini kenal nggak sih dengan Pak Febri, Pak? Dan apa hubungannya, Pak? Kalau ditanya kenal. Kalau ditanya hubungan bagaimana, itu bagian yang sedang didalami, kami belum bisa memberikan penjelasan lebih detail. Itu poinnya di situ. Kalau untuk rencana pemindahan, setahu kami pihak penyidik sedang menyiapkan satu, administrasi penyidikan termasuk surat penyidik. Dua, menyiapkan semua berita acara saksi. Ketiga, menyiapkan semua bukti rekaman. Keempat, menyiapkan semua barang bukti sitaan. Kelima, lain-lain. Itu perlu proses sepertinya. Terlebih kami dengar tadi, pihak penyidik juga ada meminta bantuan dari FBI dan servis dari Amerika untuk mengecek itu semua alat bukti atau barang bukti. Pemilik kafe The Clan yang sempat digeledah penyidik Polri dalam perkara dugaan mega korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah akhirnya buka suara. Sebelumnya polisi menemukan uang tunai senilai 67 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas tersembunyi di kafe The Clan dan koin money changer kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Melalui kuasa hukumnya Handika Hanggowongso, tersangka Don Rito membenarkan bahwa Cafe The Clan dan koin money changer merupakan dua lini bisnis milik kliennya. Namun Handika membantah uang yang ditemukan penyidik berkaitan dengan 3 perkara dugaan korupsi yang saat ini sedang diusut Polri. Handika menjelaskan dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri, nama Don Rito dikaitkan dengan Taipan Property Tan Kian. Namun menurutnya, kliennya sama sekali tidak mengenal Tan Kian, bahkan tidak memiliki hubungan maupun keterlibatan dalam perkara tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Don Rito tidak memiliki kaitan apapun dengan perkara dugaan korupsi suplai batubara di PLN maupun perkara piutang anak usaha Krakatau Steel. Karena itu pihaknya mengaku heran mengapa kliennya justru dikaitkan dengan 3 perkara korupsi tersebut hingga disangkakan melakukan tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut, Handika menyebut uang puluhan miliar rupiah yang ditemukan penyidik bukan berasal dari hasil tindak pidana. Menurutnya uang tersebut berkaitan dengan kerjasama bisnis yang dijalankan Don Rito bersama seorang pengusaha untuk pembangunan proyek pelabuhan di Kalimantan Timur. Meski demikian, Handika tidak mengungkap identitas pengusaha yang dimaksud maupun rincian proyek yang menjadi dasar kerjasama tersebut. Pak, posisi Pak Don ini dalam kasus ini seperti apa sih Pak? Duduk perkaranya Pak? Begini, posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antara 2 lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan. Lalu aset yang disita Pak, yang di The Clan dan di koin money, terus di rumahnya Pak Don itu uang siapa Pak? Begini, kami coba konstruksikan apakah uang yang ditemukan di kafe dengan kemudian
kejadian di rumah dan di tempat money changer itu apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan? Pertama terkait dengan penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tankian. Terkait perkara itu Pak Idon pasif, dia tidak kenal Pak Tankian dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Baris-Krim, oleh Kortas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batu bara ke PLN. Yang ketiga terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI, anak usaha Krakatau Steel, itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu, ngerti aja tidak. Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Kortas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada hubungan. Secara hukum pembuktian itu pasti tertolak. Pasti tertolak itu. Nah, kalau ditanya itu uang dari mana, uang siapa? Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya siapa pengusaha? Hari ini kami tidak berani menyebut. Monggo teman-teman media menanyakan kepada pihak Kortas maupun Polda, siapa itu pengusaha? Sosok Don Rito mulai terungkap setelah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara PT Asabri, suplai batubara PT PLN, serta piutang anak usaha Krakatau Steel. Nama Don Rito menjadi perhatian setelah polisi menggeledah 2 lokasi usahanya dan menemukan uang tunai puluhan miliar rupiah. Don Rito diketahui merupakan pemilik kafe The Clan Signature dan Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Kedua lokasi tersebut digeledah oleh tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipikor Polri pada Rabu 8 Juli lalu. Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan uang tunai dalam pecahan rupiah maupun berbagai mata uang asing dengan total nilai mencapai 67,2 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas. Kuasa hukum Don Rito, Handika Hanggowongso, mengungkapkan bahwa kliennya memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Menurutnya, Don Rito sebelumnya mengelola kafe Gontran Carrier bersama seorang pengusaha bernama Ferianto alias Ferry Boboho. Namun usaha tersebut mengalami kebangkrutan sehingga Ferry memutuskan mundur dari kepemilikan. Setelah itu, Don Rito melanjutkan pengelolaan usaha tersebut secara mandiri hingga akhirnya berganti nama menjadi Cafe The Clan Signature. Handika juga membenarkan bahwa kliennya mengenal mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun ia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai hubungan keduanya dengan alasan perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan. Sementara itu, Koordinator Komsak Ronald Lobli menyebut Don Rito merupakan teman dekat Febri Adriansyah. Menurut Ronald, keduanya merupakan alumni Universitas Jambi. Ronald juga menyatakan Don Rito berprofesi sebagai pengacara dan disebut beberapa kali direkomendasikan oleh Febri kepada sejumlah tersangka perkara korupsi. Dugaan kedekatan itulah yang kini turut menjadi perhatian dalam proses penyidikan yang masih berjalan. Pak Don ini kenal nggak sih dengan Pak Febri, Pak? Dan apa hubungannya, Pak? Kalau ditanya kenal. Kalau ditanya hubungan bagaimana, itu bagian yang sedang didalami, kami belum bisa memberikan penjelasan lebih detail. Itu poinnya di situ. Kalau untuk rencana pemindahan, setahu kami pihak penyidik sedang menyiapkan satu administrasi penyidikan, termasuk surat seprindik
Kedua, menyiapkan semua berita acara saksi. Ketiga, menyiapkan semua bukti rekaman. Keempat, menyiapkan semua barang bukti sitaan. Kelima, lain-lain. Itu perlu proses sepertinya. Terlebih kami dengar tadi, pihak penyidik juga ada meminta bantuan dari FBI dan Secret Service dari Amerika untuk mengecek itu semua alat bukti atau barang bukti. Pemilik kafe The Clan yang sempat digeledah penyidik Polri dalam perkara dugaan mega korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah akhirnya buka suara. Sebelumnya polisi menemukan uang tunai senilai 67 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas tersembunyi di kafe The Clan dan koin money changer kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Melalui kuasa hukumnya Handika Hanggowongso, tersangka Don Rito membenarkan bahwa Cafe The Clan dan koin money changer merupakan dua lini bisnis milik kliennya. Namun Handika membantah uang yang ditemukan penyidik berkaitan dengan 3 perkara dugaan korupsi yang saat ini sedang diusut Polri. Handika menjelaskan dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri, nama Don Rito dikaitkan dengan Taipan Property Tan Kian. Namun menurutnya, kliennya sama sekali tidak mengenal Tan Kian, bahkan tidak memiliki hubungan maupun keterlibatan dalam perkara tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Don Rito tidak memiliki kaitan apapun dengan perkara dugaan korupsi suplai batubara di PLN maupun perkara piutang anak usaha Krakatau Steel. Karena itu pihaknya mengaku heran mengapa kliennya justru dikaitkan dengan 3 perkara korupsi tersebut hingga disangkakan melakukan tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut, Handika menyebut uang puluhan miliar rupiah yang ditemukan penyidik bukan berasal dari hasil tindak pidana. Menurutnya uang tersebut berkaitan dengan kerjasama bisnis yang dijalankan Don Rito bersama seorang pengusaha untuk pembangunan proyek pelabuhan di Kalimantan Timur. Meski demikian, Handika tidak mengungkap identitas pengusaha yang dimaksud maupun rincian proyek yang menjadi dasar kerjasama tersebut. Pak, posisi Pak Don ini dalam kasus ini seperti apa sih Pak? Duduk perkaranya Pak? Begini, posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digenjat habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antara 2 lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan. Lalu aset yang disita Pak, yang di The Clan dan di Coin Money, terus di rumahnya Pak Don itu uang siapa Pak? Begini, kami coba konstruksikan apakah uang yang ditemukan di kafe dan kemudian di rumah dan di tempat money changer itu apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan. Pertama terkait dengan perkara penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tan Kian. Terkait perkara itu, Pak Idon pasif. Dia tidak kenal Pak Tan Kian dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan, Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Baris Krim, oleh Kortas maupun Polda
sebagai pihak yang menyuplai batubara ke PLN. Yang ketiga, terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI, anak usaha Krakatau Steel. Itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu. Ngerti aja tidak? Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Kortas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab, tidak ada hubungan. Secara hukum pembuktian itu pasti tertolak. Pasti tertolak itu. Sudah. Kalau ditanya, itu uang dari mana, uang siapa? Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya, siapa pengusaha? Hari ini kami tidak berani menyebut. Monggo teman-teman media menanyakan kepada pihak Kortas maupun Polda, siapa itu pengusaha? Sosok Don Rito mulai terungkap setelah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara PT Asabri, suplai batubara PT PLN, serta piutang anak usaha Krakatau Steel. Nama Don Rito menjadi perhatian setelah polisi menggeledah 2 lokasi usahanya dan menemukan uang tunai puluhan miliar rupiah. Don Rito diketahui merupakan pemilik kafe The Clan Signature dan Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Kedua lokasi tersebut digeledah oleh tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipikor Polri pada Rabu 8 Juli lalu. Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan uang tunai dalam pecahan rupiah maupun berbagai mata uang asing dengan total nilai mencapai 67,2 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas. Kuasa hukum Don Rito, Handika Hanggowongso, mengungkapkan bahwa kliennya memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Menurutnya, Don Rito sebelumnya mengelola kafe Gontran Carrier bersama seorang pengusaha bernama Ferianto alias Ferry Boboho. Namun usaha tersebut mengalami kebangkrutan sehingga Ferry memutuskan mundur dari kepemilikan. Setelah itu, Don Rito melanjutkan pengelolaan usaha tersebut secara mandiri hingga akhirnya berganti nama menjadi Cafe The Clan Signature. Handika juga membenarkan bahwa kliennya mengenal mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun ia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai hubungan keduanya dengan alasan perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan. Sementara itu, Koordinator Komsak Ronald Lobly menyebut Don Rito merupakan teman dekat Febri Adriansyah. Menurut Ronald, keduanya merupakan alumni Universitas Jambi. Ronald juga menyatakan Don Rito berprofesi sebagai pengacara dan disebut beberapa kali direkomendasikan oleh Febri kepada sejumlah tersangka perkara korupsi. Dugaan kedekatan itulah yang kini turut menjadi perhatian dalam proses penyidikan yang masih berjalan. Pak Don ini kenal nggak sih dengan Pak Febri, Pak? Dan apa hubungannya, Pak? Kalau ditanya kenal. Kalau ditanya hubungan bagaimana, itu bagian yang sedang didalami, kami belum bisa memberikan penjelasan lebih detail. Itu poinnya di situ. Kalau untuk rencana pemindahan, setahu kami pihak penyidik sedang menyiapkan 1. Administrasi penyidikan, termasuk surat seprindik. 2. Menyiapkan semua berita acara saksi. 3. Menyiapkan semua bukti rekaman. 4. Menyiapkan semua barang bukti sitaan. 5. Lain-lain. Itu perlu proses sepertinya. Terlebih kami dengar tadi pihak penyidik juga ada meminta bantuan dari FBI dan servis dari Amerika untuk mengecek itu semua alat bukti atau barang bukti.
Cafe The Clan yang sempat digeledah penyidik Polri dalam perkara dugaan mega korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah akhirnya buka suara. Sebelumnya polisi menemukan uang tunai senilai 67 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas tersembunyi di Cafe The Clan dan Coin Money Changer kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Melalui kuasa hukumnya Handika Hanggowongso, tersangka Don Rito membenarkan bahwa Cafe The Clan dan Coin Money Changer merupakan dua lini bisnis milik kliennya. Namun Handika membantah uang yang ditemukan penyidik berkaitan dengan 3 perkara dugaan korupsi yang saat ini sedang diusut Polri. Handika menjelaskan dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri, nama Don Rito dikaitkan dengan Taipan Property Tan Kian. Namun menurutnya, kliennya sama sekali tidak mengenal Tan Kian, bahkan tidak memiliki hubungan maupun keterlibatan dalam perkara tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Don Rito tidak memiliki kaitan apapun dengan perkara dugaan korupsi suplai batubara di PLN maupun perkara piutang anak usaha Krakatau Steel. Karena itu pihaknya mengaku heran mengapa kliennya justru dikaitkan dengan 3 perkara korupsi tersebut hingga disangkakan melakukan tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut, Handika menyebut uang puluhan miliar rupiah yang ditemukan penyidik bukan berasal dari hasil tindak pidana. Menurutnya uang tersebut berkaitan dengan kerjasama bisnis yang dijalankan Don Rito bersama seorang pengusaha untuk pembangunan proyek pelabuhan di Kalimantan Timur. Meski demikian, Handika tidak mengungkap identitas pengusaha yang dimaksud maupun rincian proyek yang menjadi dasar kerjasama tersebut. Pak, posisi Pak Don ini dalam kasus ini seperti apa sih Pak? Duduk perkaranya Pak? Begini, posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antara 2 lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan. Lalu aset yang disita Pak, yang di The Clan dan di Coin Money, terus di rumahnya Pak Don itu uang siapa Pak? Begini, kami coba konstruksikan apakah uang yang ditemukan di kafe dan kemudian di rumah dan di tempat money changer itu apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan. Pertama terkait dengan penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tan Kian. Terkait perkara itu, Pak Idon pasif. Dia tidak kenal Pak Tan Kian dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua terkait dengan masalah suplai batubara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan, Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Barreskrim, oleh Portas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batubara ke PLN. Yang ketiga terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI, anak usaha Krakatau Steel. Itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu. Ngerti aja tidak? Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Portas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada hubungan. Secara hukum pembuktian itu pasti tertolak. Pasti tertolak itu. Nah, kalau ditanya itu uang dari mana, uang siapa? Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya siapa pengusaha? Hari ini kami tidak berani menyebut. Monggo teman-teman media menanyakan kepada pihak Portas maupun Polda, siapa itu pengusaha?
Sosok Don Rito mulai terungkap setelah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara PT Asabri, Suplai Batubara PT PLN, serta piutang anak usaha Krakatau Steel. Nama Don Rito menjadi perhatian setelah polisi menggeledah 2 lokasi usahanya dan menemukan uang tunai puluhan miliar rupiah. Don Rito diketahui merupakan pemilik kafe The Clan Signature dan Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Kedua lokasi tersebut digeledah oleh tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipikor Polri pada Rabu 8 Juli lalu. Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan uang tunai dalam pecahan rupiah maupun berbagai mata uang asing dengan total nilai mencapai 67,2 miliar rupiah yang tersimpan di dalam brankas. Kuasa hukum Don Rito, Handika Hanggowongso, mengungkapkan bahwa kliennya memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Menurutnya, Don Rito sebelumnya mengelola kafe Gontran Carrier bersama seorang pengusaha bernama Ferianto alias Ferry Boboho. Namun usaha tersebut mengalami kebangkrutan sehingga Ferry memutuskan mundur dari kepemilikan. Setelah itu, Don Rito melanjutkan pengelolaan usaha tersebut secara mandiri hingga akhirnya berganti nama menjadi Cafe The Clan Signature. Handika juga membenarkan bahwa kliennya mengenal mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Namun ia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai hubungan keduanya dengan alasan perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan. Sementara itu, Koordinator Komsak Ronald Lobli menyebut Don Rito merupakan teman dekat Febri Adriansyah. Menurut Ronald, keduanya merupakan alumni Universitas Jambi. Ronald juga menyatakan Don Rito berprofesi sebagai pengacara dan disebut beberapa kali direkomendasikan oleh Febri kepada sejumlah tersangka perkara korupsi. Dugaan kedekatan itulah yang kini turut menjadi perhatian dalam proses penyidikan yang masih berjalan. Pak Don ini kenal nggak sih dengan Pak Febri, Pak? Dan apa hubungannya, Pak? Kalau ditanya kenal. Kalau ditanya hubungan bagaimana, itu bagian yang sedang didalami, kami belum bisa memberikan penjelasan lebih detail. Itu poinnya di situ. Kalau untuk rencana pemindahan, setahu kami pihak penyidik sedang menyiapkan 1. Administrasi penyidikan, termasuk surat seprindik. 2. Menyiapkan semua berita acara saksi. 3. Menyiapkan semua bukti rekaman. 4. Menyiapkan semua barang bukti sitaan. 5. Lain-lain. Itu perlu proses sepertinya. Terlebih kami dengar tadi pihak penyidik juga ada meminta bantuan dari FBI dan servis dari Amerika untuk mengecek itu semua alat bukti atau barang bukti. Pemilik kafe The Clan yang sempat digeledah penyidik Polri dalam perkara dugaan mega korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jaksa Agung